Lanjut aja kalau mau itu saya open kan nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa Bunda. Ya, kau tengok tuh Rocky, Bob. Tuh kan, besarkan. Besarkan aja. Akang. Bundanya Tengok dibesar. apa? Itu video apa itu? Bukan video. Itu sekitaran Masjid Nabawi. Lagi ya. Ya Bunda, Siap siap. Bunda, siap selalu Bun. Ya ini Pak Ujan Baruk, Muslim apa Kristen? Pak Ujan Baruk. Oten. Oh Oten, siap. Oten. Ya, oke Bang. Apa itu Oten? Apa itu Oten Hah? Bang? Kan Oten kalian apa? yang bikin oten dulu ya. Aku bilang lah oten jadinya. Oh, Kalian yang bikin nama. Hah? Oten yang bikin. Ya. Oke. Oke, kita sambil nunggu Pak Pendeta. Silakan Ya, diskusi dulu. saya mau bertanya deh. Boleh ya? Oke. Sejak kapan? Sejak kapan? Iya. Sejak dia jadi orang Israel lah. Aduh, Pak Robin, noise Pak Robin, di mute aja dulu Pak Robin. Bagaimana? Sejak dia jadi orang Israel. Oh, jadi dia Tuhan untuk Bani Israel aja. Emang yang kau sembah siapa Untuk seluruh sekarang? manusia lah. Seluruh manusia. Loh, jadi sebelum Dulu Yesus kan lahir, Israel Bunda Maria itu sebelum Yesus lahir, Bunda Maria nyembah siapa? sebelum Yesus lahir. Ya nyembah Yesus. Hah? Cuma kan namanya belum itu dulu. Jadi Kan setelah dulu Yesus belum ada lahir, yang Bunda Maha Maria. kan? Jadi setelah Yesus Belum lahir, ada yang Bunda Maha Maria. waktu itu kan? Jadi setelah Yesus lahir, Bunda Maria menyembah anaknya. Iya. Jadi yang Simple, mencabut kan? nyawa ibunya anaknya. Enggak, yang cabut nyawanya itu malaikat maut, beda lagi, Bu. Emang ada kalian malaikat maut mencabut nyawa? Adalah. Siapa Enggak pernah namanya? baca Alkitab. Siapa namanya? Ada malaikat maut loh. Iya, malaikat maut namanya siapa? Kebetulan memang nggak ada ditulis siapa namanya. Di Tapi mana ada tertulis ditulis malaikat maut mencabut nyawa? Bentar, biar aku tunjukkan ayatnya. Iya, silakan. Di mana? Baru ini saya dengar ya. Aku lagi ngidupkan HP yang lain ini Iya, silakan. untuk nengok datanya. Ya, saya juga lagi mau buka ini. Di mana itu? Bentar sebentar. Teman-teman kalau ada yang mau pesan kaos Guru dan Juma, gambarnya ini nih, silakan DM ke saya ya. DM ke saya ini bagus. Lah. Yuk. Berdiri. Ini udah berdiri tuh. Nih gambarnya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Abang bersih. Alhamdulillah. Enggak, cek mic-nya. Kirain mic-nya lagi ngambek. Oh. Bisa pula ya. Bahaya. Oke, cek. Oke. 3, Apa 1. kabar Bang Juma? Baik. Ya, silakan diskusinya sama siapa? Dinda Nora. Ya, dia Kita menunjukkan di Kristen yang mencabut nyawa tuh malaikat. Mau? Ya, silakan. Kita nyimak aja. Lanjut. Jangan, Bang. Nanti Abang nyambung. Saya penasaran.
Malaikat maut mencabut nyawa. Di Oh, mana, gitu. Dek? Ada memang ya, Bang? Apa tuh? Malaikat maut 1 mencabut nyawa Korintus di dalam Bible. 1 Korintus 10 ayat 10. Oh. 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat 10. Oke, bacakan, Dek. Silakan baca, Dek. Wahyu 9 ayat 11. Wah, betul. baca Oke, kan? satu-satu dulu. Ya, baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oh, jadi yang mencabut nyawa malaikat maut. Semua orang kan malaikat maut. Betul. Saya tanya yang mencabut nyawa Bunda Maria malaikatnya maut. Iya. Yang perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Ah, Siapa? dia malaikat maut kan? Iya, yang memerintahkan malaikat ini untuk mencabut Udah, kan nyawa di situ Bunda ada malaikat maut siapa? tadi. Yang memerintahkan. Nggak ada, itu jalan sendiri. Tidak ada yang merintahkan. Jadi malaikat maut sesuka hati dia mencabut nyawa. Iya, kalau dia umpamanya pas orang tuh bisa dicabutnya, dicabutnya. Wah. Iya, dia tuh udah nggak, istilahnya udah nggak ada sistem lagi. Jadi sesuka apa dulu Fauzan? Keinginan malaikat maut yang mencabut nyawa manusia, bukan karena perintah Tuhan. Bukan. Ibu pun kalau dia umpamanya ibu sekarang ini memang bisa dicabutnya sekarang ini. Jadi yang berkuasa Cuma kan dia belum malaikat. sanggup gitu. Kuasa atas nyawa kita. Yang gimana? Ya, sebentar, sedikit lagi. Yang berkuasa atas nyawa kita Tuhan atau malaikat? Yang jelas kalau begitu diambil sama malaikat maut, orang itu langsung selesai, rohnya kembali Jadi kepada yang Tuhan. mencabut nyawa Rohnya, Yesus, malaikat maut. yang menciptakan malaikat maut ini diserahkannya. siapa? Yang menciptakan malaikat maut ini siapa? Sebenarnya malaikat maut tuh nggak diciptakan loh. Jadi tiba-tiba Itu muncul. terjadi, iya, karena kejatuhan malaikat kan yang berubah jadi iblis itu. Saya nggak tanya Kan dia itu. dulu malaikat. Saya tanya yang mencabut nyawa Yesus malaikat maut. Nah, Iya. sementara yang menciptakan malaikat maut ini siapa sehingga dia berani mencabut nyawa Tuhan? Nggak ada. Tuhan itu menciptakan malaikat, tidak menciptakan malaikat maut. Loh, Cuma lanjut. komputer terjadi program hang gitulah, kena virus. Bang, Ngerti maksudnya masuk, kan? Bang? Heng, kau yang heng otakmu deh. Bang Zuma monitor. Iya. Iblis itu kan Iya, Bang. Ternyata yang mencabut nyawa manusia bukan Tuhan tetapi keinginan malaikat sendiri. Lanjut, Bang. Hah? Gitu. Itu pernyataan dia, Bang. Jangan gitulah. Ya kan, lah, Fauzan? kan ayatnya ada tuh. Ayatnya tadi kan ada. Iya kan? Perlu ditambahi lagi ayatnya. Kalau Tuhan itu nggak mau nyabut orang, kalau orang itu berdosa, masuk neraka, kasihan. Dibiarkannya aja orang itu hidup. Jadi, malaikat maut ini mencabut nyawa Yesus karena keinginan malaikat maut. Iya, malaikat maut kan memang pingin supaya Yesus itu Mati. nggak berjalan-jalan lagi di dunia gitu.
Jadi cabutlah nyawanya kan. Nah, terus Nah, ternyata yang dia ngasih bangkit nyawanya lagi. siapa? Dia bangkit lagi. Tapi ibu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, masa baru dengar ini kisahnya? Malaikat Gabriel itu disuruh oleh Bapa datang kepada Bunda Maria untuk kasih tahu dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Nah, Iya, jadi betul. tugas-tugas yang dilakukan oleh malaikat ini atas perintah dari Tuhan, dari Allah. Bahkan Iya, yang mencabut nyawa. Itu kan kalau Gabriel itu kan malaikat yang tidak dalam apa? Tidak dalam kesalahan dia. Dia masih Jadi malaikat maut ini programnya masih kesalahan? betul. Iya, itu udah hang itu. Kalau Gabriel itu programnya masih bagus. Jadi apa salah dan dosa Bunda Maria sehingga dicabut nyawanya? Karena hang. Itu kan hukum alam yang sudah terjadi akibat dosa. Akibat dosa adalah maut. Kan ada ditulis. Akibat dosa adalah maut. Akibat maut adalah dosa. Nah, terserah lah. Upah dosa adalah maut. Begitulah kira-kira ada ditulis. Upah dosa adalah maut. Pernah baca? Berarti orang Kristen semuanya berdosa karena mengalami maut. Iya, semua orang mengalami maut gara-gara dosa. Berarti yang ditebus Yesus di atas salib apa? Yang ditebus Yesus, Iya. ya semua orang yang percaya aja. Katanya sengat dosa maut. Ketika Iya. dosa ditebus, dihapus, berarti maut dihapus gak? Enggak. Lalu buat apa hapus dosa? Kalau maut dihapus, dunia ini penuh. Iya. Kalau mautnya dihapus, Atau ini? dunia ini penuh. Ya kan tadinya sengat maut itu kan sengat daripada dosa. Ketika dosa itu Iya, ditebus, betul. berarti maut sudah tidak ada lagi kan? Enggak lah. Lah terus yang Kan ditebus mautnya tidak Yesus di dihilangkan. salib itu apa? Dosa. Lah kalau sudah tak ada dosa Tapi berarti tak ada maut maut. dihilangkan. Maut tidak dihilangkan. Lah berarti percuma Yesus itu mati atas Lah, buktinya maut tidak dihilangkan. Gimana dong? Kalau maut dihilangkan, semua yang difirmankan Tuhan itu jadi kacau. Nggak bisa. Makanya ngapain ada jurus mabok? Tuhan mati nebus dosa di atas salib. Makanya Jurus mabuk. iyalah mabok lah itu. Apa tujuan Enggak. Yesus mati di atas salib? Untuk menebus dosa. Emang kenapa kalau dosa tidak ditebus? Dia gini. Orang mengalami maut. Lah faktanya ditebus masih mati. Kan tidak ada yang dibilang untuk menyingkirkan maut kan? Tapi Nggak ada katanya, di Alkitab untuk menyingkirkan maut. tapi Tapi katanya, untuk menebus manusia dari dosa. nah berarti menebus dosa, menebus manusia dari kematian. Upah dosa adalah maut kan gitu. Nah, upah dosa adalah maut. Hadiah daripada Ya. dosamu adalah kematian. Ketika dosamu ditebus, kematian dihapus. Terus kenapa kalian masih bermatian? Berarti dosa kalian Ketika belum dosa orang dihapus. ditebus, enggak, aku tanya dulu. Ketika dosa orang ditebus, dia nggak bisa berbuat dosa lagi. Maksud abang gitu? Ya enggak lah, Orang maksudnya yang sudah ditebus dosanya tidak bisa berbuat dosa lagi. bukan. Kita enggak Salah lah. kita enggak berbicara tentang perilaku. Kita berbicara tentang konsep di dalam agama saudara. Bahwa Yesus mati untuk nebus dosa. Upah dosa adalah kematian. Iya. Ketika dosa itu sudah ditebus, maka kematian tak ada lagi.
Nggak ada ditulis kayak gitu. Lah, Itu namanya ngarang, pandai-pandaian. upah dosa adalah Maut. ketika dosa sudah ditebus, maka maut masih ada atau enggak ada? Masih ada. Lalu yang ditebus apa, Cak Ayu? Sekarang gini. Dosa yang sudah kita Sekarang yang gini. sudah kita lakukan yang lalu. Sekarang begini, saudara punya utang di Pegadaian. Terus saya datang menebus Iya. utang Anda. Apakah masih ada utang Anda di Pegadaian? Nggak ada. Nggak Tapi ada. rupanya aku pergi lagi untuk ngambil utang. Berarti gitu Yesus ceritanya. harus turun ke bumi untuk mati lagi dong. Enggak, dia sekali aja. Lah, kalau misalnya Anda punya utang, lalu saya datang tebus, berarti Anda nggak berutang lagi kan? Nggak ada lagi saya ada nggak utang. berutang lagi. Masih ditagih berutang nggak Anda? lagi. Masih ditagih nggak Anda? Selama saya meneladani dia, saya tidak akan berutang lagi. Sekarang Tapi kan kebanyakan manusia ini tidak meneladani. masih ditagih nggak Anda? Nggak ditagih lagi. Berarti sudah terhapus hutang. Sekarang ketika dosamu ditebus, berarti kamu nggak lagi ada kematian. Tapi kenapa kamu masih berutang? Kenapa kamu masih mati? Karena kita nggak nyontoh hidup kita suka-suka kita. Artinya gini, Bung. Ketika saudara Sudah punya ketika utang saudara tadi udah punya ditebus. dosa, Kita ketika ngutang lagi. saudara punya utang di Pegadaian, terus saya datang Iya. kemudian mengatakan, aku sudah menebus utangmu di Pegadaian loh. Tapi faktanya besok penagih masih datang dari Pegadaian yang sama. Berarti penebusan yang kulakukan itu hoax. Saya sudah menebus dosa utangmu loh di Pegadaian. Hore. Pas besok masih ditagih. Harusnya kamu sudah tak punya utang. Harusnya kau tidak mengalami kematian. Tapi faktanya, you mati. Berarti penyaliban itu hanya hoax kalau itu konsepnya. Silakan dulu Dinda Nora, saya makan dulu sebentar. Oke, Bang. Betis saya Habis ngutang rupanya, pedis. Bang. Wah, gila ini. Kenapa aku masih Kristen, Dek? Loh, Ya iyalah. karena itu agama yang paling masuk di akal sama aku. Nggak ada yang bisa kucontoh lagi. Coba, Masuk akal apa Tuhan bisa Musa, mati? Tuhan ada salahnya. Hanya Yesus yang bisa kita ikuti. Harun ada salahnya. Ya kan? Itu konsepnya begini loh, yang dijelaskan Bang Zuma. Saya berutang sama kau. Terus datang Kian Santang, ditebuslah utangku. Utangku 500. Datang Bang Juma dibayarnya. Kan gitu kan? Sebentar dulu. 500.000 utangku. Kau. Datang Kian Santang. Nih kan utangnya si Nora. Udah saya bayar ya 500.000. Lunas apa tidak? Lunas kan? Gak ada utang saya lagi kan? Lunas. Nah, Yesus mati di Cuma, ya, Yesus. kakak- Sebentar dulu. Cuma kakak ngikuti nggak jejak orang yang membayar tadi? Ngapain saya ngikutin orang sudah dibayar ke utang saya? Jadi begini. Jadi ketika Kian Iya, masalahnya kakak ngutang lagi. Oh, ini delay. Saya utang lagi. Saya utang lagi sama kau. Iya. Bagaimana cara saya utang lagi sama Iya. kau? Orang udah ditebus ke utang saya kok. Nah, gimana nih Kakak nggak ceritanya? ngikuti jejak orang yang membayar utang kakak. Kakak kan hidup, kakak suka-suka kakak. Jadi begitu utang kakak dibayar lunas, kakak datang lagi ngutang. Jadi apa gunanya? Kalau kakak Utang saya ngikuti juga- jejak utang orang saya yang dibayar, membayar foto tadi. juga saya mau berutang. Kakak pasti jadi pembayar utang orang.
pasti jadi pembayar utang orang karena ngikuti jejak yang membayar kan. Aduh, gila ini. Ini Makanya, orangnya nggak ngikuti jejaknya, malah Bang, ini jaringan saya yang delay apa kau sih? Punya dia yang Saya ngomong delay. kau masuk. utang balik. Punya dia yang delay itu. Punya Ah. dia yang delay. Iya. Jangan on cam, Jadi jangan on kita cam. tabrakan ngomongnya, Bang. Aku nggak pakai apa-apa nih. Jaringan Oh iya, aku tutup kameranya, mungkin gara-gara kameranya nggak? enggak, dari tadi udah kayak gitu memang delay. Gara-gara kameranya. Gara-gara memang otakmu hang. Tapi aku nggak pakai apa-apa ini. Jaringanmu, paham nggak jaringan? Ya Allah. Ya udah aku apailah dulu ya, aku apa dulu? Ku Aku apa? keluarkan dulu Ku baru apa-apa? nanti masuk. Jaringanmu memang parah tuh. Ya udah. Lagi. Ah. Erni, halo Ditutup Erni. aja, camnya ditutup. Jadi ditutup aja Oke. cam. Kak Emi, selamat Emi, malam, salam. Aku apa namanya Ku keluarkan dulu baru. aku sebenarnya cuma mau nyimak doang dulu bang. Jangan nggak usah dinaikin dulu. Aku mau Nggak nyimak apa-apa, dulu. bertanya aja nggak apa-apa. Oke, ini tadi si Angelina. Halo Angelina. Angelina. Halo, assalamualaikum. Oh, Islam ya, Bang. Iya, Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? nggak ada. Oke, izin ya, Bang ya. Mana yang tadi? Kenapa diturunin? Bukan diturunin, Jaringannya dia nggak bagus, ganti Kak. sinyal dulu jaringannya. Iya. Oke, mana? Ferdi Sambo. Ferdi. Ya, halo. Ya, agama apa, Bang? Selamat Saya malam. mau tanya Zuma. Agama apa, Bang? Saya ateis. Agama apa, Kristen dia, Bang? budak Kristen. Ateis saya, ateis Nggak, saya. Kristen dia, Kristen. Saya ateis. Oh iya. Ya, turunlah kau Saya kalau ateis. Kan, Kak Emi. Ada yang mau ditanya, silakan. Bangga pula aku jadi ateis. Aku sih tadi ketika mendengarkan dialog antara siapa tadi abang siapa itu? Fauzan. Ya, aku juga sih bingung. Jadi yaudah sih aku nyimak aja dulu. Saya juga bingung. Cuma Karena bingung. tiap ini Pak. Kak Emi ini kan Kristen ya? Diam dulu lah. Kok diamlah dulu Iya. suara jengkol. Aku Katolik. Oh, Katolik. Ya, Kakak dengarnya juga Kakak bingung kan? Saya juga bingung. Jadi kita sama-sama bingung di sini, Kak. Jadi begini, Kak, ya. Aku nggak mau komen dulu. Coba naikin yang lain deh. Aku mendengar aja. Kita bisa kutip komen. yang ini. Kita kutip yang ini pernyataannya, Kak, ya. Yang mencabut nyawa manusia malaikat. Otomatis malaikat mencabut nyawa manusia kan atas perintah. Benar nggak? Nah, siapa yang memerintahkan? Tuhan semesta alam. Yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Termaksud malaikat. Malaikat itu ciptaan Allah. Kan begitu. Nah, kalau pernyataan dari Fauzan mengatakan keinginan dari malaikat maut itu sendiri mencabut nyawa, apa bedanya dia dengan Tuhan? Bentar. Bang Ian Santan, aku ini apa namanya? Aku nyimak di bawah aja. Soalnya jujur aja di inboxku banyak hujatan tau. Aku nyimak aja dulu. Siapa yang menghujat di inbox siapa? Yang hujat Kak Emil siapa? Kalau muslim nggak mungkin nggak hujat. Aku nyimak dulu, tenang aja. Aku nyimak aja di bawah kok. Iya, siapa yang menghujat Kak Emil? Kalau muslim nggak mungkin ngehujat loh. Iya. Dia kan lagi belajar nih, lagi belajar Islam. Teman Kristennya sendiri itu yang menghujat. Teman-teman Aten naik dulu dong, nanti ngehang ini HP-nya. Aku juga jaringanku udah nggak bagus, putar-putar Zuma, terus. Zuma. Tuhanmu mana, Zuma? Kau aja Tunjukin ngaku Tuhanmu. ateis. Zuma, tunjukkan Tuhanmu. Zuma. Wah, bisu kamu Zuma, gak berani ngomong. Kenapa sih lu? Biarkan aja dia, Kang. Biarkan Jangan aja. Kenapa dinaikin, kau Kian Santang? moderator, jangan Kenapa? dinaikin moderator orang kayak gini. Kenapa kau Kian Santang? Kenapa? Open cam lu sama gue. Kenapa kamu? Open cam lu sama Kenapa gue. kamu di mana? Kamu di mana? Di Jakarta, di Jakarta. Kamu di mana? Di Jakarta. Aku cari kau ya.
Ayo cari. Zuma kau ku cari kau. Cari. Ku cari kau Zuma. Lu berlima, gua sendiri aja. Zuma, Kesini kau. Zuma aku cari kau. Sama gua. Ku cari kau Zuma. Di Jakarta gua. Kau Cari kau Zuma ya. Gua sama Kenapa? gua. Cari kau Zuma. Mau pinjaman berapa? Mau pinjaman berapa? Kau mau pinjam berapa, Dek? Ku cari kau Zuma, buka masker Buat? kau. Untuk apa kau cari Ya saya? buat ku cari kau. Ku Untuk cari kau. apa? Untuk apa? Untuk ku tonjok muka lu. Oh, kalau kau bisa ku cium pantatmu kalau kau bisa sentuh wajahku dengan pukulanmu itu. Zuma, tuanmu mana Zuma? Tuanmu Tunggu mana? dulu. Dengar. Ku cium pantatmu kalau kau bisa kalahkan aku tarung. Duh, ayo diring. Oke? Ayo Boleh? Terserah lu. Kapan ayo? Terserah. Kapan Kirim diring? identitasmu. Kapan diring? Kirim identitasmu, kita siapkan. Lu yang nantang kan? Ku cari kau ya. Jangan Kau kau cari. macam-macam ku cari kau. Jangan kau cari. Aku datang. Kau di mana? Aku di Ambon. Di Ambon. Kita baiknya ketemu di mana? Jakarta lah tengahnya. Jakarta mau? Oh, mau. Ya udah. Ku Kapan? cari kau ya. Awas. Ngapain kau cari kau Zuma. saya? Bahasa apa itu? Apain kau cari saya? Saya ada kok dicari piye toh? Mas. Ya, karena Tuhanmu tidak ada, makanya harus Ya itu dicari. kepercayaan orang. Ngapain kau susah-susah urusin Tuhannya orang? Kau sendiri nggak Ya, punya karena Tuhan. Tuhanmu tidak ada. Kenapa kau Tuhanmu mengatakan Tuhanku tidak ada? Kenapa? Ya, karena tidak ada wujudnya. Karena tidak ada wujud. Karena kau tidak bisa melihatnya. Gitu. Akalmu kau bisa lihat. Akal tidak, tapi itu akal hasil Berarti kau kinerja tidak punya dari otak akal. saya. Punya karena Mana akal itu tunjukkan hasil akalmu dari- coba tunjukkan akalmu coba. Akal itu dari hasil kinerja otak saya. Iya. Gitu loh. Saya mau lihat akalmu mana. Akal itu hasil dari kinerja otak Saya nggak mau tahu hasilnya. Tuhanmu saya mau mana? lihat. Tuhanmu Saya mau mana? lihat Tuhanmu. wujud akalmu Tuhanmu mana. mana? Wujud Tuhanmu akalmu mana? aja dulu. Buktikan. Nggak ada akalnya teman-teman. Udahlah. Kamu cebok sana Tuhanmu pakai air mana? 1 sendok. Tuhanmu lu Dah. mana? Tuhanmu gak lihat, Tuhanmu gak ada. Akalmu nggak ada. Gimana mau dihadapi orang nggak punya akal? Sulit itu. Kalau kau punya akal sih nggak apa-apa. Ini kau nggak punya akal, gimana ceritanya? Diskusi sama orang tak punya akal. Ini ada akalnya sebenarnya bang. Cuman lagi agak nyerempet sedikit. Andy, halo Len. Ya, Ya, selamat siang Dek. Loh, ya selamat siang. iya siang. Kamu di luar negeri? Iya. Agama Kristen Dek? Kristen. Jelaslah penyembah. Ya, silakan. Saya baru masuk, mau apa dulu lah. Mau dengerin dulu. Apa yang mau kau dengar? Tadi bertengkar nggak tahu juntrungannya. Nanti kalau Bertengkar enggak. kalau udah Nggak, tahu nanti apanya, saya bisa jawab gitu. Apa yang dimasalahkan tadi? Jumpa tadi ngomong apa sih? Nggak ada yang dipermasalahkan, Bang. Jadi gini, kita tahu ya, di dalam agama Tuhan dalam skala prioritas pengetahuan Bani Israel itu maha kekal, maha melihat. Kemudian Immanuel itu artinya meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Iya, sehingga dia mempersamai makhluknya. Itu Immanuel. Immanuel, bukan Tuhan bersama kita artinya. Ya, itu mempersamai segala sesuatu, itu betul. Kemudian Ya,
kok diterjemahkan begitu? Yang saya tahu bersama kita. Ya udah terserahmu. Kemudian apalagi L itu Tuhan yang maha kuat. Kemudian Elion, Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha kuat. L apa tadi? Aja L artinya yang maha kuat. Elion Bukan itu artinya L. L itu Tuhan. Bukan ya, yang maha kuat. Tuhan itu yang maha kuat Ada lah. itu sambungannya. Ada sambungannya itu cuma. Kemudian El Shaddai itu maha El Shaddai, ada perkasa. artinya. Itu baru betul. Kemudian El Olam itu Tuhan maha kekal. El Eroi Tuhan maha melihat dan seterusnya. El Roy bukan maha melihat. Nah, sehingga orang Yahudi itu tidak. Narasi apa aja, lepas-lepas aja. Jadi orang Yahudi itu pada intinya tidak lagi mencari-cari Tuhan di rumah sakit, di puskesmas, di posyandu, di kandang ayam, kandang kucing, kandang domba. Mereka nggak mencari Tuhan lagi karena mereka sudah tahu Tuhan itu seperti apa keadaannya. Nah, artinya bahwa ketika orang-orang Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu seperti manusia, itu bukan konsepnya Yahudi. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan ketika mereka sudah mendalami Taurat sudah ditanamkan berakar di dalam batin mereka, dan Tuhan kemudian berkata kepada menuliskan Taurat itu ke dalam hati mereka sehingga nampak nyata bagi mereka Taurat itu, maka mereka nyata Tuhan itu seperti apa bagi mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi mencari, oh Tuhan itu yang mana, enggak. Setelah Torah itu ditanamkan, dituliskan, dibenamkan dalam benak mereka, mereka sudah tahu Tuhan itu yang kayak mana. Makanya perintahnya, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, Bani Israel dan Bani Yehuda, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi orang Yahudi itu tidak mengenal dosa waris karena dosa sudah dihapuskan. Kemudian mereka tidak lagi mencari Tuhan. Tuhan jadi tidak mengenal teopani, berinkarnasi dan seterusnya. Orang Yahudi itu tunjukkan ayatnya orang Yahudi mengenal Tuhan seperti yang kamu bilang tadi. Yeremia 31 nomor 34, mereka nggak lagi mencari Tuhan karena mereka sudah tahu Tuhan itu maha besar, maha tinggi, maha kuat, maha perkasa, maha kekal. Jadi mereka nggak perlu lagi cari-cari Tuhan. Oh, Tuhan kok ada bayi dinetein sama ibunya. Itu bukan konsep Yahudi itu. Gitu bang. Jadi ya tidak ada dosa waris itu bagi Yahudi itu nggak ada. Itu buatan Dosa waris Kristen. tidak ada bagi orang. Coba tunjukkan ayatnya di mana. Tadi Yeremia 31, kurobek juga telingamu nanti pakai linggis ya. Yeremia 31 nomor 34, kampret. Baca kampret. Sudah ditunjukkan mau pula dibacain. Kau bacalah itu. Udah aku bilang bang, otaknya menyerempet kalau yang ini bang. Ada lem alteco di otakmu ternyata. Silakan Yeremia, baca deh. Baca. Nggak ada Bibelmu situ. Nggak ada. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab semua mereka besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan sudah menanamkan hukum Taurat di dalam batin mereka dan menuliskan Taurat itu di dalam hati mereka. Barang siapa yang menanamkan Taurat di dalam batinnya, mereka tidak perlu lagi menuhankan makhluk. Mereka tidak perlu. Al-An'am 108 nggak ada berkata begitu. Yeremia tuyul. Al-An'am 108. Kenapa larinya ke Al-An'am 108? Iyalah, kau harus baca kitabmu. Ya Jangan Allah ya kitab. Karim.
Kan Anda Masa kitabmu? Kau harus beritakan kitabmu supaya banyak orang mendapat hidayah. kalau di Islam itu jelas kayak Al-An'am faman taba min 108, apa ba'di kaidahnya itu? zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian tebus dosa segala macam, nggak ada Jadi kayak gitu. Al-An'am 1. Apa sih? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmi. Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke sana? Permasalahannya terkait orang Yahudi tidak lagi mencari-cari Tuhan karena mereka sudah mengenal Tuhan itu. Kenapa? Karena sudah ditanamkan kaidah-kaidah ketauhidan di dalam hati mereka sehingga mereka tidak menduakan Tuhan mereka. Ingkar terhadap perintahnya iya, tapi mereka tidak lagi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan makhluk berupa Yesus atau Kristus atau Paulus dan seterusnya. Itu nggak ada. Sampai di sini kamu tidak paham kan? Jadi kau sudah melanggar Al-Qur'anmu sendirilah. Apa yang saya langgar dari Al-Qur'anku? Al-An'am 108. Saya kan sudah membacakan tadi. Ya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Artinya Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan siapa yang memaki sesembahanmu, tuyul? Kaulah tuyul. Mana saya memaki sembahanmu mana? Kau Mana? Kau mengajari orang Pak, kitab orang. Lah, ya Allah ya Karim. Memaki itu. Yang memaki menafsirkan sesembahan itu yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu mati ditampar. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis Tuhanmu ditampar, ditonjok, diludahin? Hah? Siapa yang menulis itu? Itulah yang memaki Tuhanmu. Itu bukan memaki. Itu bukan memaki. Memang itu adanya. Nah, berarti kau juga ikut maki. Loh, kalau Pak tadi tulis itu maki namanya. Memaki dalam bentuk tulisan dan kau amini itu. Memaki itu menafsir kitab Memaki itu menafsir Tuhannya orang dengan seenak perutnya. Nah, kaulah itu. Mana ada? Saya mengatakan Tuhannya Yahudi Maha Besar. Tadi saya menjelaskan. Tapi kalau giliran sekarang ku tanya dulu samamu. Yang ditampar dan yang ditombak di atas pohon itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Itu kan bukan Tuhanmu, ngapain ku campur? Enggak, ku tanya itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Bukan Tuhanmu kan? Iya, bukan Tuhanku. Sekarang pertanyaanku, Ya, itu Tuhannya. Itu Tuhannya Yahudi bukan? Hei, yang ditampar, yang ditonjok itu. Al-An'am itu Quranmu enggak? Lucu orang ini, memang parah memang ya. Memang Parah. lucu. Bilang otaknya tuh nyerempet. Saya ini ya, dengarkan ya. Perkataan yang mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi telur, menetas. Kalau Al-An'am 108 ada komen kan? Lah, saya kan mengatakan saya tidak memaki. Saya tidak memaki. Kau memaki cuma. Saya membaca makian di dalam Bible. Kau nggak ngerti kitabmu. Nanti Saya membaca makian di dalam Bible. Matius 27 nomor 30. Matius Katanya kalau 27 nanti nomor 37. Saya kitabmu membaca dimaki, makian di nanti dalam kau Bible. jihad. Saya membaca makian kepada Tuhan di dalam Bible. Nggak boleh, marah Allah. Itu yang Allah tertulis. marah kau. Itu yang tertulis. Allah bilang jangan. Saya ke tidak Allah. memaki. Saya membaca. Kau Bedakan membaca berarti kamu berarti agamamu itu membuat perangkap supaya orang itu terperangkap memaki. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok.
Tuhanmu Yesus. Di dalam kitabmu tertulis Yesus ditonjok. Siapa yang mengatakan Yesusmu ditonjok? Ya kitabmu. Yesus ditampar. Siapa yang mengatakan Yesus ditampar? Ya kitab lo. Yesus disebut gila. Siapa yang memaki Yesus dengan menyebut gila? Ya kitab lo. Kok saya pula yang kutuduh? Saya justru membersihkan Yesus dari makian kalian. Kalian memaki Tuhan kalian sendiri. Lu nggak percaya ngapain lu baca? Hei, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible itu diperintahkan berdasarkan amanat agung. Diperintahkan untuk diberitakan kepada Bang Suma juga. Setelah sampai Bible itu ke Bang Suma diberitakan, saya kaji dong. Saya bukan oten. Saya pelajari. Kok ada kayak gini kali? Quran kau beritakan biar dapat hidayah. Ya itu Al-Quran. Itulah yang kuberitakan Al-Quran. Al-Quran itu yang seberitakan padamu. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan. Ini saya sedang menyatakan Al-Quran, kebenaran Al-Quran yang saya sajikan kepada saudara. Apa yang ada dalam kehidupan kalian? Tuhan, lalu turun ke bumi, lalu setelah ditampar, diludahi, dan seterusnya. Ini yang saya luruskan. Unsur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Jadi ketika kita membahas tentang kekristenan, itu kami sedang mengurai isi Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang kitab kalian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran saya membahas kitabmu. Jadi ketika saya membahas Bible, itu saya sedang mengurai isi Quran. Begitu saudara. Kamu itu yang memaki sembahanmu sendiri. Kayak si Leman ini. Dia jadi Kristen itu hasil makian terhadap Tuhannya sendiri. Coba tanya Leman. Leman. Yang ditampar oleh tentara Romawi itu Tuhanmu atau bukan? Ini si Leman jangan di-mute, jangan di-kick dulu teman-teman. Biarin. Tuh, kok kabur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unda Noradan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitabnya sendiri yang memaki Tuhannya sendiri. Dia sendiri yang memaki. Dia bawa Al-Quran surah Al-An'am. Dia sendiri yang memaki Tuhannya. Giliran kita baca isi Bible-nya, yang diperintahkan dalam amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diberitakan, kita bacanya. Ternyata di dalamnya di situ memaki Tuhannya sendiri. Giliran kita membacanya, dibilangnya kita yang memaki. Mati meja. Profesor Bible datang di tengah-tengah kita. Profesor Gumasa STTTTTT kali telah hadir di sini untuk memberikan kemudian pengarahan kepada kita bahwa di surga itu ada beberapa kemudian pejabat-pejabat surga, di antaranya sesuai dengan mata kuliah yang dibawakan minggu kemarin, dia memberikan kita mata kuliah 10 SKS dengan mengatakan iblis dan Yesus itu tadinya sama-sama malaikat. Kita sambut dengan meriah. Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Akang, Datora dan yang lain. Lanjut. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi saya dengar Bang Juma itu memuliakan Yesus, ya, betulkah? Dalam pandangan kami sebagai seorang Muslim, kaidah lahir tanpa ayah itu tertuju kepada sosok Nabi yang kami hormati, Isa alaihissalam. Di dalam tataran Bible,
Yesus anak Maria, kami pun menghormatinya sebagai nabi untuk kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah toh. Yang bagaimana? Ya. Nabi Terus oleh Tuhannya kepada kaumnya Bani Nabi Israel. Ah, Nabi yang bagaimana? Karena ada nabi yang sesat. Ada di nabi- Islam tak ada nabi yang sesat di Islam. Jadi kalau gini, apalah istilah yang Muslim katakan kepada seseorang yang sangat mulia? Alaihi salam. Alaihi salam. Artinya yang sangat-sangat mulia atau yang maha suci. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Enggak, yang arti katanya loh, jangan diterjemahkan. Seseorang yang sangat-sangat suci atau sangat-sangat mulia, apalah? Apa? Insan kamil. Nah, jadi bagi kami Yesus itu seseorang yang sangat suci, sangat-sangat mulia. Tapi Atau kalau yang- dia suci, kenapa kemudian dia dibilang terkutuk? Nah, kapan Yesus terkutuk? Tidak suci lagi. Nah, dengarkan. Terkutuk artinya dihukum Banyak kutu. berat. Hah? Yesus pernah terkutuk, artinya Yesus pernah terhukum. Tetapi karena bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa lepas dari Nepotisme. kekutukan. Nepotisme berarti. Ya. Iya, nggak apa-apa karena Yesus itu adalah anak sulungnya. Ya. Nepotisme ini bahaya ini. Jadi gini, pertanyaan saya nggak terjawab. Ya, apalah aslinya seseorang atau oknum yang sangat-sangat suci? Menurut Muslim apa istilah kata-kata pujian kepada seseorang yang sangat-sangat suci? Ini yang bisa hadapi profesor ya harus sesama profesor dong. Dinda Daman. Tolong di ini. Ya itu namanya maksum guru. Iya. Coba dilayani dulu profesor ini. Ya gimana Profesor Gumasa? Jadi inti dari pertanyaan itu mau kemana ini Profesor? Jadi gini, kenapa kami sebut Yesus adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat-sangat Tuhan, atau seorang suci, atau seorang Masalah. dia sekarang telah bertahta di surga. Elok kasih di kapi timun nah. Setiap oknum Tunggu yang Profesor sudah Gumasa, bertahta di Profesor surga, Gumasa tahu Yesus di surga dari mana? ya, kan itu tertulis di Alkitab. Oh tertulis dalam kitab. Kalau dulunya tertulis Yesus itu ada di neraka, apa iman Anda sekarang? Ya enggak, berarti dia enggak Tuhan. Berarti dia nggak Tuhan. Berarti Anda bisa ditipu oleh tulisan apapun yang ditulis gitu. Nah, bukan hanya tulisan itu yang membuktikan Yesus sedang sekarang di surga. Bukan hanya tulisan itu yang membuktikan bahwa Yesus sekarang sedang menjabat di surga. Jadi apa pembuktiannya? Pembuktiannya, orang-orang yang sudah banyak bersaksi. Mana orang itu sekarang? Jadi gini, Mana orang itu pertanyaan saya sekarang? Gini, Bang Gumasa, kalau dituliskan ada saksi dengan saksi mata itu beda. Kayak contoh gini, saya bilang Bang Zuma sekarang ada di surga. Saya bilang ada saksinya berupa tulisan. 2000 tahun yang akan datang orang baca tulisan tersebut dan mengatakan Bang Zuma di surga, padahal masih di sini. Sama seperti Yesus. Apa pembuktian Yesus ada di surga? Gitu. Kalau pembuktinya Gitu logikanya. tulisan adanya saksi berarti bukan saksi. Gini kau nggak usah kau beragama, ateis kau. Enggak. Tulisan Yesus ada di surga, apakah menjadi bukti dia benar-benar di surga? Apa? Nah, ini yang capek. Tulisan adanya saksi Yesus di surga. Ya, satu. Pembuktiannya apa? Ya, pun pembuktian apa yang semua di dalam Bible itu semua. Pembuktian yang ada di Bible, iya pembuktiannya apa? Kan ada sejarah-sejarahnya. Sejarah-sejarahnya. Doang. Oke, berarti sejarah Bang Gumasa ini paling benar.
Sejarah itu dibuktikan dengan bukti-bukti fisik. Apa bukti fisiknya? Oh, banyak ceritanya, enggak banyak kali ceritanya. Atau Apa gini beda aja gini. dengan cerita Nyi Roro Kidul ada di pantai barat selatan? Iya, Nyi Roro Kidul juga adalah seorang Allah. Oh, udah cukup. Nyi Si Roro Bapak Kidul datang adalah besok. seorang Allah atau seorang dewa. Tuh. Apakah Nyi Roro Kidul lebih Allah daripada Yesus? Pasti tidak. Ya Pasti udah, tidak. dari Yesus mana? lebih Allah. Kalau Nyi Roro Kidul versus Yesus siapa menang? Ya Yesus lah. Dari mana taunya? Dari mana taunya menang? Dari Yang mana bisa taunya dibuktikan menang Yesus? setiap orang. Kau nggak bisa buktikan dan kau nggak percaya. Bagaimana kau bisa membuktikan kau nggak percaya? Sekarang gini sederhana. Mana kau yang lebih kau percayai? Nabi yang SWT atau Nabi yang AS? Nabi SWT, Nabi apa ini? Mana lebih? Lalombe Nabi timu. AS atau Nabi SAW? Lampe patimuna. Nah, yang mana lebih hebat? Nggak, Nabi yang SAW atau Nabi yang Nabi SWT? SWT, Nabi SAW Yang Tuh, lepas jangan. dari rumah sakit jiwa ya. beda. Coba, mana lebih hebat? Iya, Nabi baru yang kita tahu SWT, mana lebihnya. Kita Nabi tahu yang SAW. bedanya. Iya, bedanya apa? SAW, SWT bedanya apa? Nabi yang SAW masih mudah-mudahan. SWT dia adalah yang maha suci. Yesus ya itu udah. adalah Tunggu, Nabi tunggu. yang maha suci, Nabi yang SWT. Enggak, SAW tahunya mudah-mudahan itu dari mana? Itu terjemahan di apa? Di Ya Quran. makanya jangan terjebak terjemahan. Sholla itu fi'il madi, segala sesuatu yang udah terjadi. Sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa rahmat udah terjadi padanya. Tertulis dengan kata sholla. Buktinya Tertulis dengan nabimu kata masih yusallu. terkutuk. Gimana sih? Buktinya nabimu masih terkutuk. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Muhammad Jadi yang sedang mati sedang Ini mati. bukan enggak gini. Ah, Ini nih boleh saya masuk. Ini ketinggian buat Bang Daman. Iya, Ini iya. ketinggian buat Bang Daman ini. Iya. Ketinggian ini. Assalamualaikum. Lawan aku aja deh. Iya. Mana? Ayo. Distrika dulu, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau Islam. Coba dulu ya. Yang mana Waalaikumsalam. Nabi yang SAW lebih tinggi Ayo, daripada ditatar Nabi yang dulu. SWT? Coba. Si lampe timu. Coba. Mana Ditatar dulu. lebih hebat? Emang artinya SAW atau Nabi yang emang SWT? artinya SAW emang SAW itu artinya apa, Bang? Pertanyaan saya, tahap apa kau naik SWT. dulu? Mana lebih hebat? Nabi yang Enggak. SAW atau Nabi yang SWT? Jangan kehebat dulu deh. Yang saya tanya, SAW itu apa artinya? SAW yang masih muda-muda. Dan Di mana jangan itu lupa datanya? lah. Mudah-mudahan. Kalau saya bandingkan, SAW itu pasti SAW kalau saya lebih bandingkan rendah dari antara SWT. sebentar. Kalau saya bandingkan antara Yesus dengan Mike Tyson, kalau diduelkan, saya yakin Mike Tyson yang menang. Sekali tinju modal Oke. dia. Saya yakin. Itu loh. Coba gini lah dulu. Jawab dulu. Yang mana lebih hebat? Yang SAW atau SWT? SWT. Saya nggak ngerti pertanyaanmu. SWT, tapi apa? Gue masa Sosok yang SWT pasti lebih hebat daripada Nabi yang SAW. ya udah bedanya. SWT itu apa Nabi artinya? yang SWT. Ya bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Yang SW itu sudah bertahta di surga menurut Ya iman udah tahu dari Kristen. mana dia di surga? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan dia benar di surga? Setiap oknum-oknum yang di surga atau setiap pejabat-pejabat yang di surga pasti mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat suci, oknum-oknum yang Ya udah sangat suci. taunya gimana? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan itu orang ada di surga? Hah? Teropong apa yang Semua malaikat adalah orang.
Ya teropong apa yang harus kita pakai biar kita tahu tuh orang benar-benar di surga? Ateis kau, kok nggak bisa nggak? Kalau gitu pertanyaanmu ateis kau. Jadi gini, hanya para pejabat surga lah yang SWT, yang maha suci. Di luar pejabat surga itu bukan SWT. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku SWT, Ya udah, beda tapi SWT tidak sama termasuk SAW pejabat apa tadi? surga, maka dia itu penipu. Beda SAW sama SWT itu apa? SAW itu tidak suci. SAW tidak suci. Rahmat dikatakan orang dikasih rahmat dan sejahtera. Di mana Iya, itu masih tidak suci? dikasih rahmat. Semoga Maksudnya udah mudah-mudahan. terwujud rahmat dan sejahtera pada itu orang. Enggak sucinya di mana? Apa? Enggak sucinya di mana? Orang dia masih SAW? Orang dia masih SAW. Terus SAW itu tidak sucinya itu di mana gitu, paham nggak? Ya, hanya yang SWT yang layak masuk menjadi pejabat surga. Ya udah suka kau lah. Nggak ngerti aku. Artinya gini, Yesuslah satu-satunya nabi yang SWT, nabi terakhir, tidak ada Ini sih lagi yang lebih- bisa menyempurnakan Yesus. Ini sih lebih daripada Luga Tambunan ini. Luga Tambunan agak mending-mending gitu loh. Ini lebih dari Luga Tambunan ini. Nah, teman-teman, jangan sampai salah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun tinggi simak aja. Shalla itu kata fi'il madi. Arti kata fi'il madi, sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa setiap rahmat itu sudah ada pada Nabi Muhammad dan setiap sejahtera itu sudah ada pada Nabi Muhammad. Baru boleh diartikan semoga, wajib ada kata laita atau tapi kalau berbunyi sallallahu alaihi wasallam, shalla itu fi'il madi. Bedanya seperti apa? Contoh, kalau saya bilang dakhalal jannah itu telah masuk surga, udah kejadian. Kalau ia dukhul jannah berarti akan masuk surga, belum kejadian. Sallallahu alaihi wasallam ditulis dengan lafal fi'il madi, berarti bahwa segala rahmat itu sudah tertempel kepada Rasulullah. Bahwa segala sejahtera sudah tertempel kepada Rasulullah. Udah. Jadi tidak maha sucinya itu di mana gitu. Ya turun bang. Ya makanya ketinggian ini buat Bang Daman nih. Wah, ini sekelas lebih dari Luga Tambunan ini mah. Nah ini ada Bang Lembena. Halo Bang Lembena. Mana nih Bang Lambena nih? Halo Kamila. Halo Kamila. Mana nih Kamila itu? Halo Bang Bendera. Ini orang pada naik tinggal mulut di bawah kayaknya. Halo. Akang disapa dulu Kang. Kang. Ya, Lamenak Galo. Apa? Lamenak Agelo. Hostnya nggak gawe nih. Kan saya nyimak. Wah, hostnya gaji buta hostnya. Lamenak Nggak Agelo. gawe hostnya. Lamenak Agelo. Halo, Lamenak Agelo. Bukan mute-nya Gelo. Ya, Wandi. Ya, Wandi. siap. Ya, dari Kristen apa Oten? Muslim bang. Oh, Muslim. Mau jadi narasumber Aja dulu bang. Oh gitu. Ya. Lamenak. Lamenak Agelo. Yang Muslim yang mau jadi narasumber silahkan buka room sendiri ya. Nah, hang HP kalau kebanyakannya minta naik. Bang Juba tadi mau ngobrol sama turun lagi. Diisi dulu man. Gue lagi makan deh. Jengkol ini, aduh mantap deh. Duh, enak kali itu Kak. Aduh Bang Juma udah lama saya nih
Kangen nih. Gimana kabarnya Kang Juma? Alhamdulillah baik Bang, baik. Seperti biasa. Masya Allah. Giliran mau diskusi, nemunya otan stres gimana sih? Itu dia. Sudah musimnya sekarang ini. Dan musim kayak buah-buahan kan bermusim, mereka bermusim. Yang tertinggal itu oten-oten yang kayak gitu, yang pinter-pinter udah syahadat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Kabar-kabarnya Bang Handi kena flu kucing ya, bener nggak? Kucing. Kucingnya yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru Ini saya ada Bang Daman nih. Dari tadi bener nggak Gurunda? Gue masa udah nanya Bang Handi. Oh bener ini. Oh ini gue masa Bang Handi udah ada nih. Nah itu pawangnya itu. Pawangnya gue masak Bang Handi. Ketemu Coba deh. dijinakkan itu, jinakkan. Seperguruan. baru Tidak sempat tahu. mengudara ini, saya sibuk 2 hari 2 malam. Baru nyampe rumah. Ya salah. Masya Allah. Narik ini Kak, saya dapat penumpang itu loh. Nggak mau turun-turun sehari semalam. Gua anterin terus. Alhamdulillah dapat bonus juga sih. Apa itu? Alhamdulillah. Betis bengkak sebelah. Iya namanya juga narik Bang Joma, dapat penumpang. Iya, iya. Nyi Roro Kidul berarti masuk nominasi Tuhan juga, berarti ada Pulang bagi berarti ke Makassar portinitas, kalau berarti di bukan Jakarta aja trinitas. kita narik-narik. Ya, gue masak. Ya. Kalau Nyi Roro Kidul jadi oknum Tuhan, berarti jadi 4 Tuhan lah tuh. Nyi Roro Kidul salah seorang iblis. Setiap iblis adalah sosok yang Allah, Loh, sosok yang Anda salah. tadi ngomong Tuhan. Katanya tadi Salah seorang Tuhan. Allah di dasar laut. Dia adalah juga komplotan dari Lucifer. Bego. Pungur. Jadi iblis juga yang Allah, sosok yang Mati, dewa, Mi, ya. atau sosok yang sangat Hancur ajaib. ini si kampret. Hancur. Jadi kalau ada yang menganggap Dongo. iblis tidak sosok yang sangat ajaib, berarti dia lebih ajaib daripada iblis. Iya. Kaum itu iblis. Misalnya Daman. Daman itu menganggap iblis itu tidak sosok yang dewa atau sosok yang sangat ajaib atau sosok yang Allah. Artinya Daman itu lebih ajaib dari iblis. Sama dengan Bang Juma juga. Para malaikat surga tidak sosok yang Allah bagi Bang Kenapa Juma. bisa ada orang seperti ini? Artinya Ya? Kalau Juma itu lebih hebat, Gua masak. lebih ajaib dari malaikat surga. gue masak kalau Yesus ditenteng iblis ke naik ke gunung, berarti lebih hebat iblis dong daripada Yesus, betul? Iya. Oh, Dalam berarti masa iya Bang itu- Juma. Iblis lebih hebat daripada Pada masa Yesus. itu. tunggu dulu. Yesus ditenteng iblis ke atas Pada gunung. masa itu. Iya, konteks waktunya. Abang megaloman ini siapa sih? Kok suaranya akrab kali? Hey, Jadi gini loh, atau Bang Juma. Adey. Astagfirullahaladzim ya Allah. Push up dulu, push up. Kirain soal Tolong dari tadi. buktikan bahwa Kirain siapa? kalian lebih Sahabat ajaib, Blangkon. lebih ajaib dari malaikat surga, lebih Allah dari malaikat surga, atau Bang lebih Adai. dewa dari malaikat surga. Karena kalian nggak mengakui malaikat surga siap itu Kanda. adalah dewa. Gimana Kanda? Coba diremas dulu mulutnya si Guma itu kotor kali Gue mulutnya. masak Remas kalau aja. gue masak Iya. ini, Iya, Bang. kalau gue masak ini Bang Handi pejabat nih surga. harusnya. Gue masak Anda pejabat surga atau pejabat kelurahan? Oh, saya belum pejabat surga. Saya belum Tuhan. Ada rencana nggak menjadi pejabat surga? Oh, saya bercita-cita menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Iya. Oh, bercita-cita menjadi Tuhan. Tuhan artinya oknum-oknum yang sangat kuasa. Oh no. Jadi hanya muncen. di dalam iman Kristen hanya yang Ini si Reman jangan surga dikit, lah jangan di-mute ya, yang moderatornya. Tuhan Iya. atau Jangan yang dikit, jangan SWT. di-mute. Nah, ini Usaha apa?
Apa kan sehingga Anda bisa lolos menjadi pejabat surga? Menjadi orang yang SWT. Apa yo? Dumpala. Aduh. Artinya gini. Jangan sampai yang lagi ikutan. Dumpala dongo. Bardoba kau. Tolong kau jelaskan bagaimana kalian menyebut Alif Lam Lam Ha adalah sosok yang SWT. Iya. Iyalah. Kamu sekarang udah di Gumasa, kamu sekarang udah di posisi mana? Di mana posisi Alif Lam Lam Ha sehingga disebut termasuk yang SWT? Liu. Ambulans sih teh. Mau jemput kau. Biarlah daripada nggak ada. Coba jawab lah. Itu muridnya muncul, si Leman. Iya. Apa Jadi alasan rencana pilihan? kira-kira berapa Apa tahun lagi buktinya Gumasak? kalau Alif Lam Lam Ha adalah sosok Gumasak. yang SWT? Kira-kira berapa tahun lagi kamu menjadi Tuhan? Mana tahu aku. Sebab menurut Bible orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Iya, berapa Lulusnya tahun gini. lagi? Hah? Berapa tahun lagi rencana? Mana tahu aku. Tolong yang di Komal jangan ikutan ya nanti. Jadi gini, Sini dulu aku makan. misalnya, adanya iblis mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta. Ciri-ciri mereka adalah dia nggak termasuk pejabat surga, sebab yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tetapi dia nggak termasuk pejabat surga itu penipu. Sebab hanya para pejabat surga lah yang dianggap sosok yang SWT. Ada nggak pejabat surga yang pernah dipecat? Ya adalah, itulah yang sekarang menjadi iblis. Oh, kenapa Jadi dipecat? Betul? betul. Ah, ini Kristen yang sebenarnya ini Gumasa. Jadi Yang lainnya itu setiap pura-pura pejabat jadi surga- Islam, pura-pura kayak Yahudi. Dia ini. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru mencatat setiap pejabat surga adalah sosok yang Allah. Itulah makanya disebut malaikat menjadi manusia biasa. Malaikat itu kan sosok yang Allah. Makanya ada istilah Allah menjadi manusia. Nah, Artinya bukan Allah Sang Maha Pencipta. Karena Allah Sang Maha Pencipta itu adalah dialah pemimpin para Allah. Jadi Yesus adalah seorang Allah menjadi manusia biasa. Gitu. Makanya Yesus adalah ciptaan pertama dari Yahweh yang dilahirkan oleh Yahweh. Kayaknya kebanyakan makan tortas nih. Turun enggak, memang menjadi aslinya Kristen manusia. itu begini. Harus seperti ini ya. Iya, memang yang asli yang ini. Kalau yang lain itu kan pura-pura Yahudi dan pura-pura Islam. Asli gila iya gue masak. Gue masak itu gue masak itu 100% manusia, 100% tai domba manusia, 100% tai Saya domba. selama belajar Bible, Bang, memang implementasinya harus begini. Kalau sudah mendalami Bible dan jujur mempraktekkan Bible, tidak melawan Bible, ya Gumasa itu orang yang jujur kemudian menguraikan isi Bible. Ya Gumasa, yang lainnya itu pura-pura Yahudi. Berarti dia Kristen sejati Guru Nah, Mbak. iya betul, Kristen sejati itu Gumasa. Tahu gua. Mantap. Gitu. Pasti Gumasa ini bangga kali dia ya, nggak Gumasa? Ya memang harus kayak gitu, harus Udah kita akui gini dong. aja lah Bang Juma. Biarlah suku masak masuk Islam aja dia. Dia apa aja Oh dia nggak sadet aja dia. bisa, nggak bisa masa. Rela kami. Nggak Rela kami bisa, Kristen nggak dia masuk bisa. Islam. Dia perwakilan daripada Kristen sedunia. Dia bersama Luga Tambunan. Kalau Luga Tambunan itu sama seperti penulis kitab Wahyu, sama tabiatnya. Nah kalau Gumasa ini itu cakupan dari 13 wujudnya itu
Artinya ini saudara Prof Gumasa ini. Itu. Jadi Intinya- seorang Tuhan, maksudnya Yesus seorang pejabat surga. Yesus seorang Allah surgawi, maksudnya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib dari surga. Nah, Tetap tengoklah kan. seorang enggak. Nah, Tetap tengoklah kan. seorang. Pada hari ini Yesus telah itu lahir bagimu seorang juru selamat. Tuhan. Orang yang seorang diurapi Tuhan. Tuhan. Itu coba lihat aja argumentasinya, pasti berdalil. Lanjut. Ya jelasnya, Yesus adalah seorang Tuhan, artinya Yesus seorang yang datang dari surga. Yesus seorang pejabat surga. Seorang Dan yang sangat katamu kuasa, memang atau benar, seorang yang akulah SWT. guru dan Tuhan. Enggak salah orang ini, enggak salah. Aku bilang Gumasa inilah Kristen sejati. Terus. Udah, gua masak. Yesus juga Gua masak. seorang Allah. Maksudnya Nah. gini, Yesus Coba adalah lihat. seorang dewa surgawi. Akulah guru dan Tuhan. Udah betul. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah seorang Tuhan, berarti seseorang itu lebih suci dari Yesus. Contoh, contoh. Setuju. Bu Juma itu nggak mengakui Yesus seorang Tuhan karena Juma lebih suci dari Yesus. Betul. Ya. Jadi Yesus itu tidak suci bagi si Juma. Karena Bang Juma itu lebih suci dari Yesus. Sama kayak malaikat surga juga tidak Tuhan bagi Juma. Karena Juma itu lebih suci dari malaikat surga. Bukan hak mereka. Ya, itu hak mereka. Tapi Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Kristen lebih kotor daripada Yesus. Yesus lebih suci. Betul? Ya, artinya Nah, karena bagi itu- Kristen gini, Yesus seorang Tuhan artinya karena Yesus telah menjadi seorang pejabat surga. Nah. Sebab setiap pejabat surga adalah orang-orang yang sangat suci bagi Kristen. Tetapi semua pejabat surga adalah kotor bagi iblis. Nah. Kenapa? Karena para pejabat surga mengusir iblis dari surga. Nah. Itulah sebabnya iblis tidak menganggap para pejabat surga itu sosok yang Tuhan atau sosok yang SPT. Nah, itu baru Kristen yang betul. Jadi hanya orang-orang yang menganggap para pejabat surga sosok yang suci, itulah yang disebut Kristen. Nah, cocok. Jelas ya. Jadi itu Tuhan atau tidak Tuhan itu masalah persepsi. Jadi tidak ada iblis dan komplotannya yang mengakui para surga ada sosok yang mulia. Sebab terbukti juga musuh abadi bagi iblis. Nah. Di mana? Kepas- Gua masak. Di Kepas mana? nggak bisa Mana ngapa-ngapain. kamu gereja? Di mana kamu Apa? gereja gua masak? Kamu Kristen? Saya HKBP. AKBP mana? Wah, HKBP di Indonesia lah. Nggak boleh, maksudnya kamu terdaftar di mana? Jadi gitu setiap loh. antikristus adalah orang-orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai suci atau teladan yang suci atau guru yang suci. Tuhan artinya guru yang suci, pemimpin yang suci, teladan yang suci. Itu artinya pemimpin yang suci, bukan menghafal Kamu wujud gini Yesus loh, itu Gumasa. kayak apa. Pemahaman yang kamu sampaikan ini nggak ada di HKBP. Jangan kamu bernarasi. Lebih parah ini. Salah kau. Jadi gini. Jangan ini loh, jangan Oh, jangan lawan lawan kau gereja profesor, HKBP Kepas. gitu loh, Gumasa. Kau lawan profesor Gitu loh. ini. Profesor apa? Udah baling-baling kok. Kayak kata bunda tadi wiwi, apa ambulan panggil ambulan kok dibilang tadi. Umasa apa ambulan panggil ambulan kok dibilang tadi. Umasa. Oke, kutanya. Kalau kutanya dirimu. Oke, boleh kutanya kau. Boleh kau kutanya Kepas. Jangan kau bilang kau HKBP gitu loh. Gak usah dulu, mau bilang ada apapun aku. Udah, dengarkan. Kutanya sama kau. Dengarkan. Coba buktikan kalau Yesus tidak seorang Allah. Ini berat ini. Tolong kau buktikan bahwa Yesus
tidak salah seorang Allah dan tidak salah seorang Tuhan. Coba Kepas, bisa? Coba buktikan. Makanya nih loh, si Gumasa ini kalau dilayani ngelunjak gitu loh. Loh, kok melunjak? Wong dia Kristen sejati pun melunjak. Bukan, dia bilang dia HKBP. Jadi Kok lari ke pemahaman yang situ? disampaikan si Gumasa nggak ada begitu di HKBP gitu loh. Jangan gini loh Kristen Gumasa. artinya murid Yesus. HKBP Murid itu Yesus artinya Tritunggal, hamba Yesus. Gumasa. Artinya Allah, yang menempatkan Yesus sebagai Roh junjungan Kudus, atau pemimpin. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat. Artinya di Tambah mana terus ada nih bukti Tuhannya. kata seorang Allah? Artinya di dalam kepalamu Allah itu menjadi suatu sosok. Itulah buktinya kau sedang dalam cengkaraman iblis. Mampus, Kepas bingkem, Udah gak bisa gini aja, ngomong. gini aja Gumasa. Sekarang kau sadar lah kau di bawah Bang Juma. Kebetulan Bang Juma ada di sini. Tidak, Sadar kau. justru saya Udah. memastikan sekalian semua yang di Romi ini antikristus. Mau Muslim kek, yang siapa kek, semua antikristus. Apa itu? Bukti antikristus? antikristus Coba adalah jelaskan orang-orang jelaskan dulu Gumasa. yang tidak memposisikan Yesus. Gak apa-apa gue masak. seorang Yang penting junjungan. saya bukan anti karat. Selalu. Kristen artinya yang memposisikan Yesus sebagai junjungan, sebagai pemimpin. Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu seorang guru yang suci bagi Kristen. Sehingga dia layak menjadi panutan yang suci. Maka disebut panutan yang suci artinya Tuhan. Jadi arti Tuhan itu banyak. Sangat Ya penguasa. udah. Seminggu lagi kau di sunat aja Gumasa baru syahadat kau. Tolong. Cuma saya yang bisa menghancurkan logika Quran. Kurang. Ya. Jangan kau bilang aku pro Quran ya. Saya yang bisa menghancurkan logika oneness. Saya yang bisa menghancurkan logika GO. Saya juga bisa menghancurkan logika saksi Jehovah. Saya juga bisa memastikan bahwa kau antikristus. Kau bilang dia ini Kristen sejati, kalian tidak percaya. Ya. Sejati. Saya pastikan kau adalah antikristus. Nah, Bukan Bang, cuma ini mereka, kamu memang di kau Gumasa. nggak muslim, tapi logikamu logika muslim. Kalau kau merasa Tuhanmu si biji, berarti Tuhanmu itu sangat rendah. Berarti tidak ada lagi jarak antara kau dengan Sang Maha Pencipta. nah, Kalau Tuhan ada Saya- gimana, Bang Gumasa? Apa? Kan tadi kalau berpikiran Tuhanmu hanya sebiji, nah itu nggak benar. Berarti kalau ada Tuhan selusin bagus nggak? Seorang yang waras akan mengakui banyak sosok yang SWT di atasnya. Tidak hanya si biji yang SWT, tidak hanya si biji yang Tuhan. Seorang malu waras juga akan mengakui banyak sosok yang sangat ajaib. Sosok Berapa yang jumlahnya? Allah Berapa di atasnya. jumlahnya? Jumlahnya berapa? Ya nggak terkira Banyak lah. ini berapa? Nggak terkira. itu banyak-banyak dihasilkan itu kalau Jadi arisan kalau mereka itu. keempat, Tritunggal, Allah Tritunggal dan Allah Trinitas itu bukan masalah tiga Allah, tiga Tuhan, bukan. Itu adalah Allah Tritunggal dan Allah Trinitas adalah teknologi mencipta dunia. Ini baru Kristen betul. Kepas. Iya Bang. Ya. Kira-kira gue masak ini ada obatnya nggak? Kayaknya ada parah ini. Udah gak ada obatnya itu bukan. Ke tirai bambu pun udah gak ada lagi obatnya. Ke Cina, ke negeri Cina gak ada lagi itu bukan. Kamu salah. Dia sudah jadi profesor kok. Kau gitu Tapi, tidak boleh dia. Gini tunggu, bentar dulu Bang Juma. Dia gini loh Bang Juma. Mumpung Bang Juma ada, saksi Bang Hendy ada. Dia apa aja dia? Syahadat aja dia. Gimana mau syahadat dong, dia Kristen sejati. Tengok, Juma aja sudah mau murtad. Mau murtad. Sab kami sudah penuh Bang. Kalau untuk yang beginian, Halo? Iya Pak Dokter, ini pasiennya kabur ke sini.
Iya, ini kan di rumah sakit Grogol. Hati kecil si Ya, Juma jangan gitu, Pak. sudah mengaku Yesus lah satu-satunya nabi terakhir, nabi yang SWT. Mati nih. Tidak ada Berapa nabi, anakmu? Gumasa yang dan nikahnya kalau gumasa anakmu berapa gumasa? nabi tidak ada lagi yang Anaknya sudah bisa, jadi nabi semua loh. tidak ada lagi Makanya. nabi yang bisa menyempurnakan nabi yang SWT. Pejabat surga semua anaknya. Gue masa ini calon pejabat surga loh. Aku dengarnya. Calon dia. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mules Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mulus kan ada dengarkan katanya. Jadi Karena pas Inti dia di Bibel sampingnya gue adalah- masuk, makanya dia mulas langsung. dengarkan. Bibel itu mengajarkan. Aku lagi yang di sampingnya. Bibel mengajarkan, junjunglah pejabat negaramu dan junjunglah pejabat surga. Itulah inti dari Bibel. Pejabat negara dan junjunglah pejabat. Pertuanlah pejabat negara, pertuanlah pejabat surga. Gue masa sekarang Pertuanlah ini pejabat negara karena pejabat negara Gua masak. yang berkuasa di negara. berapa jumlah? Gue masak. Pertuanlah. Apa? Gue masak berapa jumlah pejabat surga sekarang? Yang mana tuh? Semua malaikat yang jutaan itu adalah pejabat surga. Siapa pimpinannya pejabat surga? Pemimpin pejabat surga dia Bunteli. adalah pemimpin para Tuhan dan pemimpin para Allah. Itulah Yahweh. Labun telik pimpinannya. Lah gempung. Yahweh adalah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Ada wakilnya? Siapa wakilnya? Jadi Yahweh yang menyediakan segala macam hakikat, kemudian para bintang timur, malaikat-malaikatnya Bintang timur. menjadikan segala sesuatu dari Bintang hakikat Timur itu nama penginapan. Ini ntar dulu, ini ada pejabat surga juga nih satu nih. Pak John, ada rencana mau jadi pejabat surga Pak John? Enggak. Saya enggak gila-gila jabatan kok. Masuk surga aja udah senang, enggak usah jadi pejabat. Gedein dikit suaranya Pak John. Hah? Ya, gimana? Enggak usah jadi pejabat, masuk surga aja udah bahagia kok. Kedengaran enggak? Kedengaran. Oh iya udah. Terus kenapa sih gue masak itu ada pejabat surga itu? Ya udah pindahkan pembahasan kalau gitu. Silakan Pak John. Itu ada solusi dosa. Maksudnya apa itu host? Lanjut. Ya, Bang John, ini temanya solusi dosa, Bang John. Kalau mau diskusi sama Bang Juma, silakan dengan tema solusi dosa ya. Kalau artinya solusi dosa apa maksudnya? Setahu saya kalau dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa solusinya? Solusinya kita jangan melanggar hukum Allah. Kalau melanggar hukum Allah gimana? Sampai nunggu gurunya. Ya, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan mengingini istri orang lain. Jangan ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu hukum Allah. Kalau kita melanggar itu kita berdosa. Jadi untuk tidak berbuat. Ya, berarti Bang John ini masih masih mengimani dan masih mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak semua masih berlaku. Ada yang dikekalkan Yesus, ada yang sudah batal. Kalau hukum Taurat yang mengatur tentang persembahan kurban, itu Masih ada kebenaran di hukum Taurat menurut Bang John? masih ada. Oke. Coba Bang John dibuka Galatia 2 pasal 21. Galatia 2 pasal 21. Ya, saya bacain ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus.
Jadi kalau misalkan masih ada kebenaran di dalam hukum Taurat dan masih diikuti oleh Kristen, sia-sia kematian Yesus Kristus. Iya betul. Itu berhubungan dengan kematian Yesus. Hukum Taurat kan banyak aturan, kan ada hukum moral, ada sabur dan lain-lainnya. Jadi mengenai disebut kematian jelas berhubungan dengan persembahan kurban, bukan berbicara 10 perintah Allah. Kalau berbicara tentang kurban-kurban sembelihan, domba yang tidak bercacat ataupun hewan-hewan lain, itu sudah berakhir. Jadi berhubungan dengan kematian Yesus, tidak berhubungan dengan hukum 10 yang tidak dibatalkan Yesus. Jadi yang diikuti sama Bang John mana? Galatia 2 pasal 21 atau Galatia hukum 2 Taurat? itu bukan, Galatia 2 itu tidak berbicara tentang 10 hukum, tetapi tentang Taurat. Loh, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Iya. Berarti Kalau hukum kita Taurat berarti tidak ada kebenaran di dalam Taurat menurut Kristen. Tidak ada kebenaran kalau kita masih sembeli kurban untuk penghapus dosa. Oh, enggak gitu. Kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat berarti sia-sialah kematian Kristus, bukan masalah sembelih. Di mana tunjukkan datanya kalau ini untuk penyembelihan hewan? Ya itu kan berbicara kematian Kristus. Semua nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus yang akan menjadi kurban itu kan dilakukan di perjanjian lama adalah penyembelihan korban. Makanya setelah Yesus mati tidak akan ada lagi korban. Tidak ada gunanya kita membuat korban. Kalau sedangkan kita tahu bahwa Yesuslah yang menggenapi nubuat itu menjadi kurban. Jadi tidak perlu lagi aturan Taurat yang itu. Bukan berbicara hukum Taurat secara keseluruhan. Kalau hukum moral itu yang ditulis oleh jari tangan
Syifa Yahdi Putri Sarjana Sosial. Ya Pak, saya tidak menyangkal itu, saya tidak membantah itu karena memang kenyataan itu manusianya, bukan ajaran Kristen seperti itu. Saya juga bisa katakan orang Islam juga kok banyak berbuat dosa. Kan iya, di mana-mana dosa ada di mana. Saya nggak munafik, emang benar orang Islam juga banyak yang melakukan dosa, tapi itu manusianya, dia bertobat. bukan ajaran Islam. Ada taubatan nasuha, kalau di Islam kita bisa bertobat. Yang saya tanya, kalau Kristen sekarang melakukan dosa, solusinya apa? Kalau masih bertaubat, seperti apa yang dilakukan oleh umat Muslim, oleh Islam, berarti gagal penyaliban Yesus. Gagal, Pak. Itu harusnya jangan bertobat, Pak. Orang-orang terdahulu juga tidak bertobat, karena kan udah ditebus oleh Yesus yang mati di kayu salib. Harusnya kalau misalkan ada yang berdosa lagi, jangan bertobat, Pak. Harus turun lagi Yesus, harus nyangkut lagi di kayu salib, Pak. Enggak, baru itu benar. Demikian. Harus nyangkut lagi di kayu salib. Gak usah bertobat kalian. Seperti Daud, ya, dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia bertobat, tahu penebusku hidup. Dia katakan, Tauratmu ada dalam dadaku. Aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi artinya ketika dia bertobat, dia tidak lagi mengulangi dosa. Kalau seperti itu, Pak, kalau seperti itu, mending kita di Muslim, Pak, nggak usah capek-capek Tuhan turun ke dunia untuk nyangkut di kayu salib menebus dosa. Nggak perlu, Pak. Kalau seperti gitu, Pak, harus bertobat lagi. Kita sebagai umat Muslim tidak perlu menyuruh Tuhan untuk turun ke dunia. Nggak perlu, Pak, untuk menebus dosa. Kita kalau berdosa bertobat, Pak. Ngapain nyuruh Tuhan turun ke dunia nyangkut di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nggak perlu itu, Pak. Kalau di Islam. Kita, ya saudaraku, ya, kita itu nggak, kita bukan saudara, Pak. Kalau itu memang rencana, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya, loh, justru kalian yang ngatur Tuhan. Nah, di sini salahnya. Ini salahnya di sini, Pak. Justru kalian yang ngatur Tuhan, menuntut Tuhan untuk menebus dosa kalian. Justru kalian. Kalau kita tidak pernah menuntut Tuhan, tidak pernah mengatur Tuhan, kita yang diatur oleh Tuhan. Buktinya, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Yesus diatur oleh Maria. Makannya, neteknya, minumnya, dan semuanya diatur oleh Maria. Masa Tuhan diatur sama Maria? Sama manusia. Kan jadi manusia sempurna. Namanya manusia harus melewati proses itu, lahir, makan, netek, kencing, berak. Itu manusia. Berarti ngakuin Tuhan kalian itu pernah berak. Dia pun mati. Gimana? Berarti Bapak mengakui bahwa Tuhan Bapak pernah berak. Lah namanya jadi daging, punya toilet, punya di rumahnya pasti punya toilet. Dia makan. Enggak, dia nggak pakai toilet, dia di padang pasir. Kan jadi manusia. Ini udah parahin. Mengaku masa Tuhan jadi manusia, Pak? Gimana sih, Pak? Dari mana jalan ceritanya, Pak? Kalau memang kehendak Bapaknya seperti itu, kita tidak bisa bantah. Tunjukkan datanya kalau itu kehendak Bapak. Kalau itu kehendak Bapak, tunjukkan datanya. Kalau Tuhan harus jadi manusia, datanya tunjukkan, Pak. Oke, kita perhatikan kata-kata Yesus ketika dia berdoa, ya. Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan itu, Pak. Tunjukkan datanya kalau Tuhan menyuruh anaknya, menyuruh Tuhan untuk jadi manusia. Tuhan menyuruh Tuhan untuk jadi manusia. Tunjukkan datanya, Pak. Jangan lari ke situ, Pak. Oh, Anda minta data itu, oke. Ya. Yesus lahir. Saya ke Yesus lahir, ya. Waktu Yesus lahir, malaikat katakan kepada Maria, bayi yang dikandung adalah dikandung dari Roh Kudus. Jadi malaikat meminta Maria untuk menerima itu, ya, dan Yusuf juga bapaknya. Kok jadi lari ke situ, Pak? Bapak menyuruh Tuhan untuk menjadi manusia, di mana datanya, kan malaikat kan malaikat katakan kepada orang ini yang ditanya apa, jawabannya apa, Pak? Pak udah tua, Pak. Tobat, Pak. Kan awalnya dia jadi manusia dari lahir. Ada nggak datanya? Ya, kalau saya tak temukan datanya di Alkitab, baca aja Maria 33:19. Suruh Maria.
Berarti nggak ada ya Pak ya? Nggak ada datanya. Nggak apa-apa, saya terima Pak. Kalau nggak ada ya Yesus lahir. kita lari, kita nggak usah lari ke situ Pak, nggak usah loncat-loncat. Ini aja nih solusi dosa Pak. Kalau misalkan harus bertobat lagi Pak, mending kita di Islam. Nggak perlu capek-capek nyuruh Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa, numpang nyangkut di kayu salib. Nggak perlu Pak. Kita ada tobatan nasuha Pak. Kita bertobat kalau melakukan dosa Pak. Kalau Yesus tidak ada mati di kayu salib, tidak ada orang yang akan diselamatkan. Kata siapa? Ya kata Yesus. Ah, Yesus nggak pernah bilang gitu. Dia adalah juru selamat, ya. Dia adalah penebus dosa. Dia juga berkuasa, anak manusia berkuasa. Tunjukkan datanya kalau Yesus itu benar-benar penebus dosa. Yesus benar-benar penebus dosa. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Saya tanya ke Yesus ya. Pak, saya tanya ke Yesus. Bentar Pak, saya nanya dulu ke Yesus. Yesus, apakah Yesus menebus dosa? Kata Yesus apa? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku utusan Dia. Aku diutus oleh Dia. Itu kata Yesus Pak. Yesus tidak bisa menghakimi Pak, apalagi menebus dosa Pak. Loh, di kitabmu Yesus adalah hakim. Loh, kok di kitab ini di Yohanes 8 pasal 16 loh Pak. Saya bacain lagi ya. Iya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia ini siapa? Yesus ini siapa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Yesus ini Pak. Apalagi menebus dosa. Yesus ini hanya korban Pak. Yesus ini hanya korban. Yesus itu adalah hakim. Ya, Loh, kok hakim? Ini kata Yohanes 8 pasal 16, Yesus bukan hakim. Yesus tidak bisa menghakimi. Hanya Dia yang bisa menghakimi. Ini kata Yesus loh Pak. Yesus bukan perkataan saya Pak. Barusan saya nanya ke Yesus Pak. Lah, justru di kitabmu itu yang saya. Kok di kitabmu? Yesus Yohanes ini kita baliteng. Yohanes ini kita baliteng Pak. Gimana sih? Adalah hakim menurut kitabmu, menurut ajaranmu. Makanya ini kok lari kemana-mana ini? Hakim. Loh, saya lari ke firman Allah Al-Quran, bukan Alkitab. Karena Al-Quran. Kok jadi lari ke Al-Quran? Al-Quran tidak kenal dengan Yesus Pak. Mana ada Al-Quran kenal dengan Yesus? Di sana Isa Al-Masih dikatakan adalah hakim. Oh, berarti Isa sama Yesus sama? Sama. Ini benar-benar misionaris ini. Nabi Isa itu tidak pernah disalib Pak. Nabi Isa itu, sedangkan Yesus disalib Pak. Oh, menurut kalau tidak disalib itu adalah riwayat yang benar. Yang tidak disalib itu adalah diriwayatkan oleh orang yang Loh, benar. kata Bapak Nabi Isa dengan Yesus sama. Gimana sih Pak? Kalau Nabi Isa kan gak nyangkut di kayu Pak. Yang nyangkut di kayu itu hanyalah Yesus Pak. Harusnya diriwayatkan sama dengan ajaran Islam, ajaran Kristen. Pengen mau-maunya lu itu mah gimana sih? Udah jelas tertulis di Al-Quran, Yesus itu tidak pernah nyangkut di kayu salib Pak. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhan kalian. Yesus lahir, mati dan bangkit. Coba ya, Isa putra Maria akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Ini kitabmu yang bicara demikian. Ya, tapi di kitabmu nggak pernah jadi hakim. Nah, akan hakim. No, kalau dunia ini akan binasa, ya, dunia akan tergulung, dunia akan dari kemana-mana diskusinya ini. Nyerah saya. Di kitab Wahyu, Yesus akan datang. Nyerah saya, nyerah. Akan menghakimi dunia. Gila ini. Akan terjadi penghakiman. Minum obat aja Pak. Enggak. Jangan gagal paham, jangan. Justru Anda yang gagal paham Pak. Justru Anda yang gagal paham. Dari tadi lari kemana-mana. Ini udah jelas temanya solusi dosa. Ini lari kemana-mana. Yang lari kemana-mana soal hakim itu. Yesus bisa menghakimi gak? Yesus bisa menghakimi gak? Iya, dia akan menghakimi. Ya ini buktinya kata Yohanes 8 pasal 16. Yesus nggak bisa menghakimi. Di ayat lain ada. Di ayat mana? Tunjukkan kalau dia hakim. Ada.
Tunjukkan kalau dia hakim. Tunjukkan kalau dia hakim. Iya, saya percaya saja apa kata Muhammad bahwa Isa adalah Ya, kenapa jadi lari ke Nabi Muhammad? Gimana sih lu? Lu kalau mau cari pembenaran itu jangan ngancul-ngancul kemana-mana. Udah jelas kok. Isa adalah Imam Mahdi. Isa Imam Mahdi lagi. Ayatnya ini. Wah, bener-bener misionaris ini mah udah akut ini mah. Saya nggak akut, saya masih sadar, saya masih waras, saya bukan orang yang Kalau waras itu Pak nggak bakal nyembah orang yang pernah nyangkut di kayu salib, Pak. Kalau baca Alkitab, ya berdoa minta Roh Kudus pimpin. Jangan bilang Alkitab, Pak. Kalau di depan saya jangan bilang Alkitab, Pak. Bibel aja, Pak. Bilang Bibel aja, Pak. Kalau Alkitab ya, itu Bibel nama aja. lain daripada Al-Quran, Pak. Tapi Al-Quran menyebut Bibel itu Alkitab. Enggak, mana ada. Mari saya baca datanya. Silakan baca, Pak. Ini jangan ngarang-ngarang, Pak. Nggak usah main sulap kalau di sini. Ini bukan room tempat main sulap, Pak. Ini orang Islam yang jujur yang terjemahkan kok. Bentar ya, sabar ya. Ya, silakan. Cari. Sabar. Awas ya kalau ngibul, awas ya. Enggak kok. Ini dogmanya, doktrinnya sudah berkarat. Iya. Udah akut ini. Udah nggak bisa disembuhkan ini. Dengar, ini bukan masalah doktrin berkarat ya. Kita ini ambil hikmah daripada Alkitab maupun Al-Quran. Bukan hanya Alkitab, saya juga baca Al-Quran kok. Jadi Berarti nggak ada ya, yang ingin Anda sampaikan tadi nggak ada ya Bang ya? ada. Mana? Mana tunjuk? Maaf, kacamata saya nggak ada jadi. Alasannya entah apa yang disebut alasannya. Maaf, saya tadi belum lama baca, tapi balik lagi nih. Ada, saya baca ada ayat. Pak, kenapa sih Yesus di Bibelmu tuh rasul? Kenapa rasul ke Tuhan kan Pak? Lebih baik kita langsung masuk ke data dia ini. Kenapa rasul ke Tuhan kan? Yesus itu utusan iya, nabi iya, Tuhan iya, rasul. Borongan iya. Di mana itu Pak rasul itu? Di mana itu rasul itu Tuhan? Pak, di mana rasul itu Tuhan? Dia Tuhan sebelumnya. Ya di mana yang paling itu? Pertama dia Lu cuma Tuhan. congor iya, tapi kalau data rasul coba mana? Itu lebih dia dalam. Di mana rasul itu? Yesus Tuhan ini kita adalah buka Tuhan. Pak ya, nggak usah bertele-tele deh. Kita buka apa itu rasul. Kita belajar pelan-pelan Pak ya. Mungkin usia ini tapi kita harus belajar. Rasul KBBI. Apa itu rasul secara KBBI? Nih ya. Mungkin apa ya? Dia ini nggak bisa bahasa Indonesia atau gimana ya saudara kita ini Kristen? Bentar. Aku tunjukkan apa itu rasul, definisi rasul ya teman-teman. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Yesus di Bibelmu di Ibrani 31, dia adalah rasul nih. Arti kata rasul, host besarin host. Biar dia tahu apa itu rasul. Karena Yesus rasul tapi dia Tuhan kan. Nih. Bang, siapa Bang John? Bang, tengok dulu Bang. Ya saya dengar ya, saya dengar. Secara KBBI, rasul adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi kalau rasul itu adalah orang yang menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi bukan Tuhan. Makanya tugas Yesus itu segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka, Bani Israel, dan mereka telah menerimanya. Ya, jadi wahyu itu ya orang yang menerima rasul itu orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Nah, kita lihat di data di Bible ya. Kita lihat data di Bible. Wahyu 1 nomor 1. Nah, ini Wahyu 1 nomor 1 nih.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu dari Allah. Nih. Ya. Jadi kalau dia rasul, tentu dia menerima wahyu. Kalau dia menerima wahyu, tentu dia bukan Tuhan. Karena rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti dia rasul. Nah, masih kita ke datanya. Satu lagi, Bang. Nih Yesus. Inilah kalian ini ya, rasul pun di ini. Pandanglah kepada saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul dan imam. Imam itu pemimpin agama, pemuka agama. Imam besar atau rabi, kalau sejajaran rabi ya, rabi Yahudi. Karena dia adalah sering mengajar di sinagog. Yesus rasul. Rasul yang kita akui yaitu Yesus. Jadi kalau dia rasul, tadi definisi rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri yang memberi wahyu kepada Yesus, itu adalah Tuhan. Yesus adalah rasul. Rasul. Nah, coba kau tanggapi. Kasih data ya. Di mana rasul itu Tuhan? Kasih data. Yesus itu rasul, ya, saya tidak bantah, karena dia sedang jadi manusia. Di mana itu rasul jadi Tuhan jadi manusia? Yesus kan manusia, anak. Di mana rasul manusia. itu Tuhan? Coba kasih datamu, rasul itu adalah Tuhan. Coba. Kalau berdasarkan ayat itu, saya. ya, rasul itu adalah manusia Yesus. Saya tidak menyebut dia di situ Tuhan, karena ketika dia disebut Gurunda, itu adalah manusianya. Silakan Gurunda. Ini di bawah ini netizen teriak-teriak katanya Gurunda. Jadi saya minta data di mana kau dapati rasul adalah Tuhan. Kalau kita lihat secara KBBI, rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Sekarang di mana rasul itu adalah Tuhan? Coba dari mana kau dapati? Dari tong sampah kek? Dari mana? Coba. Dari ilmuwan apa kek? Coba dari buku apa kek? Kalau kau nggak temukan di Bibelmu rasul adalah Tuhan, coba di apa ya? Di tempat lain saya temukan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maria rasul Allah. Ini kok jadi Pak, jangan gitu Pak, kalau diskusi Pak. Dengar ya. Jangan menunjukkan misionarisnya di sini Pak. Gimana sih Pak? Sesungguhnya dengar ya. Memang mukanya muka-muka penjajah ya, keturunan penjajah memang misionaris. Al-Masih Isa putra Maryam rasul Allah, padahal mereka tidak membunuh. Pak, kalau di dalam Al-Quran kami, Anda itu Rasul adalah Allah mana? Di ayat dia lari ke Al-Quran kita. Kalau di Al-Quran kami, Pak, orang-orang kafir itu tempatnya neraka jahanam. Jangan gemis ke situ. Anda sudah ditempatkan di neraka jahanam. Jangan ya, sudah maling kata-kata ini, masuk lagi ke Al-Quran. Coba Pak cari literasi rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi Yesus itu orang yang menerima wahyu. Wahyu nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ibrani 1:3 tertulis Yesus adalah rasul. Udah klop di situ. Kau memaksakan rasul ini Tuhan, coba kasih. Di mana rasul itu Tuhan? Coba. Kalau enggak berarti cuma congor babi Pak. Kalau enggak ada data cuma iman buta. Coba Pak datamu. Lebih baik kau ditampul dengan isi Bibelmu karena kau terlalu apa ya? Terlalu misionaris, kentara misionarismu. Coba. Apa itu dia ngomong ya? Pura-pura bicara sendiri. Kemute Pak John.
menyudutkan. Jadi Pak Ibu Rahma, saya menghormati Ibu sebagai orang tua ya. Jangan kau ke situ. Saya minta data. Saya juga menghormati kau sebagai muka-muka penjajah. Ku tengok mukamu. Coba mana? Mana datanya Yesus Rasul itu adalah Tuhan? Rasul itu Tuhan mana Pak? Kalau nggak ada datanya tertulis, berarti itu iman buta. Masuk Akang kalau mau masuk. Memang ini sudah parah ya, lebih baik kita suntik mati aja. Dia nggak bisa buka mute. Buka di mute-nya dibuka Pak. Ya kan bukan saya yang matiin. Nah jadi kalau Enggak Pak, tunjukkan dulu Pak. Kita kembali lagi ke tema Pak. Jangan lari kemana-mana Pak. Kita lari ke tema aja Pak. Ya, jangan lari kemana-mana. Kalau mau diskusi Pak. Udah. Yesus Tuhan di ayat lain, Yesus Rasul di ayat yang Ibu baca. Mana Yesus Tuhan itu di mana? Tunjukkan ayatnya. Yesus Tuhan itu di mana? Banyak di tulisan Petrus. Kalau banyak Yesus tunjukkan Kristus satu. Tuhan. Satu aja tunjukkan Pak. Tulisan Paulus Yesus. Iya, Kristus tunjukkan Tuhan. satu. Tunjukkan satu Pak. Tunjukkan satu aja. Itu lebih dari 200 itu ayat Tuhan Yesus. Oh, kalau lebih 200 satu aja Pak, tunjukkan Pak. Satu Ya, aja. oke. Yohanes 13 ayat 13 aja. Aku adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan Pak di situ Pak. Jangan main sulap di sini Pak. Kita udah hafal semuanya Pak. Jangan main sulap di sini. Ini kitab kami, kalian bahas. Kalau kami mengajar Walaupun itu kitab Anda, kita lebih pintar mengkaji Bible daripada kalian. Karena kalian itu pemain sulap, tukang melimpir. Iya, coba anda pintar. Coba jelaskan saya apa beda Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan manusia. Kalau Tuhan itu pencipta, beda Pak. Apakah Tuhan bisa mengetahui rahasia hidup orang? Tuhan ya. Tuhan, kalau Tuhan nggak bisa. Kalau Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Karena manusia. Yesus bisa tahu rahasia hidup orang. Kalau Yesus bisa tahu rahasia, harusnya Yesus tahu hari kiamat. Tunjukkan datanya kalau Yesus tahu hari kiamat. Yesus tahu nggak hari kiamat? Yesus tahu nggak hari kiamat? Yesus tahu tidak hari kiamat. diberitahu hari kiamat. Masa Tuhan nggak tahu hari kiamat? Gimana sih? Lah, memang Bapak di surga nggak ngasih tahu dia. Yesus sendiri yang ngomong. Bapak yang di surga itu siapa? Bapak yang di surga itu siapa? Tidak diberitahu. Bapak yang di surga Yesus Tuhan yang tidak maha tahu, Pak. Nah, Yesus tidak maha tahu. Berarti Bapak memiliki dua Tidak Tuhan. diberitahu hari kiamat. Iya. Berarti Hanya Bapak yang- memiliki hanya dua Bapak Tuhan. yang tahu. Satu Tuhan yang maha tahu, satu Tuhan yang tidak tahu. Kecuali dikasih tahu sama Tuhan yang satunya, benar gak? Yesus itu ya, dia di Roma Suci mengadakan pengantaraan. Jadi kapan dia datang itu hanya Bapa yang tahu, karena yang menghitung jumlah yang sudah genap adalah Bapa. Kalau sudah saatnya Yesus keluar dari ruang Maha Suci akan diucapkan, Udah biarlah akut yang ini. berbuat benar tetap terus benar, yang berbuat salah tetap salah. Jadi Berarti ketika dia Pak, keluar, doktrin yang harus kita tolak 100% Tuhan, 100% manusia. Harus kita buat doktrin 100% manusia, 80% Tuhan. Karena ada yang diketahui oleh Bapa, Yesus tidak tahu. Lalu akan terbantahkan dalil, aku dan Bapa adalah satu. Maka jadilah aku dan Bapa adalah dua. Karena apa yang diketahui Bapa tidak bisa diketahui Yesus. Maka Tuhan Bapa satunya Sang Maha Tahu, satunya tidak Maha Tahu kecuali dikasih tahu. kan yang kita diatur Bapa ya. Yesus itu melakukan tugas-tugas diberikan oleh Bapa. Hal-hal yang dikuasakan kepada Yesus dilakukannya. Kalau satu hal ini tidak diberitahukan Bapa kepada anaknya, yaitu suka-suka Bapaknya. Bukan Ya udah Yesus berarti ngatur Tuhan. Yesus 80% Tuhan, benar gak? Jadi kita nggak bisa katakan, Enggak berarti oh, Tuhan, Yesus aku kesimpulannya anakmu. Tuhannya cuma 80%. Ya karena Tuhan Yesus punya tugas di Roma Suci belum selesai. Kalau sudah selesai, taulah dia jam dan waktu ya Yolah, detik dia ada yang harusnya Tuhan itu maha tahu, sehingga pada satu waktu dia tidak maha tahu, maka menunjukkan ada kecacatan pada pola ketuhanannya. Benar gak? Itu menurut Anda. Jadi itu kesimpulan. Bukan Anda. menurut saya, menurut logika setiap manusia yang di
kata Tuhan maha sempurna dalam hal mengetahui. Jikalau ada satu kecacatan Tuhan dalam tidak mengetahui, maka batallah kata Tuhan sempurna dalam pengetahuan. Maka detik Yesus tidak tahu hari kiamat, maka membuktikan ada kecacatan dalam pengetahuan Sang Tuhan yang disebut oleh Bapa. Itu bukan kecacatan. Yesus Gimana mengakui otoritas Bapa lebih tinggi daripada dia. Kalaupun itu Bapa memberitahukan, yaitu hak Bapa memberitahukan, Sus, kau akan turun ke dunia tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau itu memang ditahan Bapa, tunggu Sus, kau masih punya tugas lain. Lalu Jadi, apa beda Yesus dengan manusia biasa yang apa-apa kalau butuh informasi harus dikasih tahu Tuhan? Maka secara tidak langsung Bapa dari tadi tidak membuktikan Yesus Tuhan, membuktikan dia manusia biasa yang bergantung terhadap informasi daripada Tuhan. Kalau saya katakan, oke, gini ya, Yesus Tuhan atau bukan. Saya ambil contoh di Keluaran 8 ayat 20 ya. 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Nah, di perjanjian baru Yesus katakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau demikian, siapa Tuhan yang memberikan hukum kepada Musa? Sedangkan di sana dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya kamu melakukan pekerjaan, hari ketujuh jangan, dan Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ketika Yesus katakan, akulah Tuhan atas hari Sabat, nah berarti waktu menulis hukum siapa yang tulis hukum kalau bukan Tuhan? Kira-kira saya tanya itu nggak, Pak? Nah, jadi kalau di sana Yesus katakan aku Tuhan atas hari Sabat, nah berarti yang menulis hukum adalah Tuhan, pemberi hukum. Kira-kira saya tanya itu enggak? Nah, yang saya tanya, detik ada pola kecacatan pada Tuhan, maka pasti gugur pemahaman Tuhan itu sempurna dalam pengetahuan. Maka apa beda kita? Contoh saya, banyak hal yang saya tidak tahu kecuali Tuhan akan memberitahukan. Sama seperti Yesus, banyak hal yang dia tidak tahu kecuali ada yang dikasih tahu Tuhan. Buktinya Yesus tidak tahu hari kiamat kecuali dikasih tahu Tuhan. Sama seperti Daman tidak bisa tahu hari kiamat kalau tidak dikasih tahu Tuhan. Maka layaknya Yesus dikasih tahu Tuhan maka tahu hari kiamat, maka layaknya Daman juga bisa. Kalau seandainya Daman dikasih tahu tentang hari kiamat, pastinya Daman pasti tahu terhadap hari kiamat. Menunjukkan pembuktian Bapak dari tadi membuktikan Yesus manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti Bapak. Apa samanya? Tergantung informasi dari Tuhan. Lalu apa bedanya? Tapi Yesus manusia biasa, ia 100% manusia. Tapi rohnya, ya kita manusia punya roh juga. Tapi roh Yesus itu dipimpin oleh roh Allah, bukan roh seperti kita ya. Kalau kita berbuat salah, kita sedang dipimpin oleh roh setan. Jadi kalau kita berbuat benar, kita sedang dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, Yesus tidak memiliki roh setan. Nah, makanya kalau dia memiliki roh Allah itu, dia dituntun oleh Bapaknya ya, karena roh Allah itu dari Bapa. Jadi saudaraku, kalau memahami kenapa kedatangannya kedua kali tidak diberitahukan kepadanya, Yesus sendiri sudah ngomong. Kalau dia sudah ngomong begitu, ngapain kita pertanyakan lagi? Ngapain kita? Kira-kira saya tanya itu nggak, Pak? Saya Yesus tanya Tuhan adanya kecacatan identifikasi manusia yang normal. Apa itu Tuhan? Maha kuat. Maka otak manusia akan mengatakan yang namanya kuat tidak lemah. Apa itu kiri? Bukan kanan. Yang namanya kiri pasti bukan kanan. Apa itu langit? Bukan bumi. Yang namanya bumi bukan langit. Itu otak manusia yang cerdas dan mau pakai otak. Apa itu Tuhan? Maha tahu. Sempurna nggak dalam pengetahuan? Sempurna. Maka detik didapati sesuatu yang dituhankan, ada pola kecacatan fikir di mana dia tidak tahu, di mana pemahaman kita Tuhan Maha tahu. Maka menunjukkan apabila ada kecacatan pikir daripada Yesus sehingga dia tidak bisa hari tahu kiamat, menunjukkan apa beda dengan kita. Karena kita juga sama-sama makhluk yang butuh terhadap informasi lalu mengimani. Maka apa beda dengan Yesus? Butuh juga informasi baru bisa tahu hari kiamat. Menunjukkan apa? Kalau ada kecacatan daripada Yesus dalam pengetahuannya, maka membatalkan arti Yesus sebagai Tuhan. Ya oke lah. Yesus bukan Tuhan, Tuhan aja.
saya ikuti alur kalian, tetapi ingat ya, tadi sudah dikatakan kalau manusia tidak maha tahu, tidak tahu rahasia hidup orang, tapi Yesus tahu. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Karena rahasia hidup saya dia tahu. Nah, karena Maka dia ada Tuhan di situ mana-mana. masalahnya, Pak. Karena Iya. dia Tuhan, perkataan karena dia Tuhan, itu kata Tuhan kalau diekstrak, karena dia maha tahu segalanya tanpa ada kecacatan, karena dia sang maha awal tak mungkin dilahirkan, karena dia sang maha kekal tak mungkin dimatikan, karena dia sang maha tahu segalanya tidak mungkin ada yang dia tidak tahu. Maka saat kita lihat secara realitas, ternyata banyak yang maha tahu. Ternyata Yesus punya kelahiran yang membatalkan arti maha awal. Ternyata Yesus ada kematian yang membatalkan arti maha akhir. Lalu di mana definisi Tuhan yang kita coba bangun tadi? Jadi gini aja ya, susah ya kalau kita ini Justru Bapak yang susah dari tadi. enggak. Ya, kita Jangan memahami paksa Bang Daman bermain mantik, itu aja. Jangan paksa itu. Udah, coba lanjut. Yesus itu sebelum datang ke dunia ya, si Lucifer itu pernah bersama Yesus di surga. Ya, Yang nanya Makanya Lucifer entah siapa? Nggak ada Iya. urusan, Pak. Dengar dulu. Pertanggungjawaban logika, Pak. Iya. Kalau saudaraku ingat ya, iman Kristen tidak bicara logika. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita mau bukti, harus yang nampak. Ya. Kalau kita bilang satu-satu, tapi kalau bicara iman Kristen seperti dikatakan ya, segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan keselamatan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita bisa terima dengan iman, dengan keyakinan bahwa Yesus pernah ada. Berarti Yesus itu nampak. Tahan dulu, kita ke situ nanti. Kalau berbicara logika, tidak masuk akal. Kok Tuhan lahir di kandung manusia Maria? Nah, itu tidak masuk akal. Benar? Ya. Kok Tuhan mati? Kok Tuhan dikuburkan? Kok Tuhan dianiaya, didera, dicaci maki dan macam-macam? Tidak masuk akal. Tapi kalau bicara iman dan kau masuk surga, kau akan katakan bahwa ini masuk akal. Kalau kita selamat, kalau kita tidak selamat, kita lagi di dunia, kita akan mengatakan ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ini kok iman dengan logika kita samakan? Tidak bisa. Berbicara iman kepada Yesus tidak bisa diterima dengan logika. Memang nggak masuk akal. Oke, saya mau tanya kepada Pak. Setiap agama yang ada di muka bumi di tahun 2025 itu datang dari masa dahulu, benar nggak? Benar. Oke. Berkata tentang masa dahulu, bukan Bible saja yang datang dari masa dahulu, termasuk Weda, termasuk Al-Quran, dan apapun kitab-kitab yang menurunkan agama tersebut. Oke. Ada proses identifikasi terhadap hal yang terjadi dahulu. Bisa jadi orang terdahulu menyesatkan orang yang akan datang dengan tulisannya. Iya. Sehingga ranah untuk membedakan ini benar dan ini salah itu pakai apa, Pak? Kalau cuma pakai iman, pertanyaan saya kenapa Bapak tidak Hindu? Kalau berbicara iman, mereka mempercayai Tuhan dengan banyak rupa. Mereka mempercayai Tuhan yang punya kasta. Kalau berbicara iman doang, sehingga Bapak bisa mengatakan Hindu ini salah. Alasan Anda bisa menolak doktrin Hindu salah, yang bahkan sejarah Hindu lebih awal daripada sejarah Kristen, lebih awal daripada sejarah Yahudi. Kenapa Anda menolak Hindu kalau hanya berbicara iman? Apa alasan Anda Kristen? Maka menunjukkan kalau sekarang kita di 2025 dengan segala menu agama, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, sehingga ranah kebenaran itu diputuskan melalui apa kalau bukan dengan akal? Oke, saya tanya Anda. Ketika saya membuat patung Yesus Kristus, ya,
dan menyembah patung itu, ini patung Tuhan ya, saya sembah misalnya ya, apakah masuk di logika patung yang saya sembah itu bisa memberikan saya sesuatu ketika saya meminta kepada patung itu? Pak, saya nggak nanya itu. Bapak kok saya tanya ini tak mana aja. Saya tanya pemutusan Kita mau bicara. kebenaran. Gini Pak, pemutusan kebenaran di tahun 2025 yang kita disuguhkan banyak agama, disuguhkan banyak sejarah keagamaan, bisa jadi orang terdahulu sedang berupaya menyesatkan kita yang ada di tahun 2025 dengan penjabaran Tuhan versi mereka, padahal yang mereka inginkan kita khianati Tuhan. Maka saya tanya, pemutusan kebenaran, cara mengambil kebenaran di antara semua suguhan keagamaan, yaitu apa? Iman ataukah akal? Oke. Jadi begini ya, saudara, Anda ini ya bagus, cerdas juga mengenai iman dan akal ya. Kita ini beriman kepada Yesus yang kita tidak kenal ya. Pertanyaannya didengarin Bapak dari tadi, Bapak kemana-mana melenceng terus. Pertanyaan apa? Ketika Jawabannya. ada orang yang merubah kodabling ya, ketika ada orang yang merubah ya, tertua zaman dahulu, kemudian kita tersesat di zaman sekarang karena ada yang sudah. Saya kasih contoh. Kalau di 10 perintah Allah dikatakan kita pelihara Sabat hari ke-71, kok kenapa hari Minggu sekarang? Nah, itu kan suatu contoh real ya. Dirubah pada abad ketiga ya, dirubah hukum itu sehingga orang-orang Kristen memelihara itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, Pak, coba ulangi pertanyaannya Daman apa Pak? Ulangi Pak. Pertanyaannya apa coba Pak? Pak ulangi Pak. Pertanyaan Daman apa? Ulangi Pak. Saya tanya apa Pak? Tadi dia kan menyinggung tadi soal kita tersesat karena yang merubah di masa lalu, kita yang sekarang Kenapa lari ke Sabat Pak? Contoh, dengar ya, contoh. Sekarang orang lagi Kebanyakan makan es krim kayaknya nih orang. Enggak Pak ya, ini contoh real ya. Kok orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Di mana di Alkitab dikatakan? Nah, ada ayat Alkitab katakan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi ketika kita selidiki tentang di mana kebenarannya kita beribadah, sama di Al-Quran juga ada itu tentang Sabat. Jadi kalau kita selidiki itu di mana yang benar, ya kita tempuh itu. Nah, jadi kita bisa tersesat kalau kita melanggar hukum. Ya, Pak, tahu nggak gelas ini keras loh Pak, gelas ini keras loh. Bapak tahu nggak gelas ini keras? Pak, gini Pak. Sekarang di zaman Bapak hidup, Bapak nggak pernah tengok Yesus. Yang Bapak tengok cuma tulisan tentang Yesus. Bapak nggak pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, kecuali tulisan Yesus membangkitkan orang mati. Bapak tak pernah melihat saksi Yesus bangkit, melainkan hanya tulisan tentang dia benar bangkit. Bapak tidak pernah melihat dia jadi Tuhan, melainkan ada tulisan yang mengatakan dia Tuhan. Sama juga sama seperti Hindu, tidak pernah melihat dewa mereka Wisnu, Krishna, dan segalanya. Tapi ada tulisan yang mengatakan dewa mereka adalah Tuhan dengan segala kuasanya, menjelma dan turun ke muka bumi ini untuk bertemu dengan umat-umatnya. Tulisan-tulisan dan demi tulisan yang disebut kitab suci dalam berbagai agama ini dapat kita putuskan bahwa ini benar dan itu salah melalui apa? Kalau iman saja, pertanyaan saya, kenapa Anda beriman Kristen tidak beriman Hindu? Sedangkan sejarah Hindu paling kuno sebelum Kristen ada. Maka saya tanya, kalau iman juga tidak bisa menjadi dasar daripada kebenaran, maka apa dasar daripada kebenaran, Pak? Kita lihat jawabannya kemana nih? Iya, Kristus adalah kebenaran kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Yesus berfirman, itu yang kita harus perhatikan. Dia kan bicara, akulah kebenaran dan hidup, kata Kitab Yesus. Weda,
kitab Weda diidentifikasikan adalah firman daripada Tuhannya mereka. Kalau berbicara akulah jalan kebenaran, bagi mereka, dewa mereka juga mengatakan dewanya itu adalah jalan kebenaran. Pertanyaan saya, di balik dua tulisan yang mengatakan Wisnu jalan kebenaran dan hidup, mengatakan Yesus jalan kebenaran dan hidup, posisi kita berpikir menentukan mana benar mana salah, yang mana? Oh gitu ya. Ya, posisi kita menentukan yang benar yang salah ya. Saya boleh cerita sejarah sedikit. Silakan. Indonesia agamanya pertama apa? Nah, kalau kita perhatikan ada kita ini agama impor. minum aqua dulu, Pak. Dengar dulu ya. Kita Kristen Islam ini capek-capek debat, padahal agama tertua di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Bukan di Indonesia, seluruh bumi. Seluruh bumi paling tua tuh Hindu. Ya udah, di Indonesia memang menurut sejarah mereka lebih dulu ada. Ada enggak candi Borobudur? Ada candi Prambanan yang dari agama Islam Kristen enggak kan? Kita capek-capek Ya kenapa lu ke Kristen nggak ke Buddha nggak ke Hindu? Nah, aku saya enggak ke situ. Pak, kita main ke Cikarang aja mau nggak, Pak? Kita capek-capek debat juga, kita musuhan, kita debat, kita saling Nggak pernah membenci musuhan, juga. nggak pernah. Nah, jangan musuhan ya, oke. Iya. Jadi Ya kalau saya kita berdoanya bahas mudah-mudahan tentang- ini bukan salah satu dari ujian lah, Bang Daman. Oh, ujian banget. Aku nanya apa dari tadi, Bapak entah kemana-mana. Kan Bapak bilang, iman Kristen ini tidak berlandaskan logika. Nah, gitu kan. Oke. Saya tanya, penentuan kebenaran di tahun 2025 di balik agama yang datang dengan segala tulisannya yang mereka sebut kitab suci, dengan segala sejarahnya yang mereka sebut dengan fakta sejarah, lalu kenapa harus Kristen yang benar? Sedangkan kita punya Hindu dengan sejarah tertua. Kalau memang hanya imani saja, Hindu lebih tua daripada Kristen. Kenapa Anda tidak Hindu? Saya tidak kenal ajaran Hindu, saya tidak kenal ajaran Buddha. Kan? Apa? Yang saya tahu, Apa yang kutanya? Iya, saya kan tidak kenal ajaran Hindu dan Buddha. Bukan soal Jadi saya kenalnya, tidak- Bapak. Bukan soal kenalnya. Berbicara penentuan apa? Ya, standarnya adalah kitab yang kita baca. Di kebenaran mana yang saya mau tahu? Saya Ya tidak udah di pernah kitab baca. yang Anda baca ada nggak Yesus pernah menyatakan diri dia Tuhan? Iya, akulah Tuhan Atahar Sari Sabat 1, akulah tengoklah aku Yohanes 13 ayat 13 ya. Itu Anda- hari Sabat itu kalau mengikuti Anda agama tanya mana, itu- Pak? Pak, hari Sabat itu mengikuti agama mana? Nah, itu diturunkan Tuhan kepada Musa, Musa kepada bangsa Israel, dan Yesus lanjutkan kepada kita. Hari apa sih Sabat itu? Hari Sabat, hari ketujuh kena Sabtu. Sabtu. Itu di Al-Quran Nah, juga. ya hari Sabtu. Terus di Kristen ibadahnya hari apa? Ya makanya saya katakan tadi. Ya, contoh ini yang- langsung. Saya kan belum perkenalkan saya Kristen, tapi saya Advent, saya pemelihara Sabat, makanya saya kasih tahu Anda, saya Advent itu. Ya, Kristen ibadahnya hari apa? Hari Sabtu, hari Sabat. Kristen mana? Advent. Seharusnya. Yesus itu ibadahnya hari Sabat. Yesus pernah berfirman 16 seperti Yesus di Lukas 4 ayat 16 dikatakan seperti biasanya Yesus ke rumah ibadat membaca dari Alkitab. Itu kebiasaan Yesus pada hari Sabat, dia ke tempat ibadah. Jadi itu adalah teladan hidup. Kalau Yesus katakan akulah Tuhan atas hari Sabat, nah artinya apa? Kita harus ingat Yesus. Yesus beribadah pada hari Sabat. Berarti Yesus adalah Tuhan di hari Sabtu. Ya. Ya, terus Tuhan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu siapa? Ya kita ini sedang bahas Sabat tentang hari Iya, pengertian. kan Yesus hanya Tuhan di hari Sabat. Terus Tuhan di hari Senin siapa? Kok nangis?
Kenapa nangis Pak? Jangan nangis, Lucu juga, lucu juga. Pertanyaannya lucu. Saya Lah, kira. ya iyalah Pak. Kan Yesus Tuhan di hari Sabtu. Yang saya tanyakan Tuhan di hari Minggu, Senin, Selasa siapa? Ya, yang kita bahas apa? Ada nggak Tuhan di hari Senin? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya ada lah. Jadi Nggak ada, berarti nggak ada Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya selama 6 hari. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti Allah juga adalah Tuhan untuk setiap hari. Tapi di Alkitab menunjukkan bahwa Allah Tuhan di setiap hari, Yesus hanya di hari Sabtu. Orang Israel itu ya, orang Israel itu beribadah pada Lu hari lama-lama Sabat. stres loh, Daman. Nah, gimana nggak stres? Kamu juga kalau bahas Alkitab memang Lu stres. abang tadi bilang Yesus itu tahu rahasia, semua rahasia tahu, tapi Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tahu semua rahasia, tapi Yesus tidak tahu pohon itu berbuah atau enggaknya. Gimana sih Pak? Jangan main sulap di sini Pak. Bukan, kan Yesus yang ngomong. Kalau dia katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, iya dia ngomong. Kecuali Kuasa apa yang diberikan kepada Yesus? Kuasa apa Pak? Kuasa apa yang diberikan kepada Yesus? Ya, penciptaan. Oleh dia segala sesuatu dijadikan. Apa yang pernah Yesus ciptakan? Apa yang pernah Yesus ciptakan? Bangkit orang mati, bisa sembuh. Itu bukan menciptakan, itu. Bisa. Itu mujizat itu Pak. Apa yang Yesus ciptakan? Apa yang Yesus ciptakan? Apa yang Yesus ciptakan Pak? Langit dan bumi serta isinya. Mana tunjukkan datanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana? Anda dan saya. Iya. Mana tunjukkan datanya Pak? Pak, tunjukkan datanya kalau Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan datanya. Kan oleh dia segala sesuatu dijadikan. Mana datanya Pak? Jangan main sulap di sini Pak. Sebelum Tunjukkan datanya Pak. Yesus menciptakan langit dan bumi. Dari tadi main sulap mulu, asumsi mulu. Tunjukkan datanya. Iya, pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman. Pak, ditanyanya apa sih Pak? Pertanyaan saya apa Pak? Ulangi coba Pak. Iya, pada mulanya adalah firman. Kok jadi pada mulanya firman? Dan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah, jadilah pagi, jadilah itu Yesus itu. Yang dikandung sama Maria firman bukan? Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 dikatakan ketika Allah menggaris bumi. Jadi memang Yesus sudah ada. Baiklah kita mencipta manusia segambar dan rupa kita. Itu ada Yesus. Ya, kita itu siapa aja? Bapa dan Yesus. Berdua. Iya. Roh Kudus nggak diajak. Allah dan firman. Roh Kudus diajak. Menciptakan. Ya, Roh Kudus. Kok gotong royong Pak menciptakan alam semesta Pak? Iyalah, atas kesepakatan mereka cipta manusia segambar dan rupa mereka. Jadi bukan Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah itu kok bisa jadi seperti ciptaannya, bukan begitu. Justru kita ini sebenarnya dicipta serupa Allah. Oh, jadi menciptakan alam semesta ini Pak, menciptakan alam semesta ini harus gotong royong gitu. Lah iyalah. Iya man, harus gotong royong man. Rontok tuh rambut. Bingung ya? Enggak bingung. Enggak bingung, jelaskan. Yesus itu memang sudah ada dari awal kejadian, dia ada. Sebelum Maria ada, sudah ada. Dengar. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada belum? Ya, sudah ada. Oke. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Sudah ada. Dilahirkan sama siapa? Maria. Kan Maria belum ada di situ. Inilah. Kenapa Anda ketawa? Ya ketawa lah Pak. Kan Maria belum ada. Ya pertanyaan saya simak Pak. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum?
Yesus itu sudah ada. Sudah ada. Oke, sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Sudah ada Yesus. Sudah ada di mana? Sudah ada di alam raya. Mana ada? Di seluruh alam ini sudah ada. Aduh, mabok lem yuk. Enggak, kalian memang sulit memahami ini kenapa? Iya. Serangkan di Al-Quran juga meyakinkan bahwa kami meniupkan ruh kami kepada Isa Al-Masih. Jadi artinya ruh yang ditiupkan itu dari mana sebenarnya? Kalau bukan dari ruh Allah. Kami meniupkan ruh kami ini jamak. Ya, di Al-Quran juga jamak, tidak bicara tunggal. Kami ini tidak ada kami dan kita itu adalah tunggal. Itu adalah arti jamak kalau kita tahu bahasa Indonesia. Ya. Bapak tahu bahasa Indonesia, Pak? Saya juga. Pak tahu nggak bahasa Indonesia, Pak? Iya kan. Kami kan jamak. Oke. Itulah jamak. Kalau Bapak Saya tahu dan bahasa aku Indonesia, adalah tunggal. nih dengerin Pak. Kalau Bapak tahu bahasa Indonesia, simak pertanyaan saya baik-baik ya Pak ya. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada belum? Ada. Oke ya, ini bahasa Indonesia nih. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Ada. Yesus dilahirkan oleh siapa? Tubuhnya dilahirkan oleh Maria dan yang ada di kandungannya adalah Kudus. Berarti mana lebih dulu lah, Roh Kudus atau Maria? Coba Roh Kudus lebih dulu ada atau Maria? Roh Allah, Roh Kudus lebih dulu ada atau Maria? Maria. Coba. Maria. Masa Maria lebih dulu? Iya dong, Maria dong. Malaikat katakan bayi yang dikandung adalah dari Roh Allah. Berarti itu bulan keberapa itu? Itu bulan keberapa? Yesus iya. Itu Gabriel datang ke Maria memberitakan bahwa Maria itu kabur. Kuak lu. Dia man stres aing. Udah ubanan ya. Kasihan mah. Wah, gitu dong minum. Jadi saudara ya, kalau Isa atau Yesus itu adalah hakim, akan mendatang untuk menghakimi, sedangkan di KS 89 ayat 22 dikatakan Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris ya. Jadi kalau Yesus juga di kitab Tesalonika dan Lukas 24 dia dikatakan bahwa akan datang dengan malaikat-malaikat. Pertanyaan saya untuk kalian ya, sehubungan dengan KS 8922, adakah dua Tuhan akan turun dalam penghakiman di dunia ini? Sedangkan di kitab kalian dikatakan Yesus adalah hakim yang adil, Isa ya. Apakah mungkin dua Tuhan akan turun disertai malaikat, Yesus dengan Bapaknya, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen? Adakah dua Tuhan akan turun? Itu pertanyaan saya untuk kalian. Ada enggak satu atau dua Tuhan akan turun? Masih monitor atau sudah tidur ini? Jawab Kang. Jawab Pak. Ayo sama Pak John jawab Pak. Pertanyaan Pak John dijawab Pak. Silakan Pak jawab. Jawab kan di Paulus di kitab Tesalonika menjelaskan tentang kedatangan Yesus ya, akan ada proses dunia ini akan kiamat. Juga di Al-Quran KS 87, 88, 89 ada penggulungan dan pembalasan. Nah di Alkitab juga Yesus akan menyelamatkan umatnya. Nah di kitab kalian juga Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Pertanyaan saya, adakah dua Tuhan Yesus akan turun, Tuhannya Islam atau Kang bacain Al-Maidah 72 Kang. Bacain aja Maidah 72. Oke. Baca Maidah 72, bacain ke dia aja, Pak. Terus tanya apa yang dipahami kira-kira.
Al-Maidah 7. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka. Tidaklah ada orang-orang yang jolim itu seorang penolong pun." Coba tanya apa yang dipahami kira-kira? Nah, Anda nyimak nggak? Ada, saya dengar. Oke. Gimana? Apa yang Anda pahami? Al-Maidah 72 apa yang dipahami? Mempersekutukan. Nggak ada, Pak, nggak ada. Dengan- Dengar, sesungguhnya telah kafirlah. Arti kafir jaminan neraka nih. Yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Isa putra Maryam. Berarti apa, Pak? Ia Isa putra Maryam. Lihat. Terus Allah Akbar. maksud Anda jangan persekutukan. Kalau menurut Kagak Islam, ada. Dengar. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ataupun Tuhan ialah Isa Al-Masih putra Maryam. Jadi mau Bapak ambil dari ayat manapun dengan maksud apapun dalam Al-Quran, kalau menuhankan dia dan mengatakan dia Tuhan, kafir. Jawaban kafir neraka. Jadi gimana saya mau jawab pertanyaan Anda sedangkan kafir kalau Tuhan kan Isa? Sesungguhnya Allah di sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi kalau Tuhan kalian akan datang dengan kalau Tuhan kalian bukan Yesus. Aduh, ya Allah, kalian kan Pak. bapaknya Yesus. Saya dari tadi sabar loh Pak. Kalau Bapak masih muda, saya kata-katain Pak, saya maki Pak dari tadi Pak. Untung udah tua Pak. Saya diemin Pak. Saya masih sopan loh sama Bapak Pak. Kalau masih muda saya maki habis-habisan Pak. Kalau Bapak masih muda, besok saya ajakin mancing loh Pak. Tapi mancingnya buaya. Untung udah tua loh Pak. Saya masih sopan, masih menghargai Anda loh Pak. Saya kan sudah sering di room Anda. Jadi Iya, tapi Anda kemana-mana, ditanya apa, jawabannya apa, kayak yang nyimak, gitu kayak nyimak. Tapi apa yang ditanya apa, jawabannya apa? Kan yang saya jawab masih ada hubungannya. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Gimana hubungannya ayat tadi saya bilang yang Tuhan kan Isa itu kafir neraka. Bapak tanya ada dua Tuhan, yang nganggap Isa Tuhan siapa? Kalau nganggap Isa Tuhan itu jawabannya kafir. Gimana mau terjawab? Makanya saya tanya kalian, kan? Saya tanya Tuhan mana yang dimaksud dengan Tuhanmu datang? Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Nah, saya ingin tahu supaya mengimani ajaran kalian kan dari Tuhan. Bagaimana saya jadi Islam kalau kalian tidak jelaskan ke saya? Ini kalau aku jelaskan wajah al-malaikatu safan safa itu adalah kalimat kinayah dalam bahasa Arab. Itu dinamakan dengan kinayah. Kinayah itu ada beberapa. Aduh. Jangan, Pak. Iya. Jangan. Yang soal dengar ini ya. Kalau Saya ini kan, yang aku terangkan dari tadi saya aja kan ndak awam. mudeng-mudeng. Apalagi aku terangin Al-Quran, Bapak. Dengar ya, dengar dulu. Saya kan awam dengan Al-Quran. Kalau kalian diterlekan Alkitab, ya, kami jelaskan dengan makna yang kami pahami, kalian keberatan. Kalau saya diterlekan Al-Quran, kalian punya tafsir. Kalau saya katakan, makanya saya tanya, ya, Tuhan mana yang akan turun dengan malaikat itu? Apakah Tuhannya Yesus atau Tuhan Yesus kami? Karena memang di kitab kalian bunyi, kalau saya boleh terlekan seperti kalian boleh terlekan Alkitab. Seperti juga Al-Maidah 68. Wahai Alkitab,
Tidaklah dipandang beragama sebelum menegakkan ajaran-ajaran Injil, Taurat, dan apa-apa yang diturunkan dari Tuhan. Itu yang menerjemahkan diturunkan dari Al-Quran, apa-apa yang di Al-Quran. Kenapa kalian baca Al-Maidah 68? Kalian kan pintar bahasa Arab. Karena saya awam, saya letak-letakkan, saya salah. Kalau tafsir menjelaskan, oh itu untuk orang Israel, itu untuk orang Kristen. Tapi setelah saya baca dua penjelasan tentang penterjemahan Al-Maidah 68, ternyata yang ketiga itu pertama ajaran-ajaran Taurat, yaudah, yang kedua Injil. Saya uji pemikiran yang Bapak ketiga, aja. Enggak, yang saya uji ketiga pemikiran Al-Quran. Bapak. Padahal Baru saya jawab yang lain tadi ya. menerjemahkan. Ya udah, Bapak mau tanya masalah malaikat dan Allah jalan bersaf-saf kan? Nah, coba saya uji dulu pemikirannya. Bapak ngerti ini nggak? Kalau saya ngomong, pemerintah itu sangat suka dengan kebersihan. Buktinya setiap pagi pemerintah membersihkan jalan. Apa yang Bapak pahami, Pak, dari kata-kata itu? Coba apa yang Bapak pahami dari kata-kata itu? Kok nggak Bapak nggak akan ngerti ayat itu ngomong apa? Saya bilang pemerintah suka kebersihan. Buktinya, nggak usah kita bilang kayak itulah, langsung aja ke hakikat. Presiden suka dengan kebersihan. Buktinya baiknya presiden kita, setiap pagi presiden membersihkan jalanan. Apa yang Bapak pahami? Apakah presiden datang bawa sapu, Pak? Ya, presiden membersihkan. Ya kan? Itulah susah, Pak. Kata-kata saya ngomong presiden suka kebersihan itu menjadi kata-kata pembatas bahwa kalimat selanjutnya isinya adalah kiasan. Dengan mengatakan buktinya presiden setiap pagi membersihkan jalan, padahal bukan presiden yang membersihkan jalan. Akan tetapi orang-orang yang di dinas kebersihan yang menjadi perwakilan daripada presiden yang membersihkan jalan, keseakan-akanan bahwa presiden yang membersihkan. Nah, waja'al malaikatu safan safa, datanglah Allah dan para malaikat bersaf-saf. Ini sindiran bahwa Allah suka yang namanya kebersamaan dan saf-saf tersebut. Sama seperti saya bilang tadi. Saya bilang presiden suka kebersihan. Presiden suka kebersihan. Buktinya setiap pagi presiden membersihkan jalan. Padahal nggak ada presiden turun bersihin jalan, nggak ada. Akan Begini aja ya. Begini aja. Saya mau cari remis saja ya. Kalau kalian diterlekan Alkitab, saya juga akan diterlekan Al-Quran. Itu aja. Saya mau turun ya, sudah capek. Iya, Pak, turun ya. Iya, bagus, Pak. Malah pertanyaan yang simpel-simpel saja susah dicerna. Mau nanya Al-Quran, waja'al malaikatu safan safa, ini mengajarkan tentang dalil saf. Para ulama itu ngambil dalil itu buat saf. Tahu nggak? Saf. Bagaimana itu adanya kiblat. Tujuan daripada adanya kiblat agar ada satu hadapan. Seakan-akan ngomong gini, ya. Bersaf-saflah kalian. Ya, sama kayak ngomongan tadi. Bersaf-saflah kalian, rapilah kalian, bersama-samalah kalian. Karena Tuhan mencintai itu, karena Tuhan datang dan malaikat itu bersaf-saf. Apakah Tuhan nanti sebenarnya datang bersaf-saf? Bukan. Bukan. Kayak saya ngomong tadi, presiden suka kebersihan. Itu bukan menafsir, itu ilmu Arab yang dinamain kinayah. Mau orang Hindu pergi ke Arab, orang Hindu akan tertunduk di bawah sastra Arab. Sastra Arab ada apa aja? Ada istiarah, ada kinayah, ada tasbih, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada badi'ah, ada mubtadi'ah, ada badi'ah, ada bayaniyah. Ilmu Arab. Kalau kamu kayak ibarat gini, ketika kamu ke Indonesia, orang Inggris ke Indonesia, mereka ngomong harus apa? Harus ada sastra Indonesia.
Setiap omongan mereka akan masuk kepada bab metafora, akan masuk dalam bab subjek, predikat, objek, keterangan, metafora, ada ironi, ada personifikasi, masuk pada bab kita karena ini bahasa kita. Al-Quran bahasanya bahasa Arab, maka setiap narasi Al-Quran masuk ke dalam ilmu sastra Arab. Salah satunya waja'al malaikatu safan safa tadi. Itu masuk dalam satu sastra Arab yang dinamakan dengan kinayah. Kinayah itu apa? Sindiran, keseakan-akanan. Sama seperti saya bilang tadi. Apa saya bilang? Saya ngomong. Ya, apa saya ngomong? Presiden itu suka kebersihan. Udah. Buktinya presiden setiap pagi membersihkan jalan. Apakah presiden pegang sapu bersihin jalan itu satu Jakarta? Enggak. Tapi kebersihan yang terjadi di Indonesia ini karena presiden. Padahal presiden memerintahkan daripada apa? Memerintahkan daripada dinas kebersihan untuk membersihkan jalan. Nah, kalau ke bapak itu saya jelaskan kinayah, mabuk nanti. Itu. Nah, wali kota bangun jembatan. Nah, wali kota turun ke lapangan. Kan enggak. Ini siapa ini? Nimrod Manulang. Ya, Manulang. Pandaman. Manulang. Si Daman kok feedback suaranya mah tumben. Apa feedback? Ada feedback. Masa feedback nih? Cek. Oh. Hah? Doubling. Iya, dan noise-nya kali. Nggak ada. Ini di headset nggak akan dubbing ya. Itu kalaupun dubbing, dia akan kepencet internal play. Saya pakai mic biasa, ya pakai soundcard. Kok bisa feedback? Ya, feedback. Betul lah. Nggak mungkin. Tanya yang di bawah. Nggak Suara mungkin saya mantul. feedback. Masa feedback? Ini aku cuma pakai headset doang loh. Nggak ada pakai soundcard. Kenapa ya? Nah, ada. Coba di mute dulu. Coba aku mute. Cek 1 2 3 1. Nah, punya si Daman. Berarti aku yang mantul nih. Aku yang mantul. Iya. Tuh. Doubling hostnya tuh yang bilang. Mereka bilang doubling hostnya. La haula wala quwata illa billah. Coba di mute lagi. Cek 1 2 3 1 1 2 3 doubling enggak? Udah di mute si Daman. Enggak kan? Enggak doubling kan? Sekarang buka lagi biar teman-teman yang di bawah tahu. Buka lagi. Dah, sekarang Akang yang mute. Coba Akang yang mute. Yang doubling itu gue masak. Iya benar, gue masak. Ini tes 1 2. Apakah aku doubling guys? Halo. Siapa yang doubling? Ini gede-gede nih aku ngomong. Iya dari Daman, Bang Daman yang doubling. Ya udah aku turun dulu, naik lagi. Bentar. Udah aman katanya. Aman katanya. Aman. Tuh aman Kang. Coba on dua-dua kita. Hostnya aman. Tuh aman katanya. Aman tuh katanya. Dari Daman bunyi hujan. Bunyi hujan di atas genting. Udah coba on Kang. On mic. Sinyal saya kali. Sinyal saya. Dah habis. Aduh ya Allah. Ternyata di debat lintas agama ini mantik itu tidak diperlukan. Oh punya saya Man. Oh ya kah? Aduh, di dunia debat lintas agama ini memang susah kali bawa otak. Kalau kita udah bawa otak kayak
Karena ibaratnya kita kasih pikiran ke mereka, mereka nggak mau pikir, walau sedikit pun mereka nggak mau pikir. Lucu kali. Tapi ada sesuatu memang yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Ada. Saya Bang Handi berpura-pura bodoh ya nggak bisa. Mau pura-pura bodoh nih, pura-pura jadi mereka nggak bisa. Pura-pura aja kita nggak bisa. Langsung kita tahu, hah? Iya juga, hah? Oke, ada hahnya. Mereka kok bisa nggak ada hahnya? Contoh misalnya ya, kita kan diberi pengetahuan tentang hal yang gaib, banyak sedikit ilmu kita di sana kan gitu ya. Tapi nggak menjangkau akal juga itu. Iya. Nggak bisa. Tapi kita setidaknya ada pembuktian gini. Mahtamala sidqa lidzatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Terbuktinya gaib itu ada. Karena apa? Setiap omongan yang lain selain yang gaib semuanya masuk akal. Maka karena zatih ataupun perkataan tadi sudah banyak diterima, maka orang yang seperti ini rentan diterima. Sama seperti contoh gini, saya dengan Bang Handi. Saya dengan Bang Handi sahabatan dari kecil nih, walaupun beda umur nih. Dari kecil nih sahabatan sampai besar. Saya percaya banget sama Bang Handi. Nggak pernah Bang Handi nipu saya. Dan apapun yang Bang Handi katakan tiap hari masuk otak saya. Dan setiap apapun yang dikatakan oleh Bang Handi, nggak pernah Bang Handi ini nipu. Nah, di satu sungai yang sering kami mancing, Bang Handi bilang, padahal sungai itu dangkal, nggak terlalu dalam airnya. Bang Handi bilang, jangan mancing lagi di situ ya, ada buaya nyaman. Kemarin aku lihat ada buaya gede banget, jangan mancing lagi di situ. Pasti saya nggak akan pernah buruk aku mancing, enggak. Karena apa? Saya dari dulu berteman dengan Bang Handi dan Bang Handi tidak pernah menipu saya. Nah, alasan karena setiap dalil sebelum yang gaib sudah dipercaya. Dan maka hal itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang lain tentang kegaiban pun mampu dipercaya. Kalau oten beda. Dari dalilnya, sistem pikir dan apapun udah nggak bisa dipercaya, otak nggak terima, apalagi yang gaib. Itu yang jadi masalah. Kuatnya Islam karena argumentasi tadi. Rasulullah sudah terlanjur dipercaya dan pikiran menyetujui apa yang dia katakan, sehingga yang gaib pun pasti mungkin terjadi karena beliau tidak pernah berbohong. Gitu. Karena khabar sadik benar. Pahami, artinya apa? Tapi ada sesuatu yang bisa diukur, seperti makhluk. Makhluk itu bisa diukur. Jadi kalau sesuatu yang bisa diukur, itu bukan gaib. Itu pertama. Yang kedua, kalau udah bisa diukur, baik dia benda padat, benda hidup, benda cair, itu ada yang menjadikannya. Kira-kira. Aduh, kok jadi rungkat di situ? Tunggu ya. Terusin dulu. Ya, Kak Giovanni. Ya gitu sih kira-kira. Artinya apa? Yang bisa diukur itu adalah makhluk. Dan tidak bisa digoibkan. Tidak bisa digoibkan, itu yang bisa diukur. Betul apa betul? Betul. Nah itu. Nah ini ada yang kebalik-balik nih. Ada yang bisa diukur, tadinya terukur gitu ya. Kemudian menjadi gaib. Nah itu tafsirkan aja sendiri ya. Tafsirkannya sendiri seperti apa ya. Udah itu aja sih. Assalamualaikum, bikin kores. Udah selesai, bikin room. Udah, alhamdulillah kenyang. Thank you Bevan yang menyediakan waktunya. Si Bevan nanya barangnya Syahroni. Ya bareng-bareng lah kita cari. Tapi dia nggak mau milih, udah gua tunjukin. Yang sangat indah itu ya guys ya. Sangat indah dan lentur. Ini kenapa Daman dihujat di bawah? Ngomong apa dia? Enggak, aku ngomong apa emang? Si Ibes tadi gue live sama si Ibes, Dam. Si Ibes tuh loudspeaker lo, tapi nggak masuk suaranya kayak lo. Suara lo masuk ya? Kalau dari HP aku pun sama. Kalau dari laptop tuh bayangannya tuh gini. Laptop kan semua suara dia proses. Udah. Jadi suara mic yang diproses laptop sama suara musik yang diproses laptop sama suara tamu yang diproses laptop disatuin.
Jadi kalau dipakai di HP beda dia. Tapi aku belum coba yang mode satu lagi, nantilah aku coba. Oke. Ayo kawan-kawan yang mau bertanya tentang Islam atau ingin benci sama Islam sehingga pengen ngata-ngatain Islam di atas, naik aja. Tapi kalau udah dijawab jangan sakit hati. Oke, Kores, ajak mereka nih dua versus dua. Kali-kali gabung sama aku, tapi jawabannya aku ya kayak biasa. Kan lu kan ini dekat sama admin. Inilah digas. Gue nanya kabar kan waktu itu gimana? Nggak mau. Udah, nanti aku coba. Belum. Udah berapa minggu? Tanyalah. Bepan bawa siapa kek? Serah dia. Kita berdua. Iya, bukan gua Dam yang ininya. Gua tuh selalu di-invite. Gitu. Nggak bisa gua kalau ayo dialog ini yuk. Ayo. Waduh. Mending push rank. Ya, Kay, selamat malam. Nah bentar, ini kan saya dari tadi di mute. Yang feedback siapa? Saya atau si Daman? Nggak ada yang feedback dari tadi kan Siapa? berdua. Akang feedback. Nah. Tuh. Tapi di headset aku akan nggak feedback. Di headset aku Feedback aman dia. aja. Dia Oh, aku ini aman saya di aja. mute, Mas. Ini gua di mute ya. Gua di mute nih. Silakan, gua di mute nih. Cek 1 2. Tuh, nggak feedback. Aman. Tapi tadi Akang ngomong feedback. Ini enggak. Oke, Afwan ya, ini aku bantu turun. Ya. Oke, Ki. Oke. Apa ya tadi? Tadi ada pertanyaan Bevan masalah ini ya. Tambahan aja nih, Ki Kores. Ya. Pertanyaan Bevan soal kenapa hadis itu nggak dimasukin ke dalam Al-Quran? Ada yang di awal-awal kalian prolog itu kan catat. Karena gini, metode Al-Quran namanya ijmali, pokok pembahasan. Metode hadis, metodenya tafsili. Jadi dipisahin mana yang metode ijmal, mana yang metode tafsil. Bukan tafsir ya, tafsil pakai shad, tafsil namanya. Dah. Maksudnya penjabaran terhadap Al-Quran dipisahkan daripada Al-Quran. Penjabaran daripada Al-Quran dibukukan jadi Al-Quran sebagai pokok daripada hal yang harus dibawa oleh Nabi Muhammad dan diajarkan. Nah, tapi jawaban tadi udah benar. Jawaban tadi udah benar juga. Ini cuma tambahannya gitu. Tafsil dan ijma. Sebenarnya dia tuh tahu jawaban gua itu masuk ke dalam akal dia, dalam nuraninya ya, sejujur-jujurnya. Cuma karena dia itu menyembah roh gitu loh, sehingga roh-roh ini tuh menyesatkan dia. Jangan didengarkan. Ayo sangkal aja gitu. Kelamin Tuhan enak tahu, gitu dia. Kok Daman feedback? Tafsil dan ijmali ya. Tafsili dan Suara Bang Kores kuat bener ya. Yo Enggak, udah di setting lagi, mode dulu. Kalau dulu lebih gede lagi kayaknya. Coba. Enggak, ini apa namanya? Mode santainya segini, jadi. Tapi kalau udah mode tempur, nah. Oke, tetap. Bang Kores yang double maaf. Nggak ada. Kita nggak ada. Aku nggak ada yang double di sini. Nggak ada. Di aku nggak ada. Bang Kores salam dari Bunda Mila. Salam balik. Ayo Bon, semangat. Kami mendukung proyek Seret Edis ke Indonesia. Gas. Kami di sini tongkrongan Kores ya. Aman, mantap. Mana nih yang lain guys? Mau naik silakan. Jangan pakai echo. Echo Bang Kores dikecilin. Gua nggak pakai echo. Kalau gua pakai echo Ikhwan, artinya gua nggak pernah lo pakai echo. Kalau gua pakai echo artinya gua lawan Christian Prince yang orang Arab. Itu artinya. Tapi kalau gua nggak ini, karena belum ada yang bisa ngalahin suara gua loh. Ini gua belum pakai echo ya. Ini gua pakai echo. Echo.
Eho. Eho. Ya. Eho. 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 Ini dulu Queen. Eho. Eho. Gimana? Kalau Ho. Ho. bukan gitu. Bukan gitu Queen. Bukan, itu Judika. Gimana ya Queen? Gitu. Eho itu bahasanya di Burundi, eho itu artinya salah. Eho. Salah. Ehi. Kalau di Ehi bener. WhatsApp yo, Bogor Jakarta, WhatsApp yo, gitu ya? Bener ya? Suara Kores gema. Ini gua kalau pakai Eho, ini super saya gua mode terakhir ya Ikhwan ya, tapi gua nggak keluarin ilmunya. Ini. Jadi ingat-ingat kalian. Ini suara Kores kalau pakai Eho. Nah, Ini normal. nah itu jadi mending yang normal aja guys. Berkeluar dalam hati aja Kores. Aduh, Tuhan ini dong gua. Kecamatan sebelah. Bombastis, sensasional. Anjir. Gak sopan. Oh iya. Gak boleh gitu. Astagfirullah. Ini udah ada Bang Kores nih. Buku. Oh iya. Buku. Yuk Ikhwan yuk disupport. Buku. Udah 172, sisa 128. Gas Ikhwan yang wakaf. Kalian 2.200, satu orang beli 100.000 per buku. Supaya cepat kelar Ikhwan. Alhamdulillah. Selalu naik menanjak sehingga bentar lagi nyampe 300. Caranya gimana Kores beli bukunya? Kalian DM terus bilang, Kores saya mau ikutan program wakaf buku. Kalau yang tahu nomor Kores langsung chat Kores ya. Dan aku pengen berharap yang wakaf langsung 5 atau enggak 10 atau enggak 2.200 satu orang satu, itu udah keren banget. Ini bukunya tentang jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Yang nulis ini Akhimoto sama Ustadz Wafi. Dan ini dikeluarkan oleh Apologet Islam Indonesia. Dan buku ini Ikhwan ya, buku ini disupport oleh semua orang. Nah, gini guys, kalian tahu nggak sih arti wakaf itu? Wakaf itu kayak ibaratnya kamu wakafkan buku tersebut. Orang tersebut membaca, ketika membaca jadi ilmu. Jadi ilmu diajarkan ke orang, diajarkan. Pahalanya ke siapa? Ke kalian. Iya, amal jariah. Jariah guys. Bahasa Indonesia. Jadi ini semua cara-cara menjawab fitnah dan konterannya ada di buku ini Ikhwan. Ini jilid 1, temanya ketuhanan gitu. Jadi ibaratnya jangan tiba-tiba naik ke edis tanpa ilmu apapun. Paling kurang kalian punya buku itu. Ini bisa balik lagi, tanya balik. Nah, jadi... Bang, kalau gua pribadi bisa, tapi ini bukan ini. Ini bukan pribadi. Ini aku cuma bantu jualin doang, nggak ngambil batik. 100.000 itu emang harga bukunya. Dan kalau ini udah kejual, ini wakafnya itu ke pesantren Darut Tauhid di Bandung. Jadi udah ada pesantrennya kemana, udah ada target bukunya berapa. Udah 172, aku nunggu 300 Ikhwan. Dibantu ya. Jazakallah khair Ikhwan fisabilillah. Tuh bayangin yang baca. Bukti Masya. Nah ini. Beliau juga udah ikut support, mantap. Terbaik. Bayangin aja yang baca di Darut Tauhid itu. Darut Tauhid ini kan pesantren Al-Gim kan? Iya. Nah, bayangin yang baca di sana itu kelas santri, guys. Santri itu ilmunya diamalkan, ilmunya dibaca. Setelah dibaca diajarin. Pasti nanti mereka akan mengajarkan kepada orang yang lebih bawah. Jadi akan selalu tuh wakafnya kalian akan selalu berputar, kecuali kita wakafin ke misalnya siapa misalnya yang mereka nggak punya potensi akan membaca buku itu dan mengajarkan. Nah kalau ke santri itu udah pahala jariah, jadi gaskan guys. Ini si Marsha ngetiknya di
atas pohon di atas ini ya mesin fotokopi ya. Kok berulang-ulang dia ngetiknya. Ih, mantap. Ini udah ada. Ini akhi siapa nih? Weh, akhi Sofyan, keren. Tunggu. Nah, gitu Ikhwan, ayo susul akhi Sofyan Ikhwan untuk malam ini. Alhamdulillah, keren. Kita balas-balasin dulu. Di buku itu ada nggak nama Nabi Edis TV? Nanti jilid kedua baru temanya kenabian. Kita masukin Edis, kita lantik dia. Gini, judul buku yang kedua tuh nggak apa? 1001 alasan kenapa Edis harus jadi Tuhan Kristen. Nah, itu. Bob naik Bob sini Bob naik sini Bob. Gua demen kalau debat sama si buku di privat, sekarang lu ngehek. Ini apa? Udah materi kores tadi. Materi kores tadi buat judul Kang. Surga Oten suci ya gitu. Udah coba. Kang. Si Daman tumben bertugas Daman. Tumben bertugas. Ya aku nggak ngajar nih malam minggu. Jadi aku mau. Oh gitu, mantap. Mau debat. Ya udah gua nanya Daman aja deh. Ini apa ya? Dam. Apa itu? Perbudakan masih berlaku nggak? Perbudakan apabila memberlakukan ghanimah masih berlaku sampai sekarang. Oke. Gimana cara punya budak yang sah dan halal? Cara punya budak sah dan yang halal, misalnya tidak ada penolakan daripada ulul amri. Jadi gini. Dulu budak itu tidak diambil dari ghanimah. Orang yang diculik sembarangan pun bisa jadi budak. Dulu Rasulullah datang membatalkan hukum yang demikian. Masa? Iya. Udah. Jadi hukum budak dialihkan ke ghanimah. Awalnya budak itu dari hasil penculikan. Misalnya gini, dilihat orang sendiri itu diculik, dibawa ke tempat yang lain, dijual jadi budak. Dah. Terus Rasulullah datang membatalkan hukum yang seperti itu, diganti dengan ghanimah. Arti ghanimah ya seperti tadi, pertukaran dalam perang. Asal daripada ghanimah bukan ngambil budak, pertukaran doang pertama. Ghanimah. Arti ghanimah kayak ibaratnya mereka menawan tentara muslim. Dah. Otomatis kita untuk adanya pertukaran, kita membudakkan juga untuk adanya pertukaran hamba sahaya tersebut. Terus cara Rasulullah menghilangkan perbudakan tersebut dengan segala hukum perbudakan. Dengan cara adanya yang namanya budak mu'allad, ada yang namanya budak mukhattab, ada yang namanya budak mudabbar, ada budak walad, ada budak kin. Nah, segala budak yang definisi ini, klasifikasi ini, tujuannya contoh budak mu'allad. Budak walad seperti Maria Al-Qibtiyah ketika kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut dapat memerdekakan ibunya nanti suatu saat. Jadi ujung daripada semua definisi budak ke arah merdekanya manusia. Udah. Sekarang, kalau di zaman sekarang duluan daripada kaum kafirun membudakkan, maka kita boleh. Tapi kalau mereka tidak membudakkan, maka kita tidak boleh. Karena syaratnya yang tadi,
Syarat perbudakan dalam ghanimah. Contoh, kita perang nih, perang di era sekarang. Mereka memperbudakkan, kita wajib memperbudakkan. Tujuan apa? Pertukaran perang. Nah, itu alasan pertama. Udah. Tapi kalau mereka tidak memperbudakkan, hanya sebagai tawanan, kita pun tidak boleh. Karena kitalah pemusnah perbudakan. Karena era Nabi Muhammad lah pemusnahan perbudakan. Tapi tujuan perbudakan yang paling penting harus kita tahu, tukaran perang itu paling yang harus kita tahu gitu. Kalau ada nggak duda gonimah? Duda gonimah nggak ada. Oh, duda gonimah nggak ada, Res. Duda gonimah. Duda gonimah nggak ada. Jadi kalau hukum budak itu, jadi ibarat gini kalau kita mengatakan, jadi hukum budak itu udah ditiadakan, Bang. Kalau suatu saat perang mereka memperbudak orang Muslim, lalu kita mau tukar pakai apa nanti? Mau pertukaran perang pakai apa? Kalau kita tidak memperbudakkan juga. Jadi di era aku lupa nama orang yang dalam pertukaran perang yang ditukar oleh Umar. Nah, itu di mana adalah merupakan seorang istri daripada jenderalnya kafir. Ibarat kayak gitulah jenderal kuasa itu. Nah, dalam ghanimah bertukar. Jadi mereka kan nggak mau keluarganya ditawan. Ujung-ujungnya apa? Ini ada budak Muslim. Nah, ini ada budak ini. Akhirnya pertukaran budak. Gitu. Jadi untuk sekarang. Berarti pertukaran. Kalau pembelian nggak bisa. Sekarang nggak bisa lagi lah. Kenapa nggak bisa laginya? Kecuali kayak tadi sudah berlaku lagi. Artinya contoh gini, perang. Setelah perang mereka memperbudakkan. Setelah memperbudakkan kita minta tukar karena kita memperbudakkan juga. Mereka nggak mau. Akhirnya diperbudakkan. Mereka juga kita perbudakkan. Dan jadi mereka harus mulai duluan baru kita gas gitu. Yoi. Oh. Kalau dulu kan ada pertukaran budak. Kalau sekarang pertukaran pacar. Anjay. Gile. Jadi salahnya otak Kristen mengatakan, wah Nabi Muhammad harta rampasan perang, dikira kita merampas. Bukan. Ghanimah itu berbicara tentang kita strategi perang. Jangan bodoh. Makanya ada ghanimah. Mereka menawan. Lalu kita nanti pas perdamaian, anak kita ditawan, suami kita polisi, istri kita ditawan. Terus kita, ya udah kami Islam, kasihanilah musuhmu. Enggak gila sampai situ. Harus ada hal yang layak untuk ditukarkan daripada keluarga kita gitu. Dan hukum ghanimah pun berlaku karena mereka yang menawan kan. Menawan duluan kan. Mantap Daman. Kalau misalnya tentara Rusia kemari terus jualan tentara wanita Ukraina gitu. Terus kita halal nggak buat beli? Ini budak. Tuh, aku lihat masalahnya dulu ya. Nah, masalahnya panjang karena ini berbicara pemerintah kita kan ulul amri salah satu hal yang wajib ditaati. Kalau ulul amrinya membolehkan boleh. Dia datang jualan budak Ukraina. Nah, bagaimana kesepakatan ulul amri ini? Kalau ulul amri bilang, oh ya udah terima aja perbudakan di Indonesia, boleh. Oh gitu, jadi dibalikin ke ulul amri ya. Oke, siap. Karena kan dalam perbudakan juga dulu masalah ghanimah kan ulul amrinya yang berkata. Rasulullah sendiri sebagai ulul amri. Antara membudakkan ataupun tidak. Maka Rasulullah memerintahkan memperbudakkan. Tujuan apa? Menukarkan nanti suatu saat ketika mereka meminta pertukaran perang. Mana buktinya ulul amri sebagai kuasa utama? Contoh Abu Bakar yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membeli Bilal dan memerdekakan dirinya. Ya kan? Yang beli Bilal siapa? Benar kan Abu Bakar? Benar Abu Bakar. Iya. Abu Bakar beli Bilal dimerdekakan. Beda? Api udah punya nomor resmi ya, Ikhwan. Nanti silakan, nanti kita akan share. Jadi kalian kalau ada panggilan ummah service, ummah service atau mau nanya-nanya tentang apa, silakan kontak ke nomor yayasan. Fast respond.
Kalau nggak fast respon, lapor Kores. Gua gebuk adminnya. Harus fast respon. Siapa adminnya gol dia? Kirain gol dia adminnya. Oh, Akang adminnya. Gebuk aja kalau Akang. Bukan. Jadi kalau kita berbicara sistem Islam ini pelan-pelan dari era perbudakan dimusnahkan. Bahkan sistem strata. Mana contoh sistem strata? Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Itu untuk menghilangkan strata. Makanya dikatakan makana Muhammadin abam birijalikum lakini Rasul. Bahwa Nabi Muhammad ada di muka bumi ini bukan karena dia menjadi alasan bapaknya siapa ataupun suaminya siapa ataupun manusia yang harus punya istri banyak, bukan. Tapi bercerita setiap istri yang dinikahi itu ada hukumnya di dalamnya agar di kemudian hari kita dapat memberlakukan hukum. Contoh pernikahan dengan Zainab binti Jahsy. Nah, itu panjang kalau saya bahas. Tentang ada 3 strata dalam orang Arab, ada yang namanya itqun. Nah, di mana bagaimana itqun ini harus kembali menjadi manusia normal dan tidak dipandang rendah. Makanya dinikahkanlah Zaid bin Harisah dengan keturunan bangsawan. Oh, itu panjang tuh. Mantap. Mana nih? Ten. Terus apa itu menikah macam Syiah? Nikah macam Syiah gimana? Mut'ah? Iya. Kayak gimana itu prakteknya? Yang membedakan dengan nikah yang halal dari ajaran Rasulullah SAW. Mut'ah setahu aku ya. Setahu aku belum. Ya, setahu aku dong. Di dalam kitab ini begitu loh. Mau langsung masalah mut'ah itu apa? Iya, kayak gimana sih nikah mut'ah itu? Gini. Kan haram itu. Gini, alasan haram nikah mut'ah aja aku bilang ya. Karena di saat itu banyak orang yang ibaratnya gini, maslahah bi absahil maslahah yu'awil ala absahil maslahah. Ibaratnya gini, mut'ah itu sebenarnya boleh. Tapi yang menjadi tidak boleh ketika diberlakukan di era Rasulullah itu banyak orang yang menggunakan hal tersebut bukan lagi ke arah yang benar. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Nggak. Udah dipakai kepada sesuatu yang bukan lagi yang. Jadi ibarat gini, nikah mut'ah awalnya itu punya tujuan. Apa? Tujuan daripada nikah mut'ah yang kayak tadi, nikah ketika mereka itu merantau, mereka itu berperang dalam kondisi darurat lah, paham lah? Darurat di mana daripada zina maka mut'ah. Jangan sampai zina maka mut'ah. Ujung-ujungnya semuanya disepelekan, maka dihilangkan hukum itu. Paham maksudnya? Oh gitu, oke. Disepelekan, arti disepelekan ya udah punah-punah aja. Jadi ujung-ujungnya antara flasyur dengan mut'ah nggak ada beda. Maka dihilangkan hukumnya. Jadi absahil maslahah artinya sebagus-bagus kemaslahatan. Contoh gini, nikah mut'ah itu maslahah nggak? Maslahah. Tujuannya apa? Agar tidak zina. Maka boleh kita nikah kontrak. Oke. Tapi kalau diberlakukan hal ini, justru orang makin gila. Ya kan? Makin gila untuk menyelewengkannya. Jadi diambil yang lebih maslahat apa? Lebih baik hukum ini dibatalkan gitu. Oh gitu. Keren. Nah, nikah mut'ah itu yang seperti apa? Nikah mut'ah, oke. Coba aku lihat buka kita. Bedanya di mana sama nikah biasa-biasa? Buka kitabnya dulu. Saya Paham. Gantian apa? Ukhti Ulfi. Saya nggak suka nikah mut'ah. Saya sukanya abis nikah langsung muntah.
Nah, ini untung ada dalilnya. Ini dalilnya di sini. Coba buka hadis Muslim 1406, coba aku buka ya. Ini dalilnya. Mending syarahnya. Syarahnya langsung, nggak ada. Iya. Harus buka Muniyal Muhtad, males banget aku. Loh, ilmu lo dan umat lo ini lo. Nggak apa-apa, aku penjelasannya aja. Soal dipercaya, nggak dipercaya nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. aku gitu. Nggak dipercaya, udah. Dipercaya juga syukur. Gitu. Karena capek, guys. Belum lagi kita lihat ada di pembahasan mana masalah tahrim nikah. Wah, meninggal kita. Bunyinya tuh gini. Dalam hadis tersebut mengatakan dari Rabi' bin Sabrar, dari ayahnya radhiyallahu an, bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah, jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan." Nah, pertama, nikah mut'ah ini itu bermaksudkan harus ada maksud untuk menikahi. Itu satu. Yang kedua, ini saat masih berlaku ya. Udah. Yang kedua, ada kontrak yang diyakini kedua pihak. Yang disetujui dua pihak. Contoh, 30 hari ya kita menikah, dia setuju, aku setuju. Tidak boleh dipaksakan. Artinya tidak boleh dimucikarikan. Paham nggak? Ada yang mucikari nih. Datang. Yuk, nikahi dia nih. Nikahi dia, murah. Enak lagi. Wow, bahenol. Ya kan, tobrut. Ah, gitu. Udah. Terus datang. Nikahin 30 hari. Tapi dia nggak setuju. Nah, tidak boleh dimucikarikan. Dan tidak boleh batasan waktu itu yang disetujui sepihak gitu. Dah, itu mut'ah. Dah. Lalu kemudian turunlah dalil pembatalan mut'ah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan mut'ah tersebut. Karena apa? Setelah itu orang udah banyak melakukan mut'ah, bukan lagi di atas konsekuensi zina tadi, tapi sudah taladdu namanya. Apa itu taladdu? Mengambil nikmat dari mut'ah. Paham maksudnya? Mut'ah ini tadinya sebagai solusi. Jadi ketika diselewengkan, maka diambil hukum yang paling terbaik. Apa? Membatalkan mut'ah. Nah, tapi tidak ada yang seenak perkawinan anak domba, guys. Itu udah paling enak tuh. Ya nggak, Kigores? Iya dong. Itu sama dengan merendahkan perempuan gak sih? Di awalnya enggak. Karena ibaratnya kita jangan samakan masa orang Arab dengan masa kita. Ya, ini mah di zaman sekarang, yang ada di zaman sekarang yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Merendahkan kan, udah pikir. Nah, itu tuh yang harus dihindari itu. Kan Rasulullah sangat mengistimewakan dan mengagungkan derajatnya perempuan ya. Tapi di sisi lain orang-orang itu malah menghalalkan nikah mut'ah. Sama aja merendahkan kan. Itulah kenapa alasan itu Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Dan setiap dalil itu tergantung zamannya untuk menyempurnakan. Maksudnya gimana? Itu di era Rasulullah, jangan kira era sekarang. Mereka tuh berzina tuh udah hal yang biasa. Jadi orang yang udah masuk Islam itu berlandaskan orang yang dulunya biasa berzina. Udah masuk Islam nih. Udah. Jadi kalau nggak punya solusi apa-apa di Islam, nanti mereka melanggar peraturan. Jadi ibaratnya gini, saking rendahnya wanita di era Rasulullah sebelum Islam sempurna, udah. Ya udah, istri lu istri gua istri lu. Saking tidak terhormatnya wanita. Lu mau lu pakai, paham nggak maksudnya? Nah, hingga kemudian Islam ini pelan-pelan menghilangkan paham-paham yang seperti itu. Salah satunya nikah mut'ah. Kayak contoh gini, akang udah biasa nih, istri lu istri gua dan semuanya. Tiba-tiba suatu saat lu masuk satu organisasi, nggak boleh kayak gitu. Udah, pasti akan terbeban dengan hal tersebut. Orang dulu enak, gua merantau ke mana-mana, tinggal gua hajar aja kan gitu. Nah, akhirnya keluarlah satu solusi, yaitu nikah mut'ah. Jadi untuk menghilangkan paham jahiliyah, agar orang yang sudah masuk Islam beriltimas, arti beriltimas itu apa? Berlembut-lembut terhadap ajaran Islam. Arti berlembut-lembut apa ya? Bujukan. Islam ini membujuk mereka dulu untuk mengekang ada di dalam.
Paham maksudnya? Mengeluarkan bukan langsung dalil keras, tapi dalil yang mudah diterima dulu, baru nanti dalil keras. Paham ya? Nah, jadi akhirnya berlakulah hukum mut'ah. Setelah kemudian Islam sudah sempurna, dihilangkan hukum mut'ah. Karena apa? Yakin penganutnya udah kuat terima segala konsekuensi gitu. Nah, kenapa sih harus bahas nikah sih? Ini kan temanya surga oten. Otennya nggak ada. Si Kores nih gara-garanya. Loh, kan gue pengen belajar, pengen ngerti. Ya nggak ada otennya. Pengen ngerti. Si Daman kan ilmunya ilmu santri ikhwan. Jadi insya Allah banyak yang bisa kita ambil untuk pembelajaran gitu. Mantap. Nah terus apalagi terus otennya mana? Otennya kan jauh. coba contoh siksaan api neraka untuk kafir. Panjang banget gua mau cerita ini, padahal tadi malam aku udah bahas masalah api neraka. Contoh ya, siksaan di neraka itu, apinya itu statis. Itu dari hadis Rasulullah. Gue bacain hadisnya, aku buka kitab nih. Tentang neraka itu 6 bab guys. Wah, jangan. Nah, siksa yang paling ringan daripada neraka, siksa yang paling ringan terhadap neraka, yaitu dipakaikan sendal. Pakai sendal doang. Dipakaikan sendal, lalu saat dipakaikan sendal, isi otak mereka itu meleleh, lambungnya meledak, mengeluarkan api. Dan saat, ya, saat meledup itu langsung regenerasi, paham nggak? Iya. Lampu regenerasi lagi, meledak lagi, otaknya meleleh tadi. Yang sisaannya yang paling ringan kayak gitu. Kafir ini, orang kafir. Iya, apa dosanya apa? Dosa. Iya. Itu panjang nanti. Itu panjang. Nggak apa? Waktu panjang kok. Gue dengerin. Gini. Termasuk Aki Kores ya, pendapat kuat para ulama. Tidak ada gini. Kalau kita ambil segala takhriji para ulama, keampunan Allah itu terhadap orang yang nyembah Allah itu lebih besar daripada keinginan Allah mengazab mereka. Sehingga setiap dalil yang bermakna istiqaq, tahu nggak istiqaq apa? Mengatakan azab Allah terhadap sakit apa yang akan mereka derita, itu hanya mengekang agar mereka jadi baik. Tapi ulama tawakuf, artinya bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti itu. Paham nggak maksudnya? Tujuan adanya Rasulullah menceritakan ihwal ahwal neraka agar kita yang tadinya liar agar tidak liar. Paham maksudnya? Tapi apakah ini akan berlaku nantinya? Wallahu alam. Dan kalau kita bandingkan keampunan Allah dengan azab Allah terhadap orang mukmin, bisa jadi dan kemungkinan besar tidak ada satupun yang di neraka. Paham maksudnya? Bisa jadi tidak ada satupun yang di neraka. Saking maha pengampunnya Allah untuk yang mau sembah dia. Bahkan yang nggak mau sembah Allah banyak. Ya enggak gini. Kepada orang yang mau nyembah Allah, sekalipun diceritakan siksa neraka walau bagaimanapun, bisa jadi ini tidak terjadi, paham enggak? Untuk yang menyembah Allah. Untuk yang menyembah Allah. Sekalipun imannya sebiji sawi, selama dia walaupun dibilang lu kafir. Apa itu sawi? Biji sawi, biji paling kecil. Apa itu? Biji, maksudnya perumpamaan. Buahnya apa? Buahnya? Enggak, itu perumpamaan aja, perumpamaan bahwa walaupun imannya ada sekecil biji sawi terhadap Allah, yang penting dia Islam, dia mengakui Tuhannya tetap Allah, walau kuti'tu kataan bahasa kitab, walaupun aku dipotong-potong, walaupun aku dimutilasi, Tuhan aku tetap Allah. Tapi sholat nggak mau, semuanya nggak mau, apapun nggak mau. Udah, bisa jadi azab apapun nggak akan tertimpa kepada orang ini, saking maha pengampunnya Allah. Allahu Akbar. Paham maksudnya? Jadi para ulama tasawuf mengatakan, para ulama ahli kalam mengatakan, tidak ada yang mampu membaca. Yang penting biji aja udah, mau biji apapun juga gitu. Bukan bijinya, sawinya itu loh. Sawi itu buah atau apa itu? Sawi nggak tahu aku, pokoknya kayak gitu.
Enggak, aku juga enggak. aja udah biji apapun juga bodo amat gitu lah udah. Ikhwan yang tahu sawi ketik di bawah ya supaya aku dapat ohnya. Aku pengen soalnya. Aku tahu sayur sawi, dia pakai biji nggak? Kok sayur ada bijinya? Man, nyontoinnya jangan biji sawi, dia nggak ngerti. Biji lu itu aja biji lu. Kayak Gede. Itu gede. Gede jatuhnya. Biji walaupun sebesar biji sawi. Enggak masalah. Aku gini, ada dua istilah. Ini kan kita yang mengartikan dalam bahasa Indonesia. Udah, di dalam arti bahasa Indonesianya ada yang bilang biji sawi, ada yang bilang biji bayam. Tapi kita nggak tahu itu apa maksudnya. Ini kalimat bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arabnya ada yang bilang biji sawi, ada yang bilang biji bayam. Tapi yang kita mau debat bukan itu. Yang kita mau bahas bahwa ini paling kecil pun berkemungkinan tanpa azab terhadap orang tersebut. Paham nggak? Segede atom nggak? Waduh, nggak tahu gue. Wallahu alam. Pokoknya intinya kecil. Nah, jadi para ulama setelah mentakhrij, ini kan ulama ahli kalam ini mentakhrij nih. Siksa Allah, keampunan Allah. Ternyata keampunan Allah lebih besar daripada segala siksa ini, paham nggak? Nah, jadi ibaratnya gini. Allah bilang, aku ini maha pengampun. Udah, arti maha pengampun itu terjawabkan dalam Yunus ya. Lahum maghfiratan, milik bagi mereka ampunanku. Jadi dibedakan apa beda arti pengampun dengan maha pengampun. Pengampun itu misalnya aku bersalah dengan Akang. Itu ampunan milik Akang, mau ampuni aku ataupun tidak. Kalau Allah, ampunan itu milik kita semua. Paham maksudnya? Jadi nggak ada istilah Allah tidak ampuni. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi bedanya pengampun dengan maha pengampun, pengampun ampunan milik lawan yang kita minta ampun. Antara dia mau mengampuni ataupun tidak. Kata Allah, lahum maghfirah. Udah, yang ini apa? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati a'addallahu lahum maghfirah. Artinya apa? Milik bagi kalian semua itu ampunanku. Nah, itu penjelasan daripada maha pengampunnya Allah, bahwa ampunan itu bukan milik Allah, milik kita sendiri. Nah, berarti itu masalah biji tadi udah beres kan? Udah kelar. Nah, masalah biji udah kelar. Udah res. Jadi ibaratnya segala siksa Allah tentang neraka tadi ya, itu sekecil apa dosanya, sekecil apa dosanya. Dibuat ini terkhusus bagi dosa apa? Setidaknya dosa kecil itu azabnya. Azabnya meledak perut ya. Meledak perut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari. Udah. Ulama juga nggak lupa takhriji di bawahnya. Bisa jadi ini terjadi kepada muslim, bisa jadi hanya kepada ini. Apa kafir, namanya itu? Kafir. Siapa kafirnya? Yang saat ada di muka bumi dia berlaku baik, dia menjadi manusia yang baik, dia mengasihi sesamanya, cuma tidak mau menyembah Allah. Bisa jadi dia yang dapatin, dan muslim tidak ada satupun yang dapatin hal tersebut. Kristen. Bisa jadi, terserah mau agama apapun. Oh, Masya Allah. Iya. Nah terus, tolong urutkan perjalanan alam-alam yang dilalui manusia. Alam-alam yang dilalui manusia. Pertama ada alam pengambilan saksi ya. Alam basyar namanya. Alam basyar, alam pengambilan saksi di mana manusia. Oh, tiba-tiba ke sana. Alam apa? Oh, tiba-tiba ke sana. Yang paling pertama dong. Yang paling sebelum pertama, manusia ada, manusia masih roh ada di mana? Manusia masih roh. Ada di mana? Rohnya udah diciptain belum? Karena gini, udah diciptain. Syaratnya diciptakan roh manusia setelah diciptakan Adam. Yang saat dikepuk ya, atau diapain Nabi Adam sehingga jatuh keringatnya, siapalah mereka? Itulah roh-roh keturunan-keturunanmu. Jadi syarat terciptanya roh setelah terciptanya Adam. Nah iya, berarti roh kita ada duluan kan sebelum badan kita kan? Benar. Emang ada di mana mereka? Wah, aku lebih bilang wallahu alam sih kalau hal itu. Ya alam ruh namanya lah. Ya alam basyar namanya. Kalau di dalam gua kira lu ke padang mahsyar. Oke, lanjut. Mahsyar. Alam bukan mahsyar. Mahsyar apa? Basyar. Alam basyar. Oke. Dalam Al-Qur'an menyebut istilah manusia dengan 3 kata. Basyar, nas sama insan.
tiga-tiganya berbeda. Bashar ini berbicara manusia sudah jadi manusia, tapi belum bisa memfungsikan akal, psikologi, dan pilihannya, ikhtiar. Apa saat manusia disebut ruh? Saat ditanyakan, adakah aku ini Tuhanmu? Mau Edis, mau mata pisau, mau siapapun, iya ya Allah. Paham kan? Udah, itu bashar. Manusia yang belum bisa pakaikan sifat memilihnya, sifat pikirnya, sifat daripada menentang ataupun menerimanya. Itu alam Itu bashar. ruh kan? Ruh. Oke, sip. Ruh itu juga disebut manusia, tapi saat itu dia masih disebut bashar. Arti bashar, tidak boleh tidak, maka dia harus iya di balik perintah Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Iya. Gitu. Setelah itu manusia turun ke muka bumi jadi nas. Nas ini apa? Manusia yang bimbang memilih antara baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk. Setelah dia mampu menentukan yang baik-baik, dia menjadi insan. Makanya dikatakan, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jikalau iblis dan setan jadi jin, maka dia akan sembah Allah. Jikalau bashar, insan, nas menjadi insan, maka dia akan menyembah Allah, gitu. Jadi di alam apa itu? Apanya? Setelah alam ruh, alam apa? Setelah alam ruh sampai ke alam rahim. Saat kita disuruh tuliskan 4 siratan takdir kita. Siapa yang disuruh? Ya, nggak tahu hadis itu. Disuruh tuliskan. Ada malaikat yang datang ke alam rahim untuk membuat kita menuliskan setiap takdir kita masing-masing. Nggak tahu? Oh, oke. Tahu hadis itu? Iya, tahu. Nah, jadi ibaratnya gini. Ada 2 fase takdir. Waduh, kok aku jadi ngajar? Ada 2 fase takdir. Syukurin. Allah menuliskan takdir kita di azali, ya, di dalam ilmu Allah tanpa satu orang malaikat pun dan semua makhluk pun yang tahu. Udah. Lalu di alam rahim Allah suruh tulis lagi takdir. Diri kita sendiri, apa yang kita mau kita tuliskan semuanya, dan nggak ada yang tahu apa yang kita tuliskan. Udah. Selanjutnya, setelah kita hidup di bumi, baru kita tugasnya menuliskan takdir kita sendiri, mencocokkan dengan takdir yang ada di perut dengan takdir yang ada ditulis oleh Allah. Contoh, Allah kasih 2 rules. Allah kasih 2 on point, 2 target. Apa? Surga dan neraka. Kita yang ada di muka bumi dengan sifat ikhtiar dan dilupakan terhadap takdir tersebut, tulisin mau ke arah surga kah atau ke arah neraka. Contoh, sholat tidak, sholat tidak, sholat tidak. Kita pilih tidak sholat. Berarti kita sendiri yang nulis kepada takdirnya neraka. Oh, berarti kita sendiri yang nulis takdir mubrom. Jadi ibaratnya di dalam perut penulisan takdir kita. Setelah kita tulis, dilupakan saat kita ada di muka bumi. Saat dilupakan, seakan-akan ada pemberitahuan, tolong tuliskan takdirmu lagi. Jadi takdir ini mau kemana ya Allah? Cuma 2. Di alamku cuma ada 2, surga dan neraka. Terserah kamu ada di muka bumi mau tulis ke arah mana. Sehingga hari ini di dalam pikiran kita, jina ataupun enggak, jinanya ataupun enggak, sholat apa enggak, menyembah Allah ataupun enggak. Berarti saat mereka menuliskan tidak sembah Allah, menyembah selain Allah, tidak mau sholat, tidak mau percaya, tidak mau ini, tidak mau itu, mereka sendiri yang menuliskan takdir mereka persis seperti yang dituliskan oleh Allah, bahwa mereka wajib neraka. Paham nggak maksudnya? Paham nggak sampai di sini? Paham maksudnya? Enggak, si kores doang yang enggak. Berarti secara tidak langsung kita ada di muka bumi ini sekarang lagi mencocokkan takdir kita. Betul. Sesuai dengan takdir yang ditulis oleh Allah. Nah, iya. Setuju saya. Bentar, Man. Ini si IWG mau apa lu naik? Mau apa? Nah, ini kasih ke koresnya nih kalau IWG. Mau apa lu? Assalamualaikum Bang Kores. Yes, kangen ya Bang Kores. Waalaikumsalam, Mabre. Gimana kabar? Gedein Kores. Waalaikumsalam. Iya, dan kamu juga. Iya. Wa dan alaika, kamu juga. Gitu ya. Gimana sih lu nggak ngerti? Lu pakai bahasanya nggak ngerti artinya. Oke, terima kasih. Saya diundang ya kan.
tiba-tiba nih lagi apa? Udah cepat kalau mau menghujat cepat. Cepat kalau enggak lu cepat kalau mau menghujat cepat. Enggak usah Gimana saya bertele-tele. pernah menghujat Bang Kian? Udah cepat lu enggak usah bertele-tele. Itu sempurna. Ya udah cepat, enggak usah Sempurnanya bertele-tele. Islam itu ajarannya posisinya di mana? Ya kan? Tidak. Kiper, posisinya kiper. Al-Ankabut 27. Keturunan Yakub dengan kitabnya. Ya kalau kitabnya keturunan Yakub mengharam-haramkan babi haram. Makanya saya bilang Nabi itu mengharamkan babi, tapi Rasul itu menghalalkan. Beda ajaran di situ. Gimana sih Bang? Di mana menghujatnya saya? Saya membenarkan, saya makanya mendirikan Islam sejati. Berislam itu berisa al-Masih. Berarti menyembah Tuhan yang berkelamin. Iya. Muhammad menyembah Tuhan yang berkelamin. Allahmu yang berkata-kata dalam menghujat. perumpamaan. Dapat. Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan siapa tuh? Surat. Dapat rekodnya ya. Ya. Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. Apa keselamatan dari Tuhan yang berkelamin? Iya, yang itu Tuhan yang Muhammad siarkan kan? Tuhan yang enggak. Laisa kamislihi syai'un, kalau Nabi kami siarkan itu firman dari Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa dan seperti dia. Itu untuk Tuhan yang kelihatan, Bang. Al-Furqan 6:7. Nah, sekarang mana Tuhannya yang kelihatan itu mana sekarang? Ya itu yang kamu syahadatkan. Mana Tuhan yang kelihatannya, kan katanya kelihatan. Mana yang kelihatan? Yang berkata-kata dalam perumpamaan. Ya, mana dia? Katanya kelihatan. Kok nggak kelihatan sekarang? Kalau asalnya kelihatan, sekarang nggak kelihatan, jatuhnya berhala. Di dalam Quranmu, Muhammad itu dibilang mengada-ngada membawa dongeng itu di Al-Furqan. Nah terus kenapa dipakai Islamnya? Kenapa dipakai Islamnya? Mendirikan Islam sejati. Berislam itu berisa al-Masih. Nah sekarang Isa Al-Masih, apa ajarannya Isa Al-Masih yang masih ada menurut lo? Rahmatanil alamin. Tidak mengharapkan. Nah apa kasih sayang semesta alam itu seperti apa? Iya. Kalau Nabi kami jelas kasih sayang semesta alam itu ada hukum-hukum yang menjaga manusia berbuat zolim kayak gitu. Iya, tidak memperselisihkan An-Nahl 64. Nah ya sekarang hukum apa yang bisa menyelamatkan manusia di dunia, hukum apa? An-Nahl 64 tuh dibaca tuh. Oke, gua baca An-Nahl 64. Pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Nah apa yang diperselisihkan? Iya, kamu memperselisihkan Tuhan yang berkelamin. Bukan, gua di sini bertanya, kok memperselisihkan? Apa keselamatan yang datang dari Tuhan yang berkelamin gitu loh pertanyaannya? Keselamatan itu datang dari sana kan? Ya apa yang keselamatan dari Tuhan berkelamin itu apa? Dia mati buat kita menjadi jalan yang rahmatan berkelamin. Oke, sekarang apa yang membuat orang-orang yang selamat oleh Tuhan berkelamin ini berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan berkelamin? Apa? Sama. Muhammad itu menjadi saksi kabar gembira tentang Bukan. Yang gua tanyakan kan Tuhan yang berkelamin ini memberikan keselamatan, kata EWG, kan gitu. Nah, sekarang apa yang selamat nih dari orang-orang yang percaya Tuhan berkelamin ini? Iya, kamu dilayakkan, diselamatkan. Apa diselamatkannya apa? Apa bedanya? Orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi apa? Nah, makanya disebut rahmatanil alamin. Keselamatan itu dinyatakan kepada semua bangsa. Nah, apa keselamatan yang nyata bagi semua manusia itu apa gitu? Inilah yang kita bingung dari kawan-kawan Kristen yang mencoba Islam gitu kan. Kalian jualan keselamatan tapi nggak konkret. Ya keselamatan itu cuma-cuma, Bang, bukan oleh karena. Bukan, ya gua tahu keselamatan cuma-cuma, tapi selamat dari apa? Dari kemiskinan kah? Dari sakit jantung kah? Dari apa selamatnya? Selamatnya ya dari api neraka, Bang. Selamat dari api neraka. Sekarang siapa yang sudah selamat dari api neraka? Siapa? Kita jangan ke situ dulu, kembali ke jalan. Itu gitu IWG. Makanya kalau lu dibandingkan sama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW, keselamatannya itu jelas dunia dan akhirat gitu loh. Keselamatan di dunia orang-orang jahat nggak berani mengganggu Muslim. Keselamatan di akhirat orang-orang Muslim nggak akan bisa disentuh oleh api neraka selamanya.
Iya. Ini baru keselamatan gitu loh. Iya. Tapi kalau lu keselamatan bukan dari kemiskinan, bukan dari kejahatan gitu kan, api neraka juga masih jauh gitu. Apa yang mesti kami percaya gitu? Tapi posisi kebenarannya di mana? Ajaran Nabi atau ajaran para rasul? Ajaran para rasul apa? Karena kenabian kan hanya dari Bani Yakub dengan kitabnya Taurat. Nah sekarang kalau kenabian hanya dari Bani Yakub, gimana kabarnya orang Amerika yang di zaman Israel ini? Kabarnya gimana itu? Nah, Al-Ankabut itu dibaca. Nah, gimana caranya? Memang ketika Bani Israel ada, nggak ada manusia di pulau-pulau, di Pangea-Pangea, di provinsi-provinsi lain, nggak ada manusia. Jangan loncat ke situ. Nah, itulah keselamatan kalian, nggak konkret. Cuma nongkrongin Nabi di Israel, manusia-manusia di belahan bumi lain nggak diurus. Ini kan kegoblokan yang hakiki kalau pakai perspektif Islam gitu loh. Sebagai Allah. Apa? Ia menyiarkan Isa itu sebagai Allah. Al-Furqan 4 dan 5. Al-Furqan 4 dan 5 kita lihat ya kawan-kawan ya. Al-Furqan 4 dan 5. Coba kita lihat. Dia menyiarkan dia menyiarkan Isa sebagai Allah katanya. Kita lihat. Al-Furqan bilang mengada-ngada membawa dongeng. Jadi nah, kita coba lihat ya, kita baca di sini ya. Ini pasti tuntunan ini tuntunan roh-roh kardus. Kita lihat ya tuntunan roh-roh kardus ketika membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Furqan berapa? 4 dan 5. Oke, 4 dan 5. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh dia dalam kurung Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zolim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nah, 6, 7 dan 8 itu dongengnya itu satu cerita. Jangan ini kata orang kafir, ini dongengnya ya, kata orang kafir ya. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Itu memberi peringatan bersama dia. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zolim ya, berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Di mana pengajaran di sini Isa adalah Allah? Bentar dulu, itu belibet roh kardus. Belibet roh kardus. Omongan orang kafir lo imani sebagai kebenaran. Padahal di sini Allah berfirman untuk peringatan. Dengar. Di situ nggak ada kata. Pantesan lu 6% di Indonesia. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Lanjut. Menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Nah, di mana di situ Isa adalah Allah di mana? Ya, yang diturunkan siapa itu? Mengetahui rahasia langit dan bumi, maha pengampun, maha penyayang. Mengetahui rahasia langit dan bumi di mana sih? Rasul ini siapa? Itu bukan. Katakanlah itu diturunkan oleh yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Diturunkan yang mengetahui. Diturunkan oleh yang mengetahui. Oleh yang mengetahui. Apalah lu ini? Mengetahui rahasia langit dan bumi. Maha pengampun, maha penyayang. Ia makan makanan. Itu diturunkan oleh yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Diturunkan oleh yang apa itu? Ya, menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Enggak, diturunkan oleh. Kenapa dipelintir-pelintir terjemahannya? Pelintir. Yang saya baca enggak kayak begitu, Bang. Coba lu baca di mana coba? Al-Furqan 6 ya, coba di mana coba? Aduh, roh kardusnya sih. Makanya lu ngimanin itu bahasa Arabnya. Bang. Nah, coba di mana ayat Al-Furqan? Al-Furqan yang dibilang dong yang siapa yang diturunkan mengetahui rahasia langit dan bumi. Iya, Al-Qur'annya di mana? Yang terjemahannya menulis begitu tuh Al-Qur'annya di mana? Coba kita coba. Yang maha pengampun, maha penyayang keliaran pasar-pasar siapa? Lo di mana di sini yang maha pengampun, maha penyayang ke pasar-pasar? Ya. Kenapa nggak dicurahkan kekayaan dari surga? Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Itu memberi peringatan bersama dia. Ya, tafsirmu kan? Bukan, ini dari Kalam Sindonyus. IWG tukang bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, OTW 5%. Iya, tadi saya tertarik dengan apa Kristen ini kan sekarang 6%, 7%.
Ya kita punya program, saya pribadi ya punya program nanti tetap Kristen ini minoritas gitu ya dimanapun di luar negeri ini kan Saya sudah habis ya. Sebentar BG. Nah kemudian Kristen ini kenapa kita punya program bahwa Kristen ini akan tetap 6%, tapi program saya adalah menjadi minoritas 5% gitu loh Bang. Tetap Oke, 5%, semangat, betul. semangat. Semoga programnya Semangat, sukses. ya. Jadi ini akun saya, nama saya OTW 5% tetap minoritas gitu ya. Lanjut, terima kasih Bang. Lanjut. Ya. Nah, IWG, coba terjemahan yang mana yang lu pakai coba. Kenapa apa yang lu katakan berbeda dengan apa yang tertulis gitu loh. Download My Quran, Bang. My Quran, myquran.com ya. Nah. My Teman-teman yang Quran. di bawah silakan diganti PP-nya semuanya ya. Kafir OTW 2% ya. Silakan PP-nya. Sadis. Tapi jangan sampai habis ya. 2% ya. Jangan sampai habis, tetap mereka minoritas lah ya. Not secure ini kenapa not secure ya? Kok di ban? Kok kenapa di ban myquran.com-nya? Oh, karena ada IWG itu baca-baca itu. Jadi Ini babi dah. Orang minoritas. Kenapa nggak bisa ya myquran? Quran bilang Tetap aja gitu kalian ini minoritas lah, jangan banyak omong. Minoritas. jangan ikuti kebanyakan orang. Kebanyakan Minoritas. Ah ini My Quran komunitas Muslim Indonesia, selamat datang. Kata-kata, Bang, ya. Jangan ikuti kebanyakan orang. Ya. Jangan ikuti Hanya kebanyakan jangan orang. diikuti. Ya, kalau gitu jangan mayoritas di dunia lah Kristennya. Iya, tetap minoritas lah ya. Selamat jadi Harus minoritas. minoritas ya. Bang. Mayoritas itu orang karena pendidikan mahal. Ya, selamat ini ya, minoritas My ya, Quran teman. ini ya, My Quran ini bukan atau apa ya? Kita sudah berabad-abad lamanya dibohongi nih. Muhammad itu sedih, ayat-ayat didustakan. Loh enggak lah, yang sedih itu yang kena salib lah, gimana sih IWG ini? Muhammad sedih, ayat-ayat didustakan. Muhammad Ya menyerahkan. enggak, itu ada di Lukas bre. Kalau itu yang sedih itu adalah Tuhan yang mati yang ketakutan ketika dapat kabar dari malaikat. Itu sedih banget itu baru. Al-Asr 45. Oh iya. Di mana tuh Bang Gores? Ada ya? Di Lukas 11. Oh, yang Nih, ini kita bercucuran buka darah lagi ya itu. si IWG ya. Al-Azab berapa? Al-Azab berapa? 45, 46, 47. Al-Azab, oke, Al-Azab. 45, 46, 47 ya. Tadi udah ketahuan roh kardusnya menipu IWG sehingga dia tersesat. Gaya Udah ketahuan tuh, roh minoritas kardusnya biasa menipu nipu. IWG. Mana, Bang? Gaya minoritas biasa nipu. Iya gitu kan. Kalau nipu-nipu terus ya 6% terus lah IWG. Quran bilang jangan ikuti kebanyakan orang. Iya makanya lu jadi mayoritas di dunia kan. Karena lu kebanyakan ya penipu. Muhammad itu sedih. Nah ini. Berapa? 45, 46, 47. Al-Azab. Iya, 45, 46, 47. Itu karunia yang besar di 47-nya apa, Bang? Itu yang disiarkan Muhammad, yaitu salib. Di mana Nabi ngomong soal salib? Bukan Nabi, di situ dia rasul. Iya, di mana di mana? Ya itu salib itu. Kesimpulannya dapat di mana? Dari Paulus. Iya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi gitu kan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah kan gitu. Nah, karunia yang besar dari Allah. Karena salib Di mana Nabi sedih di sini di mana? Nggak ada Nabi sedih ya. Dua nih ketahuan roh kardusnya berbohong. Minoritas. Minoritas. Tukang bohong ini minoritas dibilang Nabi sedih di Al-Azab 45 sampai 47. Oke, ini karunia yang besar dari Allah itu salib gitu ya. Nah, karunia yang besar di dalam Maaf, Islam. Ustaz, ini mirip Tuhannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya biasa gini gaya WG. minoritas, Sekarang bukan pertanyaannya nipu. begini. Pertanyaan. Sama kayak Tuhannya selalu Di diolok-olok. dalam Islam itu apa? Nah, pertanyaannya begini, kenapa Tuhan pakai hukumnya pagan Roma? Gitu loh. Itu pertanyaannya. Gak ada hubungannya sama pagan Roma, Bang. Salib kan hukumnya Roma, bukan hukumnya Tuhan. Itu yang gua bingung gitu loh. Kenapa ya? Kena lu di sini. Kenapa ya? Minoritas macet. Kan ini salib ini hukumnya pagan Roma nih. Kalau ala Israel ini kan pakai rajam,
dipenggal kan, digantung gitu kan, sama dibunuhnya gue lupa diapain satu lagi gitu. Nah ini salib kan punya pagan Roma, dewa Jupiter, kok dipakai sama Tuhan gitu loh, kenapa ya? Bang, Macet minoritas. Minoritas macet. Jawab. itu yang disiarkan Rasul. Iya, kenapa Rasul menyiarkan hukumnya pagan Roma? Kenapa? Sekarang udah ketemu belum karunia yang besarnya? Iya, katanya kan salib. Kita langsung aja. Ini kan salib punya pagan Roma nih. Iya. Ngapain disiarkan? Punya pagan Roma. Salib punya pagan Roma nih, hukum crucifixion ya. Crucifixion law. Macet ini minoritas. Karena rahmatanil alamin, Bang. Minoritas macet, minoritas. Nah, tuh lihat di sini ya. Orang. Nih. Itu nggak ada yang bener. Nah itu kenapa kalau nggak ada yang benar kok diimani gitu? Korban ini hukuman mati dengan beberapa aplikasi legal di dalam beberapa society modern kuno, terutama Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma menggunakan salib sebagai hukuman untuk orang-orang yang bukan penduduk kota, bukan budak, dan bukan juga pemberontak. Ini punya pagan Roma kok dipakai Tuhan IWG. Minoritas macet, minoritas. Kita ambil positifnya aja. Itu agar terjadinya kata rahmatanil alamin. Kenapa? Iya, kenapa rahmatanil alamin kok pakai hukumnya pagan gitu? Buat apa? Karena dia di luar daripada tembok Israel. Itu kan jadi kalau karena di luar tembok Israel, Allah Israel nggak berkuasa. Bukan orang Israel. Nggak berkuasa jadi. Yang mengorbankan itu orang-orang berdosa. Oke, Allah Israel ini dosa itu, Bang. Pakai pagan Roma, pakai hukumnya pagan Roma, penebusan dosa. Benar, iya, penghapusan dosa itu untuk orang yang berdosa yang salah. Iya, pakai hukumnya siapa? Bukan penghapusan dosa untuk semua umat yang. Untuk semua umat pakai hukumnya siapa? Yang rahmatanil alamin itu, Bang. Oke, rahmatanil alamin pakai hukumnya siapa itu? Iya, pakai hukum Roma. Bukan hukum Roma, pakai hukum pagan. Najis. Minoritas. Najis, tahu nggak, hukum pagan dipakai penebusan dosa. Najis. Minoritas tambah minoritas. Tambah minoritas ini hancur. Tambah minoritas nih luar biasa ini. Enggak, itu yang jadi tidak menggunakan hukum Tuhan tetapi menggunakan hukum pagan. Wah, tambah minoritas gitu loh. Makanya setiap IWG ngomong, dia ngomong, Ikhwan, ketika kita cek kita nggak nemu di Al-Qur'an karunia yang besar dari Allah itu salib. Di mana salib? Au gitu kan. Nabi sedih di mana? Al-Ahzab 45 sampai 7 di mana sedihnya? Nggak ada au gitu. Al-An'am 33. Tapi jelas ya. Al-An'am 33 sekarang lari ke sana. Kenapa di Al-An'am 33? Kenapa lagi? Sesungguhnya bukan engkau yang didustakan. Oke, kenapa kalau didustakan kenapa? Ya, siapa yang didustakan? Ya karena ini Umar dan kawan-kawan kumpulkan ayat-ayat. Oke, ketika dikumpulkan ayat-ayat terus kenapa? Ayat yang diperselisihkan dibakar. Nah sekarang ayat-ayat yang ada salibnya di mana? Ayat-ayat yang ada salibnya di mana? Menurut Roh Kardus lu, di mana? Itu anti minoritas. Kecekek. Makanya jangan kebanyakan makan babi jadi minoritas. Tuhan yang lain. Sesungguhnya manusia bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Ya, di surat lain dia tidak disalib, ia digantikan. Mana ada kayak begitu? Lah memang iya, ini Yahudi ngomongnya dirajam kok. Nih kita lihat imannya Yahudi ya. Yahudi nih. Kita lihat imannya Yahudi. Allah bingung. Kita lihat imannya Yahudi aja lah. Nggak usah banyak cincong. Yahudi soal Yesus. Yahudi. Apa dulu kan Sanhedrin. Sanhedrin 43A 20. Bangsa. Sanhedrin. Ini kan Yahudi ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Kita lihat Sanhedrin. Kita lihat disalib nggak nih Yesus ini? Iya, ada datanya. Coba kita lihat ada ya. kata Yahudi coba. Ada datanya Bang Gores ya? Ada datanya punya Yahudi. Coba. Hanya Muhammad menjelaskan. Coba, jadi jelas ya. Berarti yang disalib ini berarti iblis ya? Belum tahu siapa disalib. Kita lihat dulu aja Yahudi bilangnya apa IWG. Kita lihat dulu Yahudi bilangnya apa. Berarti yang diimani Kristen yang disalib ini iblis sebenarnya ya. Coba cek ayat data ya.
Kemuliaan 4, Bang. Muhammad itu. Nah, coba kita lihat kata Yahudi ya. Ini kan katanya nabi kami ngajarin Yesus mati di salib katanya. Coba kita lihat kata Yahudi. Yesus orang Nazaret akan dirajam karena ia mempraktekkan sihir, mengsangsut orang untuk menyembah berhala, menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkan atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya sehingga mereka merajamnya dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Dirajam matinya kok. Nggak disalib ya? Aduh, batu kemenangan dulu. Nggak disalib kok, dirajam ini. Oh, data valid. Berarti yang diimani Kristen itu yang disalib nih iblis berarti. Lah yang disalib siapa ini? Katanya disalib. Intinya. Oh, ngeri ya. Jadi intinya Yesus yang diimani oleh Kristen ini adalah iblis. Ya. Ngeri juga ya. Kan kita kalau ke intinya mau pakai intinya siapa? Intinya Yahudi atau intinya IWG? Mau pakai intinya siapa? Al-Masih. Iya. Itu berisa Al-Masih intinya. Iya, ini di sini Yesus itu dirajam katanya. Itu gimana IWG kata Yahudi? Nomor 2, Bang, nanti itu. Yang penting dulu. Nah, yang penting karena gini, kalau misalnya karunianya salib tapi matinya pakai rajam, harusnya kan batu, harusnya kan lambangnya Kristen. Agama Harusnya lambangnya Kristen batu. itu punya agama. Ya, iya. Tadi katanya karunianya salib, tapi ini Yesus matinya dirajam. Rajam kan pakai batu, bukan dipentokin salib palanya. Wah, minoritas hancur, Bubuk. Gimana ini? Luar biasa ya, minoritas ini kalau berargumen langsung mudah dipatahkan oleh Bang Kores. Minoritas ini siapa Kang Baal? Nah, Ikhwan gini ya, kalau misalnya IWG diturunin, kalian nggak tahu cara counternya. Kalau IWG diturunin tadi, kalian nggak tahu cara counternya. Ini kan sekarang kalian udah tahu cara counternya nih, ya nggak? Ya mantap, mantap. Kepada mereka, apa yang mereka perselisihkan, Yahudi itu memperselisihkan, tetapi Muhammad menjelaskan. Iya, nah sekarang Nabi kami menjelaskan Yesus matinya itu disalib. Menjadi seorang Yahudi, Bang. Nah sekarang yang benar yang mana Yesus ini? Yahudi. Kalau kata Islam, Yesus ini atau Nabi Isa ini diselamatkan, disalib. Kata Yahudi dirajam. Yang benar yang mana? Gak jelas. Loh kok kata nggak jelas? Iya ngomong ini. Maksudnya Bible nggak jelas gitu, Bang Kores Bukan, tadi. ini gimana? Ini menentang perkataan Tuhannya sendiri. Lu mau menentang perkataan Isa Al-Masih ya? Menentang perkataan Isa Al-Masih. Uang Al-Baqarah 87. Nah, coba kita lihat dulu di Yohanes 4:24 perkataannya Isa Al-Masih. Kita lihat dulu perkataan Isa Al-Masih ya. 34 itu benar. Iya, coba kita lihat dulu. Di Yohanes 4:22 kita lihat nih ya. Ini Yohanes ini ini kalau merah begini Yesus bukan yang ngomong. Yesus bukan Yesus IWG. paman, Yesus paman. Biar IWG yang jawab, ini Tuhannya soalnya. Iya. Oh Yesus ya, oke. Sekarang Yesus berkata begini. Ngomong iyanya kok lemes. Nggak tahu nih. Aneh banget. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Betul? Betul nggak IWG? Betul. Betul ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Betul nggak? Betul. Betul ya. Sekarang Yahudi bilang Yesus matinya dirajam. Betul nggak? Macet, minoritas. Katanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi, katanya. Tapi ketika Yahudi ngomong mereka merajam Yesus, sebagian kebenaran adalah bohong. Itu dua sisi yang berbeda. Lah kenapa lu pilih salib? Ababul nusulnya berbeda. Iya, sekarang yang benar itu dari siapa yang benar? Kami Islam bingung nih. Dirajam atau disalib sebenarnya Yesus ini? Bingung kami nih. Intinya baca An-Nahl 64, Muhammad itu loncat lagi minoritas. Bubuk. Iya, Nabi kami menjelaskan apa? Yesus matinya. Nabi kami menjelaskan Yesus matinya dirajam atau disalib menurut IWG. Kenapa Muhammad dibilang gila, dibilang mengada-ngada? Ya karena sama juga kayak Yesus. Yesus juga dibilang tidak waras gitu. Iya, kenapa kalian tidak? Karena kami bukan nabi. Itu yang bilang orang-orang Yahudi, orang-orang yang memperselisihkan. Iya sama, Yesus dibilang tidak waras, nabi kami dibilang gila oleh orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena itulah yang akan dialami oleh para nabi-nabi. Kan gitu. Kalau kalian belum dibilang. Tapi jangan kabur dulu IWG. Kami masih bingung. Kata Yahudi Yesus matinya dirajam. Kata Kristen Yesus matinya disalib. Yang benar yang mana?
Yang benar, dia mati menghapus dosa kita. Ditanya apa, dijawab apa? Minoritas, minoritas. Iya, dia nebus dosanya pakai apa? Pakai salib atau pakai batu? Dia pakai salib di situ. Pakai salib di mana? Di situnya di mana? Kan sebelum dia mati dia sudah katakan, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Dia ngomong. Iya, dia berkata gitu. Itu kan sebelum mati nih. Dia matinya itu. Nah, kenapa Yahudi bilangnya dia dirajam ya? Kenapa ya? Dia tahu kalau dia harus mati disalibkan. Dia kata. Nah, iya, kenapa Yahudi percaya Yesus mati tapi dirajam? Kenapa ya? Karena Yahudi kan yang nulis itu kan nggak tahu. Bukan nggak tahu, bre. Ini kembali yang gua awal bilang, IWG, gua ajarin sama lu. Karena kalau penebusan dosa pakai hukumnya pagan Roma, Yahudi najis. Salah. Yahudi najis. Salah. Pagan Roma kok dipakai? Pagan Roma itu tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah Allah. Salah, dia dihukumnya di luar tembok Israel, Bang. Nah, sekarang kalau misalnya di luar tembok Israel, apakah Allah Israel tidak berkuasa? Rahmatanil alamin. Iya, dalam rahmatanil alamin, apakah Allahnya Kristen tidak berkuasa? Karena yang ditebus itu bukan Yahudi, tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sekarang kalau tidak mengenal Allah ditebus, dosa apa mereka? Ajaran para rasul itu yang rahmatanil alamin. Iya, sekarang rahmatanil alamin, apa barang-barang yang pernah dikasih oleh rasul-rasul ke orang-orang? Barang-barang apa sih? Loh iya dong, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Artinya ada barang-barang pribadi yang dikasih ke semua orang. Nabi kami ya, ngasih kuda, ngasih onta, ngasih kurma, ngasih rumah, bersodakoh. Sedekah. Rasul-rasul lu ini ngasih apa ke orang-orang? Gue pengen tahu. Sejarah. Apa? Hasil jarah, ngasih dari hasil jarah. Rampasan perang. Rampasan perang kayak Musa di Ulangan 20 nomor 10. Rampasan perang begitu. Kan rahmatanil alamin. Iya, rahmatanil alamin. Sekarang rasul-rasul lu ngasih apa? Pernah ngasih apa? Masa miskin rasulnya? Kan nggak mungkin kan? Kaya dong, kasih sayang semesta alam. Pasti punya banyak harta yang bisa dibagi, iya nggak? Nggak mungkin miskin dong. Yang dikasih itu yang di Al-Asab tadi, Bang, 45, 46, 47. Berarti cuma omong-omong aja, nggak ada barang. Tapi berarti, Bang, dari omong-omong aja berarti nggak ada barang. Ya. Aduh, gimana mau mayoritas? Tetap minoritas, tetap. Gimana mau mayoritas? Jangan. Pelit. Karena kebanyakan orang itu. Makanya ya teman-teman, Kristen ini tetap minoritas karena apa? Memang tidak bisa berkembang, narasinya tidak punya gitu ya. Jangankan untuk dunia akhirat, dunianya aja, akhiratnya jangan lah ya. Dunianya miskin-miskin loh. Lagian gini juga ya Bang Bahal ya. Ini yang gue bingung IWG ya. Ini kan ada Tuhan yang menjadi manusia ini. Ketika dia menyegarkan ajarannya, bukannya Tuhan yang gimana sih? Nyuri keledai lagi. Bang. Iya gitu loh IWG. Terus yang kayak gini kita mesti disuruh percaya. Mau ke Yerusalem, keledai orang dipakai nyembuhin orang kesurupan. Peternak babi rugi. Kamu menjadi 2000 babi orang diambil lagi. 2000 babi mati diganti nggak tuh? Nggak ada itu. Astagfirullah. Tuhan kok miskin sekali. Katanya rahmatan lil alamin. Tapi malah bikin rugi peternak babi. Malah nyuri. Gila. Gimana ini WG? Kasih sayang semesta alam malah bikin rugi peternak babi. Intinya gimana ini WG? Itu berisa al. Jadi teman-teman ya, masa berisa al masih begitu bikin rugi peternak babi? Iya, jadi teman-teman, Kristen ini kan Tuhannya Yesus. Nah, Yesus ini jangankan memberi keselamatan ya, malah merugikan orang. Keledai malah orang merugikan dicuri, orang IWG. Babi orang dicuri, disembah lagi. Sudah banyak Tuhan menjadi manusia disebarkan oleh agama-agama lain. Tapi keren-keren ini ceritanya. Menjadi raja, punya pasukan, memberi makan orang miskin banyak gitu tiap hari ya, nggak cuma sekali gitu. Tapi yang satu ini yang menjadi manusia ini ya, yang aneh ini. Ini aneh ini gitu ceritanya gitu. Dia jadi manusia tapi bikin rugi orang lain. Bikin kacau Bikin kacau. Bolak-balikin meja pedagang, nyuri, ngambil ladang gandum, nyuri, muridnya ya. Iya. Apalagi keledai belum dibalikin, nyuri.
Babi nggak 2000 diganti. babi. Iya, orang Ya punya masa itu yang kayak gini duri. yang kayak gini tuh bukan disembunyiin, yang kayak gini diajarkan IWG. Bukan disembunyikan, diajarkan. Allahmu, Bang. Sadar nggak sadar yang Nggak bukan bre. Allah tidak berkelamin. ya Allahmu itu Isa Al-Masih, sadar nggak sadar yang Enggak, nauzubillahi min dzalik gitu loh. Nauzubillahi min dzalik gitu. Karena kalau misalnya Tuhan itu manusia ada kelaminnya, maka dia keluar peju. Sekarang kalau misalnya ada kelaminnya IWG, bayangin ya. Ini misalnya lu menuhankan Tuhan yang manusia ada kelaminnya. Kan Tuhan kekal nggak? Tuhan kekal nggak? Ah, ini bom ini Ikhwan, ini bom ini bom ini. itu Tuhan kekal nggak? Allah Iya, Tuhan kekal nggak IWG? menjadi manusia. Menjadi manusia kekal nggak dia? Dia kemahakuasaannya kekal nggak? Kekal nggak? Nah sekarang Dia kalau nyerocos sendiri, dia Nah, nyerocos enggak. sendiri. Aman-aman ini. Nah sekarang kalau misalnya dia ngacengnya kekal nggak? Ya Allah ya Robbi itu Mantap. Mantap. Enak ya. Enak ya. Jangan pakai otak, Bang. Jangan pakai otak ya, lu nggak akan bisa kerja lah. Coba dipakai otaknya gitu. Coba Tuhan menjadi manusia, kekal dia. Sekarang ketika ngaceng kekal dong, kekal ini ngacengnya. Pikirin yang kayak begitu. Dari awal sampai akhir dia. Kau pikirnya yang kayak begitu, pikirin. Lo ada kelaminnya. Yang sama. Ada kelaminnya. Menjadi berbeda. Ada kelaminnya lo. Iya, kenapa menjadi berbeda? Ajaran yang sama, ajaran para rasul. Ajaran para rasul di mana mereka bilang bahwa Tuhan itu jadi manusia? Jelaskan. Sekarang kita ke para rasul yang lu bilang deh. Kita lihat para rasul yang lu bilang deh ya. Perhatikan di sini. Allah kelihatan. Allah itu bisa dilihat nggak? Allah Bapa enggak. Nah sekarang Allah yang bisa dilihat siapa? Ya itu Yesus. Ah, Yesus ini pernah mati. Pernah mati? Terus bangkit lagi. Bangkit lagi? Oke, sekarang lihat di sini. Paulus ya. Kita bawa Paulus. Kasihan minoritas ya, hancur minoritas ini. Semakin banyak mualaf ini. Orang, Bang. Maka ya, orang pengajaran Yesus untuk dia itulah baptislah kepada seluruh bangsa ini semakin hancur ini, semakin tidak bermanfaat ajaran Yesus ini. Iya. Karena apa? Dia bilang jangan banyak-banyak katanya dia bilang. Iya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Amin. Amin. Yang kekal, yang tak apa ini IWG? Yang kekal? Yang tak nampak. Ya, selamat datang di kebenaran. Minoritas hancur, minoritas hancur. Minoritas hancur. Al-Furqan 6. Terus ini gimana? Dibuang aja, dibuang ini. Dibuang ini. Dibahas dulu IWG, dibahas dulu itu tadi. Baca, Bang. Dibahas dulu ini gimana ini dulu satu-satu, jangan loncat-loncat. Iya, terus ini gimana yang tak nampak? Katanya ajaran Rasul Allah, Yesus Allah. Tapi ini ajaran Rasul ini kok tak nampak katanya Tuhan. Yang diturunkan itu mengetahui rahasia langit dan bumi. Nah, terus dia nggak tahu apa-apa berarti Paulus ya? Ini nggak tahu apa-apa berarti Paulus. Kenapa ia makan makanan? Nah, ini nggak tahu apa-apa Paulus berarti ya? Pasar-pasar. Iya, itu kan udah di sini nih lu ketahuan bohong nih, di sini nih. Mana? Nah, ini nih. Yang diturunkan oleh yang mengetahui rahasia langit dan di bumi, sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Nggak bisa IWG, lu nggak bisa lari kemana-mana. Semua jenaka-jenaka takia Korintus lu udah kena counter. Penyayang, ia makan makanan. Di mana? Nah, di sini coba kita lihat. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar? Rasul ini yang makan. Rasul itu di situ. Kenapa? Karena di sini ada kata Rasul ini. Kenapa Rasul di situ ditafsir Muhammad? Malihada Rasuli. Kita hilangkan ini Nabi Muhammad. Rasul di sini siapa? Muhammad di ayat 4 dan 5 dibilang membawa dongeng. Nah, iya itu kata kafir. Lu mengimani kata kafir. Ya, kenapa ayat ke-7 dibilang itu Muhammad? Ya iya, karena di sini kan kata kafir. Kafir yang ngomong itu. Yang tidak terima kalau Tuhan itu menjadi manusia. Nah, sekarang di mana Tuhan itu menjadi manusia? Ya itu 6, 7. Kata di mana orang beriman baik di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan juga Al-Qur'an mengatakan Tuhan itu menjadi manusia, kata orang-orang beriman. Di mana itu? Itu di Al-Furqan 6, 7 dan 8. Oke, berarti kita kunci dulu. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nggak ada ya IWG ya? Cuma di Al-Qur'an menurut lu ya? Apa?
Lemes Tuhan itu. menjadi mana? Ya ini kenapa jadi gagap gimana Jadi sih? gagap. Jadi Minoritas gagap dia. anjir, minoritas. Gini. Tuhan menjadi manusia di perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada, cuma ada di Al-Quran ya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 lagi dibilang, aduh takia Korintus nih. Sini baca Yesaya 43 ayat 11. Wah, Kacau ya, teman. Ya langsung buka Bang Kores silakan. Iya ini Ini ya, Yesaya 43 11. Iya, inilah tipe minoritas. Makanya Kristen tidak akan jadi berkembang ya. Tadi mau gua kunci cuma di Al-Quran doang. Enak kalau udah di Al-Quran, banyak berhala di sana di apa dijelaskan berhala itu apa gitu loh. Islam sejati. Iya, jadi gitu ya. Kristen ini akan minoritas terus teman-teman ya, tidak akan berkembang karena begini. Iya, Kristen sejati itu akan menjadi Islam pada akhirnya IWG. Kristen sejati akan menjadi Islam nanti dia. Nah ini Yesaya 43 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Mana menjadi manusia? Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia di situ di mana? Anjir. Selamat jadi minoritas. Selamat jadi minoritas Makanya terus ya. gue bilang juga tadi harusnya lu ambil aja tawaran gua ketika lu bilang Tuhan menjadi manusia di mana Al-Furqan perjanjian lama perjanjian baru nggak ada ya, harusnya lu ambil itu Di Filipi. Si botak dibawa minoritas. Allah tidak menganggap suatu kesetaraan yang harus dipertahankan. Oke, Filipi 2 nomor 6 ya. Ini menarik ini Filipi 2 nomor 6 Si nih. botak dipakai jurus si botak sekarang. Enggak, ini seru ini. Ini seru ini. Iya sayang. Filipi 2 nomor 6 ya. minoritas. Ini seru ini. Ini ada terjemahan yang nanti harus diimani oleh kawan-kawan Kristen. Filipi 2 6. Oke, tunggu loading dulu. Teman-teman Kita inilah di sini ya. belajar bahasa asli. Iya, jadi teman-teman Kristen ini tetap akan minoritas, ditinggalkan, habis. Tapi IWG tuh keren loh. Dia apa ya? Dia karena terguncang dulu, akhirnya sekarang dia mengimani Tuhannya ada kelaminnya. Mantap coy. Inilah ya Dia semakin minoritas ya, teman-teman. Minoritas tipe minoritas inilah ya. Makanya program saya ini OTW 5%, Bang Kores bilang sekarang masih posisi 6% ya, insya Allah. Masih 6%, 5%, insya Allah ya. Jangan dimusnahkan kayak di Eropa, di Amerika dan di ini ya, tetap 5% kita pelihara ya. Ini ya, IWG ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan itu ya IWG ya. Nah. Oke, kita buka bahasa asli udah lemes deh. Kita buka Gitu bahasa ya. aslinya. Gemes. Senjata terakhir, Bang Kores, senjata terakhir gunakan ilmu Paulus. Dari Paulus sekarang Filipi. Iya. Nah, di sini ada kata ini nih, ada kata harpagmon 725. Harpagmon. Apa itu harpagmon? Nah, ini ya. Ini gua, Bang. Nah, ini terjemahin. Res. Ini ada yang nge-WA ke saya, Res. Kang, saya dengerin Bang Kores debat dengan IWG. Besok saya beserta satu gereja akan mualaf katanya. Wih, ini satu gereja. Bahaya. Keren. Tambah minoritas dong. Parah. Waduh. Jadi 7% apa? Jadi 0,3% kayaknya. Oh, nah, iya, ini Pak. artinya nih, ini ada harpagmos ya, ada harpagmos. Di sini artinya tindakan perampasan, perampokan. Suatu barang yang disita, barang rampasan, barang yang akan disita gitu kan. Di Filipi 2 nomor 6. Kok hilang terjemahannya di sini nggak ada? Oh, Kenapa ada bisa hilang? ngerampoknya, dihilangkan ngerampoknya. Kenapa ngerampoknya kok dihilang di sini? Kata rampok. Biadab, Paulus biadab ini. Di mana posisinya? Hah? Posisinya di mana? Posisinya itu di sini nih. Harpagmos itu adanya di tunggu, mana dia? Bacain lengkapnya. Semakin minoritas dia nggak tahu. Nah, sebenarnya, ini. Bang Kores. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya, sebagai milik yang harus dipertahankan, nggak perlu. Iya, tapi di terjemahannya harpagmos itu artinya barang rampasan. Iya, dirampas dia dari kesalahan. Iya, harusnya kan berarti yang walaupun dalam rupa Allah menganggap kesetaraan dengan Allah adalah merampas kesetaraan itu. Kan harusnya gitu kan? Kenapa jadi begini terjemahannya? Semuanya, bener Bang. Dirampas, dia termasuk orang-orang yang Ya kalau misalnya Yesus merampas kesetaraan dengan Allah, nah, di sini lu kena. Kayak iblis dong dia ingin menyamakan dengan Allah. Bahaya. Masa Yesus Kalau sama dengan misalnya iblis? dirampas, itu jatuhnya ke sini IWG. Ya.
Yesaya 14. Berarti Yesus menghujat ya. Dia itu Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Jadi Yesus ini merampas Nah kekuasaan itu, Allah. lihat di sini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa dia? Bintang timur. Menjadi manusia. Selamat datang di kebenaran. Tapi tadi diiyakan oleh ini bahwa Yesus adalah iblis loh di IWG ini. Islam itu Isa. IWG, kenapa kau menghujat tadi mengatakan Yesus adalah iblis? Kenapa? IWG. Menghujatnya. Tadi mengatakan Yesus iblis. Kau yang mengatakan. Loh, tadi kan merampas apa kekuasaan Allah. Ini apa maksudnya? Dia dirampas, Iya, berarti iblis itu. Kau yang Itu tadi dikatakan di Yesaya iblis akan merampas tentang kekuasaan Allah. Nah, Yesus merampas kekuasaan Allah. Berarti kau menghujat Yesus iblis. Orang yang terhukum. Enggak, kamu mengatakan Yesus adalah iblis. Kenapa? Di Yohanes 14 ayat. Jawab dulu pertanyaannya, kenapa kau menghujat Yesus? Kau samakan, kau menghujat Yesus adalah iblis. Itu yang dikatakan tadi oleh Bang Yohanes, Bang Kores itu di Yesaya. Yesaya mengatakan begitu. Kenapa kau menghujat Yesus itu adalah iblis? Ada penebus yang lain daripada aku. Yesus adalah iblis. Kenapa kau katakan Yesus iblis? Itu yang kau harus jawab. Yesaya 43 tadi benar. Coba Bang Kores diulangi lagi, Yesus adalah iblis tadi itu. Sama dengan Iya, iblis. tadi kan di Filipi 2 nomor 6 kan di situ ada kata merampas, barang yang disita, barang rampasan kan gitu kan. Nah, tadi IWG mengakui iya itu harusnya ada. Kalau gitu terjemahannya jadi walaupun dalam rupa Allah tapi menganggap setara dengan Allah itu adalah merampas gitu harusnya. Oh, merampas dari Allah gitu kan. Nah, kalau misalnya merampas kesetaraan. Iya, lanjut Bang Kores. Artinya sama kayak Yesaya 14 di mana si bintang timur ingin menyamai kesetaraan dengan Allah gitu. Setan Yesus sama dengan iblis. Aduh. Menghujat ya IWG. Nanti kamu dikatakan bidat oleh Kristen-Kristen lain, kau menyamakan Yesus dengan iblis loh. Sebagian kebenaran adalah bahwa yang sama kayak Al-Quran. Ngeri sekali ya teman-teman. Si IWG ini, Bang Kores izin, Bang Kores. Nggak bisa berita para rasul. Ya gas Bang Bal, gas. Nggak, saya mau tanya Bang Kores, si IWG ini Kristen atau Islam? Kau mengatakan Yesus iblis ini kenapa dia nih? Jangan-jangan dia bukan Kristen. Dia ingin mengawinkan Kristen dan Islam. Oh gitu. Dia ingin mengawinkan Kristen dan Islam gitu. Nah, tadi si IWG bilang apa? Gua lupa. Apa tadi dia bilang? Yesus apa iblis. Yesus iblis bukan. Oh bukan ya. Oke, skip aja itu ya. Hah? Apa? Itu orang yang telah menjadi Kristen. Apa? Rasul itu orang yang sudah menjadi Kristen. Rasul itu manusia bukan sih? Manusia, orang yang sudah menjadi percaya, menjadi saksi. Oh gitu. Menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Oh gitu. Muhammad itu menjadi saksi kabar gembira. Oke. Nah sekarang perhatikan ini. Tentang karunia yang besar. Ini Roma 3 ini. Oh Roma nih. Sekarang pakai Paulus sekarang. Paulus ngomong nih, Paulus. Sekali-kali tidak IWG, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia bohong. Jadi lu tinggalkan percaya rasul-rasul itu IWG, kecuali lu masuk Islam gitu loh, karena semua manusia pembohong. Muhammad sedih ayat-ayat didustakan. Jadi kenapa Yesus sama dengan iblis? Gimana sedih sama ini? Kalau Nabi Muhammad itu nubuatannya di sini IWG, perhatikan di sini Muhammad IWG. bukan Nabi Bang, Al-Ankabut 27 dibaca. Iya, kenapa Yesus sama dengan iblis itu? Yesus sama dengan iblis ini kenapa gitu Nah loh? perhatikan ini IWG ya. Tadi kan semua manusia pembohong tuh, lu bubuk di situ. Perhatikan yang ini. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu dibasmi dari umat kita. Siapa nabinya ini? Siapa nabi yang ngebantai Kristen sama Yahudi nanti? Siapa itu kira-kira? Iya, pokoknya Muhammad itu Yesus bukan iblis. Nabi, Bang. Cabut IWG, cabut dulu perkataan itu IWG. Kau cabut dulu mengatakan Yesus iblis itu. Pakai Taurat. IWG cabut dulu pernyataan bahwa Yesus sama dengan iblis, dicabut dulu IWG. Itu menghalalkan babi dan Ali Imran
30 telah dihalalkan. Kau cabut dulu pernyataan bahwa Yesus sama dengan iblis. Kau cabut dulu menggunakan Filipi tadi itu loh, Filipi 6. Berdasarkan Ali Imran 50. Jadi dikatakan kau mengatakan Filipi 6 ini kau mengatakan Yesus sama dengan iblis, cabut dulu IBG. Jangan seperti itu, silakan. Cabut dulu, jangan menghujat. Ya. Kalau Nabi itu Kan nggak mau gini ngomong terus. Tetapi Rasul itu menghalalkan. Iya teman-teman ya itu ya kita dengar sendiri dia mengatakan tentang Filipi 6 tadi itu setelah dibuktikan ternyata di sana merampas kuasa Allah. Nah komparasi dengan Yesaya yang merampas ini adalah iblis. Nah sementara IWG mengatakan bahwa itu adalah merampas Allah, berarti di situ IWG sedang menyamakan Yesus sama dengan iblis. Timur Yesaya 14 ayat 12 itu ya. Ngeri loh ini. Mau uling ya. Ini direkam loh IGWG, direkam kau ini mengatakan Yesus sama dengan iblis ini. Jadi hati-hati WG ya, kalau mencari kebenaran cari kebenaran, tapi jangan mengatakan sekali-kali bahwa Yesus sama dengan iblis itu. Jadi apapun kamu benci kepada Yesus, tapi tidak boleh mengatakan Yesus itu sama dengan iblis. Ya jelas itu ya. Dia menggunakan Filipi loh itu. Jadi kita harap ya teman-teman yang Kristen maupun yang Islam, walaupun kalian benci kepada Yesus, jangan menyamakan Yesus dengan iblis seperti IWG ini. Jangan itu, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kau Islam sejati, mau Kristen sejati, jangan mengatakan Yesus sama dengan iblis. Cabut. Nangis. Ini si Iwan ini minoritas, Bang. Minoritas, makanya dia ingin eksis ada sehingga dia berani mengatakan Yesus sama dengan iblis lu. Ngeri nggak ini? Gila minoritas ya. Walaupun kamu ini minoritas, ingin eksis boleh, nggak apa-apa, itu hak pribadi masing-masing. Tapi jangan menghujat ini ya. Jangan menghujat. Kristen dia itu. Kristen minoritas. Nangis dia. Menghujatnya di mana? Ya kau mengatakan Yesus sama dengan iblis? Di mana saya mengatakan Yesus? Tadi Filipi itu. Filipi, ulang lagi Bang Kores, silakan Bang Kores. Jelas deh itu. Macet, nangis. Ini maksudnya yang sama dengan iblis itu Tuhannya minoritas. Iya, bintang timur. Tadi ada komparasinya kok. Merampas itu kan. Minoritas. Merampas tadi itu ternyata ada di Yesaya yang ingin merampas kuasa Allah ini, yaitu iblis Lucifer bintang timur. Ngeri kan? Itu gimana sama bintang timur lagi, lari lagi, loncat lagi. Itu data yang disampaikan tadi itu loh. Jadi gini, kamu kan sudah mengiyakan tadi bahwa arti yang sebenarnya adalah merampas. Oh iya merampas. Nah Yesus merampas. Ya, jadi bintang merampas kesetaraan dengan Allah, dirampas. Timur yang jatuh. Emang Kristen ini berapa persen? 2/3 isi surga. Kristen ini 6% ya mengkoreksi sekarang ya. Oh iya. Minoritas ya berarti ya. Iya minoritas. Minoritas Kristen ini. Iya kasihan. Memang di jalan surga itu. Ya tapi jangan kita gak usah sampai 4% lah Bang Kores. Ada yang nulis 2% di bawah, jangan lah. 5% lah cukup lah buat hiburan. Ya kalau kita gini ya teman-teman, kenapa kita mengatakan bahwa Kristen ini akan menjadi minoritas? Identik dengan begini ya, maaf ya. Yesus ini berarti gagal. Pertama gagal jadi Tuhan, gagal jadi apapun gagal. Karena kalau Tuhan turun ke bumi, seharusnya semua nih jadi Kristen seharusnya. Karena Tuhan yang langsung yang turun. Jadi Nabi Muhammad itu ya turun hampir seluruh belahan dunia Muslim. Manusia ini. Loh ini Tuhan, ini Tuhan ini ya. Tuhan turun langsung. Bukan jangankan mengkristenkan seluruh dunia. Dia aja sendiri metong. Dia sendiri metong loh, gagal total ya Allah. Ya, tapi sekali lagi IWG pakai acara dikumpulkan sama saran saya IWG, saran saya
kau cabut lagi, kau menyamakan Yesus sama dengan iblis, itu dicabut dulu. Karena apapun yang kau narasikan, apapun kau benci terhadap Yesus, kau jangan sekali-kali mengatakan Yesus sama dengan iblis. Itu jangan itu. Tadi kau membawa Filipi 6. Di sana dikatakan Yesus merampas Allah. Itu kan wajah Allah, segala macam dirampas. Nah, ternyata di Yesaya 14:12 yang merampas ini adalah iblis. Kau menyamakan Yesus dengan iblis, kau cabut dulu itu. Nah, itu kata kau, kalimatnya nggak begitu. Tadi dikatakan Nggak begitu ya, kamu tahu tambah. kau sudah mengiyakan merampas kok. Merampas kesetaraan Allah. Itu iblis itu. Yesaya 14:12 kalau nggak salah ya Bang Gores tadi ya. Ya, saya memang itu materi saya. Yesaya 14:12 itu memang Bang Gores luar biasa. Jadi ada Filipi berapa Bang Gores tadi? Saya catat Bang Gores. Saya catat ya. Ini argumennya sini. Ya, Filipi berapa Bang Gores? Ya. Kisah enggak para kedengeran, euy. Di ayat 56 yang di Filipi 2 nomor 6. Di situ tuh ada ya. Oke, terima apa kasih. namanya? Ada kata rampasan yang disembunyikan di situ. Oke. Emang manusia itu penuh pembohongan ya IWG ya. Sampai disembunyiin itu terjemahan. Filipi 2 nomor 6 ya. Filipi 2 nomor 6. Apa sih itu Tuhannya yang ada pada Tuhannya dalam minoritas ini menyembunyikan harta rampasan. dirampas. Enggak merampas ini apa Terjemahannya. kesetaraan dengan Allah dia bilang. Jadi Allah ini dirampas oleh Yesus. Nah, yang merampas Minoritas perampok. jadi kalau merampas ini identik dengan Yesaya 4:12. Di sana adalah yang ingin menyamakan dengan Allah. Menurut IWG, Yesus ini sama dengan iblis gitu loh. Oh, paham saya. Oh, ini yang ngeri ini, jangan boleh lah seperti itu IWG. Berarti Tuhannya Bang Gores, makasih Bang Gores. Kuncinya di mana Bang Gores? Tadi tuh Filipi 2 nomor 6 tuh. Kunci Walaupun Di strong code-nya. Harpagmos ya. Oke. Filipi 2 nomor 56. Oke, saya masukkan di materi saya ya. Mantap, masukin Bang masalah. Baal. Karena materi iblis Tadi yang ini paling bagus itu gitu. Nggak mungkin Nabi Muhammad mengabarkan Tuhan yang gagal. Itu bagus itu. Iya. Ya, jadi teman-teman kita ini bukan dari Islam ya teman-teman. Ini dari IWG, seorang Kristen mengatakan Yesus ini setara dengan iblis. Bukan dari Islam loh ya. Dia menggunakan Filipi 2 nomor 6. Kita komparasi, ternyata yang ingin merampas kuasa Allah ini adalah iblis di Yesaya 14:12. Jadi teman-teman bukan Islam lah ya. Ini IWG ini Kristen menyamakan Yesus ini sama dengan iblis ya. Ini materi saya, memang saya harus lengkapi. Terima kasih Bang Gores. Ternyata Anda terbaik gitu ya. IWG terima kasih IWG ya. Anda sudah memperkuat argumen saya Yesus sama dengan iblis ya. Oke, makasih IWG. Anjir. Luar biasa. Anjir, ini ilmu ini satu ayat ini dari si IWG mengatakan Yesus sama dengan iblis. Alhamdulillah. Islam itu Luar biasa ya. Itulah Islam teman-teman. sejati. Filipi 2 nomor 6 ya. Teman-teman di bawah dicatat. Nanti komparasinya ke Yesaya 14:12. Di sana yang ingin menyamakan Yesus menyamakan dengan Tuhan adalah iblis. Sementara yang dibawakan IWG dikatakan yang ingin menyamakan dengan Allah ini adalah Yesus, merampas dia bilang. Berarti Yesus sama dengan iblis menurut dia. Lanjut. Allah, dia tidak menganggap. Keren ini, keren anjir ini Bang Gores kok tahu ininya ya, strongcode-nya ya. Kok ada ini langsung ketika IWG mengatakan Filipi 2 nomor 6 langsung dibuka kuncinya. Langsung ini makanan saya ini kuncinya ini katanya. Oh, ternyata Yesus sama dengan iblis. IWG bilang gila IWG. Saya bilang sama dengan iblis itu kau. Filipi 2 nomor 6 kau bilang. Kau jadi iblis. Kok iya kan mengatakan kok saya jadi iblis? Kok saya? Kok marah saya? Kau bilang Filipi nomor 6, kau ia mengatakan mengiyakan, tadi kau mengiyakan bahwa di situ adalah yang disampaikan oleh Bang Gores adalah merampas kesetaraan dengan Allah. Kau mengatakan Yesus merampas kesetaraan dengan Allah. Nah, ternyata di Yesaya 14:12 yang ingin merampas kesetaraan dengan Allah ini adalah iblis. Allah ya Rabbi. Kapan gue makan babi? Aduh, kamu.
Ngamuk udah nyerang pribadi gini kacau. Ya saya ulang lagi ya. Saya ulang, IWG sabar dulu IWG, kita supaya nggak salah paham ya. Jadi IWG, Anda mengatakan tadi menggunakan narasi tentang Filipi 2 nomor 6. Nah, Bang Kores buka, ternyata di Filipi 2 nomor 6 ini tentang Yesus merampas kesetaraan Allah. Oke. Lalu siapa yang merampas kesetaraan Allah di situ? tadi ada strong kodenya ada. Tidak menganggap. Aduh, itu Kok nggak bersuara-suara sih Bang Zuma? tadi kan strong kodenya seperti itu. Dan Anda Kok minta mengiyakan. tolong sama Bang Juma sih? Kok minta tolong sama Bang Juma? Kan Bang Juma mah mayoritas. Kalau Bang Juma kan mayoritas. Lu kan minoritas. Kenapa minta tolong sama mayoritas? Kenapa menjadi Ya tadi ternyata ya Filipi 2 nomor 6 katanya si IWG mengiyakan itu Yesus merampas kesetaraan Allah. Nah ternyata di Yesaya 4:12 yang merampas kesetaraan Allah ini adalah iblis, dan IWG setuju bahwa Yesus setara dengan iblis, sama-sama merampas. Nah ini kamu cabut dulu bahwa Yesus bukan tidak setara dengan iblis, IWG. Tadi harus minta maaf dulu lah. Silakan mumpung ada ini direkam loh. Oh, dia tidak menganggap dirinya. Iya, itu dalam terjemahannya itu merampas. Yang aslinya itu merampas. Kau bilang iya. Walaupun itu dirampas daripada dirinya, sok baik. Yang merampas kesetaraan Allah ini siapa? Menjadi yang terendah, biar dari yang terendah sampai yang tertinggi dalam naungan. Kenapa jadi berubah? Ada orang yang lebih rendah daripada dia. Jadi jangan pesimis, Abang. Kenapa Gini IWG. merajuk? Tadi sok keras, sekarang merajuk. Filipi 2 nomor 6. Ya catat. Jangan Filipi 2 nomor 6. Jangan merajuk. Ya, terima kasih IWG. Garam Cina mau ikut diskusi? Ini IWG. Garam Cina, silakan Garam Cina. Si IWG mengatakan menggunakan Filipi 2 nomor 6. Ternyata dalam Filipi 2 nomor 6 itu dalam original text-nya itu merampas kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus ini merampas kesetaraan Allah. Nah kemudian ternyata di perjanjian lama di Yesaya 14:12 yang merampas kesetaraan Allah ini adalah iblis. Nah IWG mengatakan ini, dia mengiyakan tadi Yesus merampas. IWG setara dengan iblis karena merampas kesetaraan Allah. Gimana? Garam Cina, silakan. Menghujat si IWG ini kurang ajar ini. Saya sih tidak setuju ya, tapi kita harus hormati pola pikirnya IWG. Kita harus hormati gitu ya. Tidak boleh menghujat apa segala macam. Kita harus hormati. Abang, sudah silakan Garam Cina, silakan. Kenapa IWG mengatakan Yesus setara dengan iblis? Silakan. Minoritas sama mayoritas, apa laba yang kita kutip dari sana? Dan oke saya jawab ya, boleh? Oke. Kalau mayoritas, Islam ini sebagai mayoritas tidak pernah menghujat Yesus. Yesus ini orang mulia, yang diberi kuasa oleh Tuhan, orang yang kudus, yang suci, ya tidak terkutuk, tidak disalib, tidak ditombak. Pokoknya tidak yang hina-hina, tidak ada ya dalam diri Yesus ini. Ternyata dalam iman minoritas, kalian kan minoritas, termasuk IWG, mengatakan Yesus setara dengan iblis. Silahkan, gimana? Itu yang poin dari minoritas dan mayoritas, silahkan. Itu kan dia ngambil dari setengah dari nubuatan, makanya dia bisa jadi tersesat. Ya, apa jawabannya? Kang Baal. Oh, naon? Saya dapat ayat dari Bible ya, dapat ini nih tulisan dari Bible. Bible loh, jangan ngarang loh ya. Iya di Bible ada ayat. Jangan menghujat, jangan menghujat. Islam tidak boleh menghujat kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya, kita hormati ya. Silakan. Kita nggak pernah ngehujat, kalau nggak ada data kita nggak boleh ngehujat ya. Katanya di data ini di Bible Yesus itu teroris. Ayah wae, ada memang? Ada. Coba Kang Baal bukain dibaca di Lukas 19 pasal 27. Lukas 19 pasal 27. Berarti ini bukan Yesus yang asli nih, Yesus yang palsu nih ya. Yang Yesus bilang, Yesus yang menggunakan namaku, dia bilang, Yesus bilang. Waspada tadi ini. Lukas 19:12. 27. Lukas 19:27.
Yesus teroris di situ. Akan tetapi semua seteruku ini tidak suka aku menjadi rajanya, bahwa mereka kemari dan bunuh. Ngeri. Iya, teroris. Nggak berani ah. Aku nggak berani baca itu. Iya. Gila ya kok Tuhan gitu ya, teroris. Gila ini. Oh, ini bahaya ini. Ada Merah kan semua ayatnya? lagi. Ada kan ayatnya? Ada, tapi saya nggak berani baca. Ada. Suruh dia mereka baca sendiri ya. Bahaya itu. Bahaya nih. Tuhan minoritas teroris ya. Bun-bunlah mereka di mataku. Wih, ngeri ini. Iya. Oh, ini kata Yesus. Jangan mengalihkan ya namanya. Anjir. Karena Ompor. kenapa? Saya katakan minoritas sama dengan mayoritas. Apa makna yang perlu kita kutip dari sana? Kan nggak sama aja. Sudah dijawab, Bang. Tadi kalau mayoritas, sebagai muslim mayoritas, kita kan muslim ini mayoritas di seluruh dunia ya. Karena Kristen ini udah punah, di Amerika sudah punah, di Eropa sudah punah, di Australia sudah punah, di Indonesia tinggal 6%. Kita program saya menjadi 5%. Tapi jangan dipunahkan. Nah, bedanya mayoritas. Bedanya mayoritas itu, kalau mayoritas ini kita percaya bahwa Yesus yang dilahirkan oleh seorang Bunda Maria yang suci ini adalah Yesus yang memang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Dia menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran dari Allah, bahwa Allah ini Esa gitu ya. Allah tidak beranak, dan dia pun seperti itu. Nah, kemudian apa sekarang minoritas? Minoritas ini adalah Kristen ini menghujat Yesus seperti yang disampaikan oleh IWG tadi. Yesus ini menggunakan Filipi 2 nomor 6, Yesaya 14:12 bahwa Yesus setara dengan iblis gitu kan. Di Galatia 3 nomor 13 Yesus itu adalah terkutuk kan, seperti itu kan. Di ayat-ayat lain Yesus ini adalah ditombak, diludahi gitu kan, minum racun, mati karena racun dan lain-lain gitu. Seperti itu. Silakan, itu minoritas dengan mayoritas bedanya. Lanjut. Ya, tidak, tapi pemikirannya saya miliki bukan seperti pemikiran yang Anda miliki. Karena kenapa? Anda mengambil ya hampir sama pemikiran kalian dengan beliau. Ya, Anda lawan bicara kan gitu. Oh, ngomong naon yoi. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh host gitu kan. Yesus yang di dalam iman Islam ini orangnya rendah hati gitu ya. Pokoknya luar biasa ya, banyak contoh-contoh yang harus kita tiru dari Yesus. Tetapi Yesus yang kalian imani sebagai kalian ini seorang minoritas mengatakan Yesus yang ini ya, akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bun-bunlah mereka di depan mataku. Ini ngeri Yesus ini nih. Nih Yesus yang minoritas loh ya. Yesus yang minoritas. Kita tidak percaya dengan Yesus yang minoritas ini. Silakan. Ya wajar, karena itu kan pemikiranmu. Bukan ya, ini Yesus kalian yang ngomong, bukan saya. Tapi bukan demikian dengan pemikiran saya. Tapi ada lagi Kang Baal, ada lagi Yesus ini pemecah belah umat. Pemecah belah umat. Ada kah? Pantesan. Iya, ada pemecah umat, pemecah belah umat, pemecah belah keluarga, Datanya host nggak boleh menghujat kita. Kan framing atau menghujat kita tidak punya orang ya. Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun di Lukas 14 pasal 26. Lukas 14 pasal 26. Pemecah belah loh, pemecah belah umat. Oh, ngeri juga ya. Tapi kita hanya baca aja ya, nggak boleh menafsir ya. Nggak boleh. Saya baca ya, dicatat ya teman-teman. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci Bapa. Waduh, apa sih ajaran ini? Aku ngeri ya. Tapi saya baca ya, ya nggak apa-apa lah ya, walaupun hati saya tidak setuju, tapi ya apa boleh buat ya ini kan. Ya kan biar bukti kan, kita nggak ngehujat kan, biar bukti. Lukas 14 ayat 26. Ini Yesus yang ngomong ya, ini merah ya. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ngeri sekali. Ini pemecah belah keluarga. Emang parah itu. Yang gini, host gini kan, yang terjadi di dalam rukun rumah tangga atau rukun warga gitu kan. Kalau ada satu keluarga ini punya masalah, biasanya datang ya tokoh-tokoh ini mendamaikan ini. Ya kan? Yang tadi berpisah, sabar dulu. Yang tadi berpisah disatukan gitu kan. Yang berpecah disatukan. Loh, ini yang bersatu dipecahkan ya apa nih? Parah ya.
Selain teroris dia pemecah belah dia. Pantesan. Saya tidak mampu mendeteksi apa yang sedang ada di pikiranmu. Saya nggak mampu. Omong naon. Saya nggak mampu. Tapi gini Kambal, hampir seluruh para pedagang ya, yang suka jualan ya, kerjanya itu jualan, pedagang, benci loh sama Yesus loh, seluruh dunia. Loh kenapa? Biasanya yang dibenci itu Satpol PP, maaf ya. Karena banyak ini Yesus yang dibenci. Buka Matius 21 pasal 12 coba baca. coba kita nggak boleh menghujat ya. Nggak boleh. Lanjut. Matius 21 pasal 12. 21-12 ya. Coba kita ini nggak boleh menafsir ya. Baca aja izin ya. Baca ya. Nah, Matius 12. Wah ini ngeri juga. Kenapa sih ajaran ini Yesus yang mana sih? Saya baca ya izin ya. Aduh nggak tega gue. Matius 21 nomor 12. Itu dia adanya. Mau Lalu Yesus Lalu Yesus masuk ke bait Elohim dan mengusir semua orang. Mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Elohim. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Itu makanya para pedagang di seluruh dunia benci sama dia. Para pedagang di seluruh dunia benci kelakuannya kayak gitu. Nah tapi nggak apa-apa, kelakuannya kayak gitu emang benar-benar dia teroris, dia pemecah belah, dia tukang ngusir pedagang. Emang dia itu ternyata rada ini, coba dibuka di Markus 3 pasal 21. Kenapa dia seperti itu kelakuannya? Oh ya karena ya kita harus pasti ada alasannya lah ya. Kenapa? Ada alasannya. Ini kan karakter ya. Ini karakter orang ya. Kita tidak bisa ini. Karakter ini memang sifatnya Markus. Ya, kenapa dia kelakuannya seperti itu? Kita buka di Markus 3 pasal 21 coba. Kenapa dia kelakuannya kayak gitu? Kita baca aja ya, nggak boleh menafsir ya. Baca. Ya kita tidak boleh menghujat ya teman-teman ya. Markus 3 nomor 21. Ngeri juga ya. Kenapa ya? Oke. Aduh. Aduh nggak enak ngomongnya nih. Tapi saya tetap harus baca ya. Alasannya itu baca. Aduh ini teman saya di belakang. Jangan baca itu katanya nanti. Di mana ini? Di mana? Saya baca aja ya. Cicing. Dan teman di pinggir saya jangan baca itu, ngeri itu. Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia sinting, ia tidak waras. Salah ngomong ya. Nah itu ia tidak waras lagi. Itu aduh, kenapa ia jadi teroris, ia pemecah belah, dia ngusir para pedagang? Alasannya itu. Ini kata keluarganya loh ini. Kata keluarganya, itu alasannya. Ya secara emosional seseorang mengetahui pribadi orang ini kan biasanya itu keluarga terdekat lah ya. Iya. Nah ini keluarganya yang ngomong loh. Bukan orang kafir. Kita nggak boleh ngehujat loh. Iya, bukan orang yang membenci Yesus loh ini. Keluarganya tentunya mengerti dan paham lah dengan kondisi Yesus ya, karena dia memang keluarganya. Bukan yang membenci Yesus loh ini, tapi keluarganya loh, ngeri ya. Saya ulang ya, boleh ya, host? Boleh saya ulang? Boleh. Boleh saya ulang ya? Ya maaf, kita tidak boleh menafsir, menjelaskan ya. Gila, Yesus dibilang gila. Sebentar dulu, Pelajaran Muhammad. Waktu kaum keluarganya, ini keluarganya catat ya, mendengar hal itu mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Jadi maaf host, seperti yang tadi, apa dah karakter di ayat ini Yesus tidak waras kan? Kalau tidak waras masih mendingan nih. Dia di kata akhir menggunakan lagi. Berarti dia kumat-kumatan atau gimana? Tidak waras lagi. Berarti pernah tidak waras, sembuh, tidak waras, sembuh atau gimana host? Ya emang selamanya itu tidak waras. Kelakuannya. Ya kata di sini. Tap layar teman-teman, tap layar. Tapi ada yang lebih sadis loh, ada yang lebih sadis. Jadi sebelum dia dikatakan gak waras itu ya, ternyata kepergok sama keluarganya. Bentar, jangan kepanasan dulu, bentar. Ini kita kan mau ngebongkar aib Tuhan kalian minoritas. Jangan. Santai. Kenapa sama keluarganya itu diborgol, dia itu sampai dikatakan gak waras gitu ya, dipasung apa ya? Ternyata ada di Lukas juga loh.
Apa kata Lukas kata Jack? Coba dibuka ayat di Lukas 17 pasal 12 sampai 15, coba buka. Lukas 17 pasal 12 sampai 15. Kita tidak boleh menafsir menjelaskan premi atau mujat ya. Enggak boleh, kita enggak boleh. Baca aja ya. Baca dibaca. Ya oke, saya baca ya. Ini kita harus hormati kalau Tuhannya mereka tidak waras, itu kita harus hormati. Memang hormati loh. Iya, mereka bilang Yesus Tuhan, Yesusnya tidak waras, ya kita harus hormati lah. Menuhankan oleh. Oke, kita baca ya. Lukas 17 12 sampai berapa? Sampai 15 baca. Oke. Aduh nih. 17 12 sampai nih. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dia ini Yesus ya, penurut besar. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah Bukan kami." Itu. Lukas 17 ayat 12 sampai 15. Benar. Pada suatu petang, berjalannya Yesus menghampiri gadis yang cantik dan jelita, badannya menawan dan buah dadanya montok. Yesus membuka pakaiannya menunjukkan, nah itu. Mana ada ya? Oh, itu sebelum diedit. Kalau saya tahu itu. Oh iya. Itu iya. Gitu ya. Itunya kodeknya kalau nggak salah ada di Birmingham atau di mana, saya nggak tahu pokoknya ada. Oh iya. Iya. Jadi betul. Coba dibacakan host, saya nggak tahu itu host pernah coba ini. Baru kurai udah, kita bertanya yang lebih serius. Jangan terguncang. Nih baca nih baca. Oh iya, saya yang baca boleh ya? Baca boleh baca. Kembal baca. Saya baca aja ya. Suatu petang berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita. Badannya menawan, sweet. Gak ada ya. Dan buah dadanya montok, sweet. Yesus membuka pakaiannya dan menunjuki jakarnya sebesar batang kelapa. Gede, batangnya gede, Bang. Jakarnya gede sobat. Parah ini. Aduh. Awas lo. Ini pantesan dibilang gila ya. Ternyata dia suka menunjukkan itu ke gadis-gadis ya. Coba ada orang gila yang telanjang nggak gambarnya, coba. Biasanya ada orang gila, coba cari gak. Parah ini. Yo, udah diterima. Alhamdulillah. Udah diterima sama dia udah. Jadi kita tidak boleh memframing ya, menghujat lain, kita hanya baca aja. Udah benar, itu udah benar. Oh iya, benar itu. Anda menghina saudara-saudara. Santai bro, santai. Muhammad itu ikut dalam Jadi kita hanya membaca aja host ya. Kita hanya nggak boleh. Tapi ada jakarnya sebuah jakar kuda ada kah host? Tadi coba dibaca lagi host. Jangan kita tambah-tambah. Saya nggak tahu, tapi ada. Oh ngeri juga. Tapi jakarnya Muhammad menjelaskan. Host, jakar itu Tuhan juga kah? Tuhan. Dia kan sepenuhnya Tuhan katanya ya. Itu si perawan itu sampai 17 jahitan. Anjir. Ngeri ya, ngeri. Ngaripot, si BG ngaripot. Ngeri. Si BG ngaripot. Kabur. Kabur tegaknya ngaripot. Kabur sih. Makanya kalau mau menghujat itu lihat-lihat rumah mana gitu kan, baru kalian menghujat. Kalau kalian ke room ini mah ya balik ke hujat tuh. Islam nggak boleh menghujat, kita membaca aja lah. Iya, padahal 17 tahun. Sok si garam cinta nah. Si garam cinta mah ada bager. Sok komasa. Ambung Capek sama tadi tiba. Kang Darman. Kang Darman luhur teuing, tinggi teuing, bahasanya bahasa filsafat. Ayo garam Cina. Kita santai aja lah garam Cina. Ya. Gini, garam Cina tuh baik, orangnya baik orang. Ya. Satu pertanyaan lebih besar dari bahasa kenapa belum saya nyebrang ke agama kita Muslim? Ya, kita tahu Isa itu siapa, Bang? Isa itu utusan Allah, Rasulullah. Ya. Sama nggak dia dengan Yesus kedudukannya? Iya, sama.
Tapi Yesus yang Kristen beda loh ya. Enggak, kan saya bertanya Bang. Iya, sama Yesus dengan Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu kan Maria yang suci dari Bani Israel ini adalah sama dengan Isa alaihissalam. Teman, Yesus yang dengan Isa dengan Yesus yang Kristen beda gitu Bang. Ya. Bila Isa dengan Yesus kedudukannya sama. Bentar, ini garam Cina mau menghujat atau mau diskusi? No, bukan Bang. Saya Enggak, mending ngehujat loh. Mending ngehujat. Kenapa mau ngehujat? Bukan. Abang pernah dengar saya menghujat enggak? Enggak, mending ngehujat biar seru, mending ngehujat. Ya, oke. Dia bukan Kristen. Ada aja si Akang asli orang menghujat. Saya diarahkan kemana? Jadi Bang, ya. Jangan. Kita ada tingkatan kesopanan etika kan. betul. Ya. Tapi kalau Anda tidak menghujat itu aslinya Anda bukan Kristen. Oke, lanjut. Jika Syaratnya jadi Kristen itu harus menghujat, Bang. Jika Yesus dengan Isa kedudukannya adalah sama, ya pertanyaan saya kenapa Bang dia di dalam agama kita Muslim dia punya Tuhan adalah Allah, sementara dia kan bangsa Israel yang notabene-nya dia punya pujaan Bapa sendiri yang dinamakan oleh Yahweh. Ngomong apa sih ini anak? Ini bener Bang Andi nih spesialis ini. Yang begini, yang mandi lanjut. Adakah saya nggak ngehujat loh? Ini pertanyaan. Nah, itu kamu nggak hujat tapi kamu ngomong apa? Abang sedang tidak mengerti atau gimana? Ya nggak ngerti. Ya makanya saya balik lagi. Yesus dengan Isa apakah orang yang sama atau berbeda? Beda. Lah, kalau memang berbeda, ya udah kita selesai dong, nggak perlu. Ya udah selesai tidur. Itu Cepet, Bang. kan? Itu pertanyaannya. Ya udah selesai. Ya udah, Bang Kian, kita selesai Bang. Cepet kan? Selesai. Lu ngomong apa barusan? Selesai. Ya saya udah gantung, udah dipotong. Ulangi lagi ngomongnya dari awal sampai akhir tadi apa ngomong? Kan saya udah dipotong sama Bang Hendrik. Ulangi lagi ngomongnya, ulangi lagi. Gua nggak dengar. Saya serius, saya sedang tidak menghujat kan gitu. Iya, jangan menghujat, mosong Ya, menghujat. saya Jangan. real. Coba ulangi lagi ngomong. Yesus itu dengan Isa itu apakah orang yang sama, kedudukannya sama atau gimana? Nanyanya ke siapa? Ke Bang Andi? Ya kita Saya jawab beda. Ya yang penting kita siapa yang bisa menjawab di ruang ini kan gitu. Ya udah, menurut lu sama apa beda? Saya sedang bertanya Bang. Iya. Lu jawab beda. Ya, saya jawab sekarang. Menurut lu apa? Beda atau sama? Ya menurut saya ya mesti memang dia berbeda. Ya udah, beda berarti. Selesai. Iya, saya harus Sekarang maju perbedaannya apa? Nah, perbedaannya kalau Nabi Isa itu tidak disalib. Nah, kalau Yesusmu disalib itu bedanya. Setuju? Enggak, karena perkataan ataupun isu yang selama ini kan dia Kau jawab juga. Kau jawab apa bedanya? Jawab juga apa bedanya? Enggak, saya hanya cuma bertahan dengan Yesus itu memang berbeda dengan Isa. Iya, bedanya apa? Bedanya Isa dengan Yesus itu, Isa kan menyembah Allah. Sementara Yesus punya Bapa sendiri. Yang Siapa? dari Nama bapaknya siapa? Berarti Yesus tidak menyembah ya? Ya, kan usut saya udah mengakui itu dari awal. Nah, berarti Yesus waktu hidup tidak bertuhan, tidak menyembah dia. Yesus itu kan nubuat dari Yahweh.
Yahweh yang menuntun Israel untuk kan Israel itu kan bangsa Orang punya sakit Tuhan. ah. Kenapa orang sakit ini? Yahweh itu Tuhannya siapa? Tuhannya bangsa Israel. Tuhannya bangsa Israel. Tuhannya bangsa Yunani siapa namanya? Yahweh. Mana datanya? Ya kalau kita ngungkit-ngungkit data pada saat ini kan kebelet. Nah kalau gini, gue jelasin ya. Jangan bahas masalah kebelet, emang gak ada datanya. Kalau Tuhannya orang Yahudi, Yahweh, betul Yahweh. Tapi kalau Tuhannya orang Yunani, Hahe namanya. Buka datanya sama lu. Yahweh, Hahe. Yunani, Tuhan orang Yunani, Hahe. Sok buka datanya. Serius, buka datanya. Iya, ya udah kan saya sudah lu ya. Ya, saya kan udah mengakui pada di awal Berarti sepaham ya kita ya, sepaham ya. Tuhannya orang Yahudi Yahweh, Tuhannya orang Yunani Hahe. Itu udah benar. Nah, sekarang pertanyaan lagi ketiga, silakan. Saya belum dapat ini, Bang. Apanya belum dapat? Lu cewek lu. Kok lu dapat, men? Belum lu cewek apa cowok sih? Bang Andi kan menolak dengan pertanyaan saya. Berarti lu telat bulan kalau gitu dong, kalau belum dapat. Karena gini. Kirain gua cowok lu. Suaranya kok mirip cowok, tapi dia telat bulan. Nah, gini Bang, jikalau memang Isa dengan Yesus berbeda, saya akan buatkan VT ataupun saya record ini untuk. Ya udah record sekarang lu buatin VT. Tuhannya orang Yahudi Yahweh, Tuhannya orang Yunani Hahe. Lu buatin VT. Baik, tapi dengan satu syarat, ya Bang Handi harus berkata kan gitu. Bang Handi harus berkata. Bang Handi tidak bisa berkata apa-apa tanpa bantuan Bapak. Bang Handi harus memberikan pernyataan bahwasanya Isa dengan Yesus itu memang orang berbeda. Beda jawab beda. Pertanggungjawabkan, wahai kaum Muslim, wahai kaum Kristen, Isa dengan Yesus itu memang berbeda. Beda. Satu nabi. Kalau Nabi Isa nabi, kalau Yesus Tuhan, beda. Lah, kan Anda jangan berbelit-belit Bang Andi. Bisa. Langsung pilih. Saya lagi to the point, dia bilang berbelit-belit. Bisa. Kalau berbelit-belit dia bilang to the point. Anda yang mau membawa pengikut Anda ke jalur yang sesat kan gitu. Bang Andi katanya, Bang Andi menyesatkan katanya Bang Andi. Kurang ajar ini. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta keterangan bahwasanya memang Bang Andi bertanggung jawab dengan hal ini. Iya, lebih baik kau pergi beli bensin 1 liter dulu. Ya. Berapa harga bensin di situ 1 liter? Kan saya kan nggak. Iya, tanya itu aja lah betul. Coba tanya Bang, berapa bensin? Biar nyambung lah. Emang Yesus itu anak siapa, Bang? Gimana? Yesus itu anak siapa? Soal anak siapa Bang, yang penting dia kan bangsa Yahudi. Nggak mungkin dia menyembah Allah. Yesus itu bangsa Yahudi, nggak mungkin menyembah Allah. Terus menyembah siapa? Ya dia kan punya Bapa sendiri, punya Tuhan sendiri. Oh, Yesus punya Tuhan sendiri. Nama Tuhan Yesus siapa? Jika disetarakan dengan Isa, kan nggak mungkin Bang. Isa kan menyembah Allah. Betul. Kalau Yesus menyembah siapa? Ya Bapaknya sendiri. Siapa yang Yesus menyembah Bapaknya sendiri. Nah, kalau orang Kristen menyembah siapa? Siapa yang menuntun bangsa Israel itu? Iya. Yesus kan menyembah Bapaknya sendiri. Nah, kalau Kristen menyembah siapa? Kristen yang kan arah kiblatnya dia kan orang Israel. Ya tentu sama dengan yang disembah oleh Yesus Kristus itu sendiri. Oh, berarti lu nggak menyembah Yesus? Ya kan tuntunan saya kan udah ada tertentu, dia adalah Yahweh.
dia ada. Lu menyembah Yesus nggak? Menyembah sebagai apa? Sebagai Tuhan? No. Tidak, berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu ya? Ya, dia kan nabi utusan. Ya udah, Pik, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana? Jangan muter-muter, udah jelas kan? Iya kan saya mengakui dengan hal itu. Yang saya katakan kan sama Bang Andi kan pertanggungjawabkan dong apa yang Anda katakan itu. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Dia utusan kan? Ya. Iya udah selesai. Apalagi yang diperdebatkan? Lu udah mengakui Yesus bukan Tuhan. Gitu aja kok repot. Gimana sih? Bang, dengan secara jujur Bang, yang kita perdebatkan itu kan tentang Allah. Makanya saya bertanya, Bukan, yang diperdebatkan itu masalah Yesus. Iya, Yesus itu sendiri kalau kita bertanya, ya, kalau bangsa Yahudi itu ditanyakan Yesus, dia bahkan nggak tahu Bang, nggak kenal itu Yesus. Kenapa nggak kenal? Kan dia turunan Yahudi. Ya, karena kan Yesus itu kan sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jangan berbelit-belit, Kang. Jangan berbelit-belit, Kang. Di waktu dia di Yahudi kan lahirnya di Yahudi ya, di Israel ya, Garam. Ya. Pernah dia ngejabat jadi RT? Pernah nggak dia? Di mana? Pernah ngejabat jadi RT nggak? di Konoha lah Bang. Oh di Konoha, jadi RT dia ya. Ada ya Bang? Oh nyambung Bang Andi sama saya nyambung. Dia sama saya nyambung. Pinter ini sebenarnya si Garam Cina ini pinter sebenarnya. Cuma belum ada yang tahu bahwa dia pinter ya. Garam ya. Udah Bang, saya turun dulu Bang. Saya udah mabuk. Oh udah mabuk. Pantas ya kalau gitu. Ya udah mabuk. Pantasan telat bulan. Dadah. Tuh cepet Bang Andi, nggak usah dikik yang kayak gitu. Nggak bakal lama. Udah mabuk ngaku, dia udah mabuk kan. Gitu aja kok repot. Aduh, pintu tobat. Nggak ada gibah di sini mah. Pintu tobat. Abang kenapa sih kemarin kayak ngambek gitu ya? Kalau gua lagi ngambek jangan disenggol. Ya kan saya dinaikin kirain ada ini kemarin. Emang siapa yang naikin lu? Oh. Ya kan saya baik-baik datangnya kemarin. Saya lagi nggak mau baik-baik. Oh gitu ya, kirain ada apa-apa. Ternyata itu tadi anak mabok apa dia ya? Bensin aja. Telat bulan dia. Ada lagi pintu tobat. Siapa lagi? Ah ini mah konten nggak jelas dia mah. Kok nggak jelas? Jelas gua mah. Coba tanya Bang Andi kalau dia jelas Bang Andi. Saya ini cinta damai Indonesia Bang, bukan Ya. mau buat rusuh. Nama lengkap? Pintu tobat Bang. Nama lengkap? Ya ini Bang, ada namanya ini. Sesuai KTP? Sesuai KTP lagi live dia di sebelah Bang. Siapa? Sesuai KTP, ada itu akunnya namanya sesuai KTP. Saya follow itu. Dia lagi live. Ditanya apa jawab apa? Agama apa? Ngobrol santai aja Bang. Ya agama apa? Kristen saya. Sudah lama menjadi Kristen? Dari lahir Bang. Nama Tuhan? Waduh ngajak debat ini abang ini.
Ditanya. Saya suka KTP agama Kristen. Nama Tuhan siapa? Ngobrol santai aja bang. Ini santai. Nama Tuhan siapa? Nanti panjang itu, saya tahu itu maksud abang itu. Ya Bang Andi, sebentar saya mau live-kan dulu nih Bang Andi, lucu nih Iya, Bang iya, Andi nih. iya, Lanjut. Bang. Oh, nama Tuhan. Loh, cita-cita apa? Cita-cita. Aduh bang, kayak anak SD aja cita-cita pada pakai desanya segala. Hobi ini mencerdaskan anak bangsa. Manjat pohon kelapa enggak? bukannya hobi lu nyolong mangga. Enggak lah, dosa itu bang. Rencana selanjutnya apa? Rencana selanjutnya, planning ke depannya bang ya. Ya. Gimana caranya membuat Indonesia ini damai bang, bersatu. Caranya gimana? Ya gini, dengan masuk ke komal-komal biar. Enggak benar Pak Andi, dia belum menyebutin jenis kelaminnya apa. Itu tanya. Iya juga sih. Aduh, pertanyaan apa sih itu bang? Yang berbobot itu. Tadi nyolong mangga, sekarang jenis kelamin. Aduh, gimana? Pendapatan per hari berapa? Atau per bulan? Hari ini cuma dapat 2 mawar aku bang. Pekerjaan sehari-hari apa? Pekerjaan sehari-hari serabutan. Nyolong. Bang. Apa? Serabutan kalau aku bang. Apa itu jenis apa? Jadi lu yang tukang ngerabut pentil mobil, pencuri pentil mobil. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apa? Nyolong spion? Apa bang? Ya kerjaan sehari-hari apa? Ya ada lah bang kerjaan. Ya tapi apa? Nggak perlu dipublikasikan gitu bang. Kalau 1 tambah 2 berapa? Apa mau bilang tunggal? 3 in 1. Nah sampai baik loh. Ya tapi udah tahu, udah sering dapat pertanyaan gitu. Ya udah hindarilah itu. 7 kurang 2 berapa? Masih bang, masih arahnya tahu saya. Terus kau di sini mau naik mau ngapain? Enggak, mau nanya aja tadi untuk Bangkian. Kemarin ada yang ngajak diskusi tuh. Bangkiannya janjian mau diskusi sama Pak Gondrong gitu. Udah jadi belum gitu, mau nanya itu aja tadi. Ya Bangkian. Siapa yang mau diskusi? Itu. Ada Pak Gondrong kemarin mau nanya ke Bangkian. Ya udah kalau gitu saya kasih kau kesempatan. Silakan bertanya yang tidak. Kau boleh bertanya yang tidak kau ingin tanyakan. Silakan. Aku boleh bertanya yang tidak ingin kutanyakan. Gimana itu maksudnya? Saya ulang ya. Coba ulang. Saya boleh bertanya yang tidak boleh saya tanyakan. Gitu bang maksudnya? Silakan bertanya yang tidak ingin kau tanyakan. Contohnya bang? Ya silakan. Bebas gitu ya? Yang tidak ingin kau tanyakan. Oke. Gini bang, apa? Ada nggak di Al-Quran itu disebutkan bahwa Kau ini katanya tidak ingin kau tanyakan. Kenapa kau bertanya? Aduh, pertanyaan jebakan berarti abang ini. Kirain disuruh nanya. Gimana bang? Ini mau nanya tuh bang. Ya udah nanya. Ayo tanya. Ya itu tadi bang mau nanya. Apa? Nanya apa? Kalau di Al-Quran itu bang, kalau boleh tahu ada gak disebutkan
bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, Bang? Ada. Di mana itu, Bang, disebutkan? Di Al-Quran. Sirah Nabawiyah. Gimana bunyi ayatnya, Bang? Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Loh, kok tahu? Emang gitu? Emang Iya. gitu bunyinya? Iya, gitu. Saya cek nanti, Bang, ya. Iya, cek. Masa gitu singkat padat gitu? Iya, terserah gua, mulut-mulut gua, kenapa lu ngatur? Oh, berarti itu dari Abang, dari Al-Quran yang saya tanya. Kok dari abang? Yang dari Al-Quran yang saya tanya. Iya, itu bunyinya kayak gitu. Tadi Abang dari mulut-mulut saya, berarti itu Kan asumsi Al-Quran nggak bisa ngomong, yang ditanyakan gua. Ya berarti lewat mulut gua dong. Bang ini. Bingung gimana sih? Giliran bertanya kenceng. Tadi ditanya cuma agama doang nggak mau, nama Iya. Tuhan nggak mau. Ya kenapa yang suruh silakan? Ya udah sekarang gini, lu tanya ke Al-Quran, mana Al-Quran gua? Lu tanya. Al-Quran bisa jawab nggak? Kalau lu nanya. Minta disebutin, Bang, saya itu Kan disebutin. tadi gua sebutin, gimana sih lu? Ya dah. Oke. Ya oke, harus oke lu kalau sama gua. Kemarin kayak emosi mulu ini, bingung saya. Harus bingung, pokoknya. Yuk, kapok. Hah? Kapok kan? Iya dah. Iya, pasti kapok kalau sama. Tepuk tangan dulu. Salah gua apa sih, Bang? Salah gua apa sih? Kok emosian mulu Abang ini? Siapa yang emosi, kan gua jawab pertanyaan lu. Gimana sih? Tuh, tanya lagi. Yang banyak lu kalau nanya, yang banyak. Ntar nanya ini baperan lagi nanti. Enggak, tanya aja. Bro, ada nggak rencanamu yang tidak kau rencanakan? Mau jebak lagi nih kayak tadi. Kenapa Bang Andi selalu dikatakan jebakan semua? Jospet kemarin ya jebakan, sekarang pintu tobat bilang tebak jebakan. Apa? Kalau saya bertanya baik-baik loh. Udah lah, Bang, gua nggak mau dijadiin mainan di sini, Bang. Siapa yang jadiin mainan, gimana sih lu? Gua serius tadi lu. mau di live-in katanya sama Bang OTW tuh, mau di live. Emang lagi live ini. Emang gua jadi bahan lucu-lucuan di sini. Ya kan kita nggak ada badut di sini, adanya lu. Nah, Abang bermuka dua ini. Muka saya satu. Kemarin sekarang. Pingin gua. Besok pagi kamu mau kemana besok pagi? Kerja lah, Bang. Kerja apa? Ada, Bang, nggak usah disebutin lah. Halal apa haram kerjamu? Ya halal lah, Bang. Haram ngapain dikerjakan kalau haram? Gampang atau sulit? Gampang. Sulit. Ya. Betul, Bang. Kerja di laut? Betul. Bengkel? Bukan, Bang. Radiator? Bukan. Mancing? Bukan juga, Bang. Manjat pohon? Kok manjat pohon di laut? Gimana sih? Laut manjat pohon. Pohon rumput laut itu ada, pohon rumput laut. Gali sumur mungkin? Enggak, Bang, sumur mana-mana ada di laut. Nyelam? Bukan, Bang, bukan. Oh, gua tahu ini kerjaan dia. Oh, ini gua tahu nih. Nyolong besi kapal. Enak aja, itu mah haram. Gua tahu nih.
Dikasih tahu nggak ya? Ntar saya lihat profilnya suka. Oh, Manjat kelapa dia di. Iya, tukang manjat kelapa dia. Iya. Tukang manjat profilnya dia kelapa, ternyata tukang manjat kelapa dia. Intinya di kapal bang, gitu aja dah. Di kapal gak ada pohon kelapa. Gak usah detail banget gitu. Iya, jangan detail Bang Andi. Dia ini baik, orang baik dia. Kalau di kapal itu bagian mana? Bagian buritan atau bagian di mana? Bagian dek saya. Di bagian dek. Di dek itu kan macam-macam tuh. Ada yang bersih-bersih dek atau lagi gulung-gulung tali di dek, jangkar. Apa itu kira-kira? Kalau saya semuanya sih bang, gulung-gulung iya, bersih-bersih ya, sama tali selang itu kan kita juga yang ngerjain bang. Pengalaman pahit yang pernah kau lakukan di kapal apa? Yang paling pahit? Kecebur bang. Pernah minum ini gak kira-kira? Keminum itu solarnya mesin? Enggak lah. Kehirup ya. Dia pernah kepalanya masuk baling-baling, Bang Adi, baling-baling kapal. Pernah kira-kira kelilit ini, kelilit tambang? Enggak, belum pernah sih bang. Sejauh ini belum pernah. Tapi pernah kesenggol jangkar? Kesenggol belum juga bang, belum pernah. Ada rencana nggak kesenggol? Ah janganlah bang, jauh-jauh bang. Oh ya jangan, nanti kamu nggak boleh kerja yang serius. Iyalah bang. Berarti Ini dia kamu ABK, ini ABK dia ya? Bukan. Iya ABK. Ya ABK. ABK itu anak buah kudis. Anak buah kudis. Anak buah kapal. Gimana? Anak buah kapir Bang Andi. Jangan diplesetin bang. Marah yang punya kapal. Oke. Kapalmu kira-kira bermuatan berapa ton? Kalau GT-nya 106 bang. GT 106. Muat apa dari mana ke mana? Aduh detail banget, jangan bang, tolong dah. Soalnya kaptennya aku kenal. Coba sebutin merek kapalnya. Nggak semua pertanyaan bisa dijawab bang. Gaji per bulan? Cukup lah bang, buat makan gitu sehari-hari. Ya sudah. Semoga kamu sukses ya. Itu di kapal pernah mancing kalau? Iya kadang kalau lagi waktu senggang nggak ada kerjaan mancing, ada pancing kok. Ikan apa itu? Banyak ikan apa ya namanya ya? Ikan apa namanya yang runcing itu ya namanya? Lupa gue namanya. Ikan teri. Bukan, yang moncongnya runcing itu, yang kayak bergerigi itu. Sayang. Tanya kamu pengalaman kerja. Sembilang ya. Ikan sembilang kayak gitu kan. Oh itu. Kira-kira kalau kau disuruh berenang menempuh jarak berapa baru ngos-ngosan? Aku yang pernah dites jarak berapa ya? 500 meter masih sanggup sih bang. Jadi kamu belum bisa berenang dari Bakauni ke Merak ya? Belum bisa? Buset dah. Bukan manusia lagi itu namanya bang. Dari Bakauni ke Merak. Ada yang memisahkan rekod, ada. Tapi kok lu jadi ABK tiap hari lab terus? Emang di laut ada sinyal? Ada dong bang. Pakai Starlink di sini. Oh Starlink. Starlink itu ini ya kesenian Indramayu ya Starlink. Bro, coba kau tutup kamera. Tutup kamera emang udah bisa on. Dari tadi kau buka kamera, coba kau tutup. Gak ada bang, ini aja belum, gak tanda kamera aja nggak ada di sini. Itu loh, coba tutup ini tandanya loh, ini nih gua kirim nih. Nah coba diterima, ditutup. Ya kirim aja bang. Ini loh, nih, tuh,
Mana nggak ada? Coba Kang, suruh tutup kameranya Kang, kirimkan Kang, biar dia tutup. Iya, jangan dibuka kameranya. Tutup kameranya, klik. Nggak ada muncul apa-apa bang. Orang akun masih ini kok, akun masih kecil. Ada nih, bentar. Gua kirim. Bisa dia, ada kok pemberitahuan bisa. Tuh, buka tuh. Tutup. Jangan lah bang. Tadi udah nanya-nanya, sekarang mau detail lagi nih. Lu berapa bulan sekali di kapal di tengah laut? Saya bang, kalau ke darat itu kami kadang ini bang, apa namanya, sebulan itu kadang 2 kali kalau ke darat. Oh, di tengah lautnya berapa bulan? Ya itu dia, kalau kita di darat 2 kali, ya sisanya di laut selama sebulan itu. Oh, iya. Gua nggak percaya. Oh, tes dulu siapa nama mualimnya? Mualim 1. Nggak mau. Ah, nggak percaya gua. Nggak boleh bang, nggak boleh terlalu ini detail. Cukup yang bisa saya Sebelum kau jawab. jadi ABK dulu kau sekolah di mana? Di SPM atau di mana? Apa bang? Kau dulu sekolah di mana? Saya nggak ini, bukan sekolah yang taruna gitu, bukan. Saya ngambil sertifikat aja kalau saya. Oh, jadi kok sekolah pelayaran menengah enggak? Enggak yang kayak gitu, ambil rating aja. Lu masuk ke ini kerjanya nyuap ya, pakai suap ya, pakai uang ya? Maksudnya disuap. Disuap itu disogok. Nyogok. Oh. Emang harus dibahas gitu bang ya? Enggak, gua tahu kalau masuk ke tempat-tempat gitu pasti nyogok. Ya itu rahasia umum lah bang kalau itu. Berarti lu nyogok juga, berapa lu dulu nyogok? Di sini banget bahasnya gitu ya. Ditonton orang lagi. Iya, kan gua tahu gua. Ya nanti kalau mau tahu di DM, jangan di sini. Nggak mau, emang gua siapa dem-deman sama cowok? Ya udah gitu. Udah bang, ganti topik lah gitu. Pekerjaan mah biar gua yang ngurus. Iya. Itu menurut lu oten-oten yang berilmu itu siapa aja? Si Bom-Bom berilmu nggak si Bom-Bom? Kalau Bom-Bom gimana ya? Karena dia sering nyenggol sesama ini, kurang respect juga saya kalau sama Bom-Bom ini. Nggak berilmu ya si Bom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira berat badannya Bom-Bom berapa ya? Kau tahu nggak? 100 ada mungkin. So tahu lu? Ya kan kira-kira. Apa yang bilang kira-kira bang? Lebih dia, 200-an. Udah lah. Bang, kalau izin bang, 200 boleh izin bang. Sumo. Ya silakan Pak Mayong. Ya Bang Andi, saya mau tanya nih Bang. Saya nih kan kontraktor nih Bang. Iya. Jadi saya nih ada dapat proyek pengerjaan gereja Bang. Menurut Abang gimana nih Bang? Baik, hati saya bertolak ini Bang rasanya kan gitu. Nggak Karena apa-apa, saya Bang. Muslim kan. Kerjain aja bang. Kerjaan aja nggak ada masalah. Nggak ada. Kan abang Maksudnya dalam agama kita nggak ada masalah nih ngerjain. nggak ada masalah. Nggak masalah Bang ya. Nah, kerjain aja bang. Ntar dulu Kang langsung aja apa aja. Nah, masalahnya ada juga orang-orang ngomong janganlah ngerjain gereja. Berarti kita nyuruh orang ibadah Kristen katanya gitu kan. Tapi gini loh Bang, sebagai umat Islam ya, kalau memang ada kerjaan lain ya mungkin bisa menjadi pertimbangan lain gitu Bang. Ya gini Bang Andi, saya kan selaku kontraktor, jadi mereka ini kan datang ke kantor saya kan, mau renovasi katanya kan, bongkar gedung gereja tuh saya bongkar semua, bongkar habis, terus dibangun yang baru gitu. Jadi saya takut ada apanya, gimana tuh, berdosa saya rasanya gitu kan. Menurut hati nurani Abang gimana? Sebenarnya kalau hati saya bertolak sebenarnya Bang. Ya udah, jangan diteruskan kan. Nggak bangkrut juga kan kalau nggak diambil. Nggak bangkrut Bang. Rezeki datang Ya dari udah. orang Bang. Udah Tapi ambil kalau- kontrak lain aja. Kalau sama saya diambil itu. Gimana tuh Bang Kian Santang?
Kalau sama saya diambil, kalau misalkan di sana di RAB-nya kan pakai RAB ya. Ya. Ya, semennya misalkan harus dimasak, pasang dinding atau pasang keramik, bikin aja setengah sak gitu. Korupsi aja Bang di sana Bang. Enggak Bang, nggak bener ah. Ya itu nggak benar tuh. Tergantung saya aja ya Bang ya, Bang Andi, Bang apa ya, Bang Andi ya. Ya menurut dari guru saya sih, ya lebih baik ditinggalkan. Kalau memang nggak bangkrut, nggak makan gitu ya. Ya. Kan masih banyak tuh proyek lain itu Bang. Ya benar, saya memang hati saya agak bertolak Bang, karena gini Bang, karena saya pasti di sana nanti kan, stay di sana nanti. Ya lah Bang, Kita kasih proyek ke Abang deh. Ini ada proyek banyak nih. Proyek apa tuh, Bang? Pemasangan banyak ringan nih, banyak ini proyek nih. Baja ringan. Di mana Bang? Itu kantornya si Akang tuh mau dipasangin baja ringan tuh, belum ada itu yang kerjain. Enggak Bang, ini serius Bang. Ini serius ya Bang. Kalau menurut hukum fikih, hukum Islam, nggak boleh kalau hukum Islam. Tapi kalau sosial, Abang kan kontraktor luang lingkupnya kan secara sosial, nggak masalah kalau menurut hukum sosial. Tapi kalau menurut ilmu hukum fikih nggak boleh Bang. Oh, saya ambil hukum fikih aja Bang, hukum Ya sosial udah. nggak saya pakai Bang. Ya samanya Abang itu misalnya mau mendagang misalnya babi ya. Ya. Nah itulah. Ya karena saya tanya ulama-ulama rombongan saya, kan saya orang Jemaat Tablik Bang, jadi saya tanya-tanya nggak usah kata dia. Jangan. Ya. Kalau menurut ilmu fikih nggak boleh. Ya itu aja Bang, saya mau tanya itu aja Bang, takutnya saya ragu-ragu kan. Lebih bagus saya bertanya kan. Iya. Tapi jangan juga mengerjakan nggak boleh menurut ilmu fikih, tapi jangan juga merusak tempat ibadah orang lain. Karena apa? Waktu Rasulullah menang peperangan juga, Rasulullah menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjaga jangan merusak tempat ibadah orang lain. Gereja dijaga sama sahabat-sahabat Rasulullah. Nggak boleh ngerusak. Ya. Masih banyak kok kontraktor-kontraktor dari kekristenan, masih banyak. Biar mereka yang mengerjakan. Jangan sampai kontraktor di Kristen banyak yang mengerjakan orang Islam. Jadi takutnya ada kecemburuan sosial juga. Biar kontraktor yang Kristen yang mengerjakan gitu Bang. Iya Bang. Gitu. Ya Bang, itu Tapi kok nama Abang Mahyong? Apa itu Mahyong Bang? Ini nih akun teman saya Bang, jadi saya minjem, jadi saya lihat-lihat lintas agama kan, jadi saya tanya aja kan. Ini akunnya akun judol, dia pakai akun judol. Ini pakai akun teman Mahyong nama akunnya. Dia suka main apa skater nih, apa nih, nggak tahu saya nih. Jadi pinjam HP dia kan, mumpung dia lagi tidur kan, pakai HP dia. Ya itu aja Bang ya, semua Bang ya, izin Bang ya, saya turun dulu Bang ya. Siap. Makasih banyak Oke, Bang, Bang. informasinya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita nggak boleh ngerusak tempat ibadah orang lain, sebab Rasulullah juga menjaga waktu menang perang. Jangan ke sahabat-sahabatnya, ke pengikut-pengikutnya, melarang keras untuk merusak tempat ibadah orang lain, merusak gereja. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nah kalau pengerjaan kayak gitu, biar teman-teman kontraktor yang Kristen, banyak kok kontraktor Kristen yang bergelut di bidang kontrak konstruksi, banyak. Biar mereka yang ngerjain, biar nggak ada kecemburuan sosial dan sesuai dengan speknya gitu kan. Sesuai dengan speknya. Saya juga dulu kontrak rumah ngajuk motor, kontraktor. Kontrak rumah ngutang motor, kontraktor. Dulu saya kontraktor. Rumah kontrak, motor nganjuk. Kenapa lu diem? Wih. Siapa?
Izin turun juga lah bang ya. Besok mau kerja. Kerja di mana lu? Besok mau ini. Kang, aku rehat dulu ya Kang, besok pagi aku Iya. genjar lagi nih. Saya juga udah agak-agak ngantuk ini. Semuanya ya teman-teman di bawah ya. Siap. Kalau sekiranya ada kata hilap dari kami, ya tentu kami mohon maaf. Tetap kita diskusi santun, saling menghormati satu sama lain. Utamanya kita harus tetap toleransi antar umat beragama. Kita menjaga kerukunan beragama di Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Silakan.